tadi? Oh, sedang dibiarkan secara melakukan konfigurasi. Iya, baca. Apa? Oh, mana pakai? Kalau buka jalan awak dulu itu deh. Awalnya saya secara keluarga murah ya. Jadi kalau lagu kali murah juga bisa. Kalau secara itu kalau jadi pemerintahan selesai masalah pembagian. Sedang acara. Prosesi pelantikan Dewan Pengurus Daerah DPD BKPRMI Kota Bukit Tinggi periode 2024-2028. Pembacaan SK DPD BKPRMI Kota Bukit Tinggi oleh Sekretaris Umum Dewan Pengurus Daerah DPW BKPRMI Sumatera Barat kepada Bapak Galuh Febrian SPD dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan Dewan Pengurus
wilayah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Provinsi Sumatera Barat nomor 17/A/BKPRMI/9/2025 tentang pengesahan kepengurusan paripurna Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Dewan Pengurus Daerah Kota Bukit Tinggi masa bakti 2024-2028. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Dewan Pengurus Wilayah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia DPW BKPRMI Provinsi Sumatera Barat menimbang, mengingat, memperhatikan, memutuskan, menetapkan pengesahan kepengurusan paripurna DPD BKPRMI Kota Bukit Tinggi masa bakti 2024-2028. Ditetapkan di Padang pada tanggal 26 Rabiul Awal 1447 Hijriah. Dewan Pengurus Wilayah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Provinsi Sumatera Barat, Ketua Umum Maisar Setiawan Munaf SPD menandatangani, Sekretaris Umum Galuh Febrian Putra SE menandatangani. Susunan Dewan Pengurus Daerah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia DPD BKPRMI Kota Bukit Tinggi masa bakti 2024-2028. Dewan Pembina: 1. Wali Kota Bukit Tinggi. 2. Ketua DPRD Kota Bukit Tinggi. 3. Dandim 03/04 Agam Bukit Tinggi. 4. Kapolresta Bukit Tinggi. 5. Kajati Kota Bukit Tinggi. 6. Ketua Pengadilan Negeri Kota Bukit Tinggi. 7. Ketua Pengadilan Agama Kota Bukit Tinggi. 8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bukit Tinggi. 9. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Bukit Tinggi. 10. Ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Bukit Tinggi. 11. Ketua BKMT Kota Bukit Tinggi. 12. Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Bukit Tinggi. 13. Ketua Elkam Kota Bukit Tinggi. 14. Ketua Bundokanduang Kota Bukit Tinggi. Dewan Penasehat: Ketua Haji Aldefri SH MH. Sekretaris Dr. Haji Salman Tuanku Rajo MA. Anggota: 1. Ibnu Asis STP. 2. Haji Muslim M. Yatim LC MM. 3. Haji Yasman. 4. Hajah Nurfa, diulangi, Hajah Nurna Eva Karmila. 5. Vina Kumala SEMM AK. 6. APT Linda Wardianti SFAM. Ke-7. Haji Yeri Amiruddin SE. Majelis Pertimbangan Daerah: Ketua Haji Safril SSD Par Empar. Sekretaris Abdul Aziz SAG MH. Anggota Haji Samsul Bahri SHI MA. 2. Insinyur Haji Nelson Septiadi. Dewan Pengurus Harian, untuk nama yang disebutkan harap untuk maju ke depan. Ketua Umum Dr. Haji Januar MPD. Ketua 1 Muhammad Rifai SU. Ketua 2 Febri Jannatul Yuda SPD. Sekretaris Umum Salim Al-Halim SPDI MPD. Wakil Sekretaris Hendra Nafsosianto SHI. Bendahara Umum Kuliman SE MSI. Wakil Bendahara Fajri Ahmad MSOS. Lembaga-lembaga BKPRMI DPD Kota Bukit Tinggi. 1. Lembaga Pengembangan Dakwah dan Sumber Daya Manusia, Direktur Daerah Zulhaji Nasution SPD. Sekretaris Daerah Muhammad Abdullah Salim SE. Bendahara Daerah Zulfahmi
Anggota Adriansyah SPD, Ismet Fauzi SPD. 2. Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Taman Kanak-kanak Al-Quran. Direktur Daerah Dodi Oktarianto SPDI. Sekretaris Daerah Ratna Wilis SPDI. Bendahara Daerah Haji Azerul SAG MH. Anggota Yulis Nawati. 3. Lembaga Pembinaan Keluarga Sakinah. Direktur Daerah Dr. Hajah Alfi Rahmi MPD. Sekretaris Daerah Nendia Hestika SPD. Bendahara Daerah Dr. Arjoni MPD. Anggota Duen Jatul Husna Ristika Oktaveni. 4. Lembaga Dakwah dan Syiar Islam. Direktur Daerah Muhammad Fajri MSOS. Sekretaris Daerah Irhadus Salim STHI MSOS. Bendahara Daerah Pani Chandra SH. Anggota Riki Fatli. 5. Lembaga Pembinaan Pemuda Remaja Masjid. Direktur Daerah Marwan Abbas SPDI. Sekretaris Daerah Eka Rizal MPDI. Bendahara Daerah Robi Alhamda SPD. Anggota Samsul Bustami Arif. 6. Lembaga Pengembangan Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Investasi. Direktur Daerah Dr. Awaludin MAG. Sekretaris Daerah Tommy Abdullah. Bendahara Daerah Ahmad Zaki MKom. Anggota Sadikin ME. 7. Lembaga Kesehatan Masyarakat. Direktur Daerah Dr. Muhammad Syaifullah. Sekretaris Daerah Dr. Dudi Amri MKes. Bendahara Daerah Firdaus SPD. Anggota 1. Parial Nayanto SPD. 2. Rido Buciano. 8. Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi. Direktur Daerah Dr. Ahmad Hamidi MA. Sekretaris Daerah Irfan Refliandi SH MH. Bendahara Daerah Nurul Fajri SH. Anggota Dr. Fauzan MAG. Anggota Riki Prayudi SHI. 9. Brigade Masjid. Komandan Daerah Khairul Ramadan MPD. Wakil Komandan Putra Irwanto SPD. Kepala Staf Brigade Wahyu Putra. Anggota Parial Nayanto SPD. Anggota Henry Novel Esos. Anggota Nanda Fuadi. Ditetapkan di Padang pada tanggal 26 Rabiul Awal 1447 Hijriah. Dewan Pengurus Wilayah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Provinsi Sumatera Barat. Ketua Umum Maisar Setiawan Munaf SPD menandatangani. Sekretaris Umum Galuh Febrian Putra SE menandatangani. Pembacaan ikrar pengurus DPD BKPRMI Kota Bukit Tinggi dibacakan oleh Ketua Dewan Pengurus Wilayah DPW Sumatera Barat dan diikuti oleh seluruh pengurus DPD BKPRMI Kota Bukit Tinggi. Kepada Bapak Maisar Setiawan SPD dipersilakan. Sebelum saya membacakan ikrar pengurus DPD BKPRMI Kota Bukit Tinggi, mohon izin pada Bapak Gubernur, Pak Wali Kota, Buya Muslim DPD RI, dan ketum kami DPD
ya Kang Haji Nana Mubarak, Ketua Sekjen. Dan dengan dibacakannya ikrar ini berarti kita semua, ukti, sahabat-sahabat, ustadz-ustadzah, bapak ibu yang akan dilantik menyatakan diri sudah siap untuk mengemban amanah sebagai pengurus DPD BKPRI. Sekali lagi, apakah sudah siap mengemban amanah sebagai pengurus DPD BKPRI Kota Bukit Tinggi? Siap. Baik, mohon diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Aku ridho Allah Tuhanku, Islam agamaku, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul. Kami pengurus Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia berikrar satu, akan memenuhi kewajiban sebagai pengurus Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia dengan sebaik-baiknya. Dua, memegang teguh anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan organisasi lainnya dengan konsisten. Tiga, mengutamakan prinsip-prinsip akidah, akhlakul karimah, dan ukhuwah Islamiyah, kesatuan dan persatuan, sebangsa, setanah air, sesama manusia, dan kemanusiaan. Empat, mengembangkan prinsip-prinsip gerakan dakwah untuk mendapatkan keselarasan dan keseimbangan hidup. Semoga Allah mencurahkan rahmat, hidayah, dan taufiknya. Penyerahan bendera Pataka BKPRMI diserahkan dari Ketua Dewan Pengurus Pusat DPP BKPRMI kepada Ketua Dewan Pengurus Wilayah DPW BKPRMI Sumatera Barat. Selanjutnya dari DPW BKPRMI kepada Dewan Pengurus Daerah DPD Sumatera Barat. Selanjutnya dari DPW BKPRMI kepada Dewan Pengurus Daerah DPD Sumatera Barat. Bismillahirrahmanirrahim.
Umum DPD BKPRMI Kota Bukit Tinggi beserta seluruh pengurus yang telah dilantik agar melaksanakan amanah sesuai dengan ikrar yang sudah diucapkan dan mengibarkan gerakan pemuda remaja masjid melalui bendera BKPRMI. Insyaallah siap menerima amanah ini. Tanganan berita acara pelantikan kepada Ketua Dewan Pengurus Wilayah DPW BKPRMI Sumatera Barat dan Ketua Dewan Pengurus Daerah DPD BKPRMI Kota Bukit Tinggi disaksikan oleh Ketua Dewan Pengurus Pusat BKPRMI Kota Bukit Tinggi. Kepada Bapak Ibnu Aziz STP, Bapak Haji Nanang Mubarak SHI MSOS, Pak Maisar Setiawan SPD dan Dr. Haji Januar dipersilakan. Kepada Ketua DPD dan DPW dipersilakan. Bersama dan dilanjutkan pemberian ucapan selamat. DP konten. Ya, kamu. Spirit muda di segala usia. Takbir. Allahu Akbar. DPD. Kepada Bapak Wakil Wali Kota, Ketua DPP, Ketua DPW, dan Ketua DPD, serta seluruh anggota Dewan Pengurus Daerah DPD BKPRMI Kota Bukit Tinggi, dipersilakan kembali ke tempat. Sambutan Dewan Pengurus Daerah DPD BKPRMI Kota Bukit Tinggi kepada Bapak Dr. Haji Januar MPD dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama terhormati Gubernur Sumatera Barat dalam hari ini diwakili oleh Bapak Kepala Biro Kesra serta Provinsi Sumatera Barat, Bapak Ali Amin Esos MM. Bapak Wali Kota Bukit Tinggi diwakili oleh Bapak Wakil Wali Kota Bukit Tinggi, Bapak Ibnu Aziz STP beserta jajaran, Ketua Umum DPP BKPRI Ustaz Nanang Mubarak MSI, Ketua DPW BKPRI Sumatera Barat, Ketua Dewan Penasehat dan Ketua Majelis Pertimbangan Daerah BKPRI Bukit Tinggi beserta jajaran, Bapak Ibu Forkopimda, kemudian Bapak Ibu tim pembina BKPRI Kota Bukit Tinggi, Ketua Ormas Islam C Bukit Tinggi, Ketua OKP C Bukit Tinggi, Ketua LDK Perguruan Tinggi C Bukit Tinggi, Ketua Pengurus Masjid dan Musala C Bukit Tinggi, Ketua OSIS dan Rohis SLTA C Bukit Tinggi, para nenek mama, tokoh adat, alim ulama, cadik pandai, tim panitia yang berbahagia, serta yang memuliakan para undangan kami. Puji dan syukur sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah Bapak Ibu, izin kami menyampaikan bahwa kegiatan seminar dan juga dibarengi dengan pelantikan DPD BKPRI Kota Bukit Tinggi, maka kita beri tema adalah peran BKPRI dalam mengaktualisasikan nilai adat dan syarak serta strategi pembinaan remaja masjid menuju generasi emas. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan memperkuat peran pemuda dan remaja masjid dalam memahami falsafah adat Minangkabau yang berlandaskan syarak dan kitabullah. Kita ingin agar nilai-nilai adat pesan di syarak pesan di kitabullah benar-benar menjadi pedoman dalam pembinaan generasi muda kita di era modern ini. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat peran pemuda dan remaja masjid dalam memahami falsafah adat Minangkabau yang berlandaskan pada kitabullah dan adat. Alhamdulillah Bapak Ibu, bisa kami sampaikan bahwa antusias peserta kita sangat tinggi sekali. Kami panitia dan DPD menargetkan peserta kita itu adalah 300 orang, dan alhamdulillah melebihi target kita hampir 350 orang. Ini merupakan bentuk terbukti dengan semangat pemuda dan remaja masjid kita untuk belajar dan berkontribusi sangat besar melalui sinergi antara nenek mama serta pengurus masjid dan DPD BKPRI. Akhirnya Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak, baik itu dari Pemprov Sumatera Barat, Pemda Kota Bukit Tinggi, dan juga anggota dewan kita DPD MPR RI Ustaz Muslim Yati. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Dewan Pengurus Wilayah DPW BKPRI Sumatera Barat kepada Bapak Maisar Setiawan SPD dipersilakan. Nan mani ketujuh ke hati, sasak putih belari ke ulu. Nan zikir doa di dalam hati, salam berucap ke seluruh tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah hamdan wa ni'man ala kulli halin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang terhormat Gubernur Sumatera Barat, yang dalam kesempatan kali ini dihadiri oleh Bapak Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Sumatera Barat, Bapak Alamin, mitra strategis kami. Alhamdulillah, beliau terus mendampingi, bahkan memeriahkan pelantikan ini dengan baju yang warnanya juga seirama senada dengan para pemuda. Spirit muda di segala usia. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Kota Bukit Tinggi. Dalam ini Ustadz kami, Wakil Wali Kota Ustadz Abdul Aziz, terima kasih atas dukungannya. Dan yang sama-sama kita hormati DPD RI, DPD atau MPR RI, Buya kami, Buya Muslim. Dengan izin Allah, ini sudah beberapa kali kita berjumpa. Kemudian ada Bundo Kanduang kami, insya Allah BKPRMI MOU dengan Bundo Kanduang di tingkat provinsi, dan nanti akan kita teruskan ke seluruh kabupaten kota. Kemudian kita hormati dari unsur Bukopimda yang mohon izin, mohon berkenan, mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Dan tamu istimewa kita. Kenapa saya katakan istimewa? Karena biasanya kalau pelantikan DPD BKPRI itu hanya dilantik oleh DPW. Tapi ini paketnya paket spesial. Ya, hidangannya tuh sambalnya lebih banyak per nasinya. Ya, inilah hebatnya Dr. Januar dan Ustadz Abdul Aziz ini berdua dan kawan-kawan. Ketum DPP didatangkannya hadir ke sini. Tepuk tangan dulu untuk DPD BKPRI Kota Bukit Tinggi. Dan ketum DPP kita ini yang sebenarnya tampak di foto ya, Kang Haji Nana Mubarok. Kenapa Kang? Dia nggak mau dipanggil Kiai. Nah, supaya tampak muda, tapi memang masih muda. Izin Buya, Pak Wali, beliau ini PSSI, Persatuan Sumando Indonesia. Dan beliau memang menikah dengan orang Bukit Tinggi, hanya saja berdomisili di Jakarta, di Tangerang ketumnya. Beliau tidak sendirian, karena kalau ketum DPP nggak boleh kemana-mana sendiri, didampingi oleh Wasekjen. Ini orang Sulawesi, izin Wasekjen, kita kenalkan orang Sulawesi. Pertama kali Bukit Tinggi tercengang-cengang ya, subhanallah. Terima kasih kehadirannya. Ceritakan, calon Sumando Bukit Tinggi, insya Allah. Sudah diselesaikan sama Pak Wakil Wali Kota tadi malam. Untuk promosikan. Kemudian ada Wasekum kami, Akhina Galuh beserta seluruh jajaran. Ada juga dari MPW Bang Rifki, dari Dirwil dari PTKA yang nanti akan bermitra dengan Bundo Kanduang. Dan juga di sini yang baru dilantik, kami ucapkan selamat pada Dr. Januar, Dr. Abdul Aziz, insyaallah. Ini dua sejalan yang luar biasa. Mohon maaf, kadang-kadang saya komunikasi nggak langsung respon, karena kemarin itu kami bergantian dengan Sekum. Kami baru dilantik juga Bu ya. Masih angin Bu ya. Baru kepatang baru Bu ya. Ya, karena angin kok. Jadi kami di BKPRI Sumatera Barat baru dilantik juga kemarin di Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Jadi kita membiasakan menyebutnya nanti Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, supaya kita mengenalkan sejarah peradaban dunia, juga dipengaruhi oleh putra kelahiran Minangkabau. Di buku yang berjudul 1100 tokoh berpengaruh dari Minangkabau,
Itu luar biasa. Saya membaca bukunya belum tamat karena 3 jilid, satu jilidnya 640 halaman. Itu ada 1.300 lebih, judulnya 1.001 tapi tokohnya 1.300 lebih. Bukan hanya mempengaruhi di Minangkabaunya saja, bukan hanya mempengaruhi di tingkat nasional, tapi juga di geopolitik. Lagu kebangsaan Singapura itu idenya dari Putra Minang. Bahkan Madam Halimah Yaakob, mantan Presiden Singapura, yang waktu itu memberikan penghargaan kepada saya yang hadir di Singapura. Tahun lalu kami hadir di sana, itu beliau adalah keturunan Minangkabau. Jadi Bundo, kita harus berbangga. Presiden Singapura pernah dari seorang Bundo Kandung juga di Singapura sana. Kemudian abang kami, Bang Haji Safril, yang betah dari awal. Dari 2021 kami mengiringi bagaimana BKPRI Bukit Tinggi ini bisa terbentuk. Dengan izin Allah 2024 sudah terbentuk, 2025 kita baru lantik. Maka hari ini adalah syukur kita, ini luar biasa. Anak-anak, adik-adik kita hadir semua di sini. Dan seluruh pendamping dari sekolah-sekolah, baik itu SMA, SMK, mungkin ada juga dari SMP, MTS, SMA, dari Rohis, OSIS, dari tokoh masyarakat ini Mama. Mohon maaf kalau kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, tamu undangan dan sebagainya. Acara ini luar biasa, tamu nasionalnya datang, ketum DPP-nya dibawa. Jadi kemeriahannya adalah kemeriahan kita yang berhadir di sini. Juga kami ucapkan selamat datang kepada kawan-kawan kami dari DPD BKPMI seluruh Sumatera Barat yang telah berhadir, yang insya Allah nanti sore akan dilantik DPD BKPMI Tanah Datar. Mohon izin berdiri, Setroni. Ya, ini mereka akan dilantik insya Allah nanti sore di Tanah Datar. Jadi mohon berkenan nanti kepada Pak Wali Kota, Ketum DPP kami bawa juga ke Batu Sangkan. Gak sempurna rasanya kalau tidak kejam gadang sama Kebagang Iwang. Ya, itulah yang kami sampaikan ke Wasekjen yang awalnya agak berat hati dia untuk jauh-jauh dari Sulawesi ke Sumatera Barat. Saya bilang, Bang, abang sehari di sini nanti nagih, kata saya. Insya Allah ya. Jadi kita Kota Bukit Tinggi sebagai salah satu pusat atau destinasi wisata yang paling dicari. Ya. Itu harus kita juga berdayakan bersama sehingga BKPRI bisa menjadi mitra wisata halal ke depannya. Dalam sambutan singkat ini, kami dari DPW BKP Sumatera Barat tentunya mengucapkan selamat. Dan pelantikan ini kita harapkan menjadi batu loncatan untuk gerakan-gerakan besar selanjutnya. BKPRI Bukit Tinggi memiliki sejarah dalam menorehkan prestasi di BKPRI Pusat. Festival Anak Soleh tidak pernah terputus dulu dari BKPRI Bukit Tinggi sebelum Covid ini. Bahkan pernah masuk 7 besar nasional. Dan ini bisa kita ulang lagi. Kalau dulu cuma 7 besar, maka di Festival Anak Soleh Indonesia 2027 di Maluku, semoga nanti bisa, kalau nggak juara 1, dia juara umum. Kemudian kami berharap dari DPW, karena kita tidak bisa langsung menyentuh kepada akar rumput, pada tingkat kelurahan, pada tingkat masjid-masjidnya, kita harapkan nanti BKPRI Bukit Tinggi segera melakukan percepatan untuk membentuk tingkat kecamatan, tingkat kelurahan, dan juga unit-unit di masjid. Kita punya program yang akan kita galakkan bersama, kita sinergikan bersama. Gerakan ini bukan hanya musiman, tapi insya Allah berkelanjutan. Setelah kami bersilaturahmi dengan MUI, dengan Buya Gus Rizal, kita bersilaturahmi dengan Ketua Elkam, Pak Fauzi Bahar, Ketua Nansati, kami silaturahmi dengan Bundo Taci, Bundo Kanduang. Kita punya sebuah gagasan yang akan kita aplikasikan secara masif, yaitu Surau Leaders Club, pemimpin yang lahir dari inkubasi pendidikan Surau. Harapannya nanti mabit-mabit malam minggu di masjid itu menjadi suatu kerinduan. Kita harus akui yang terjempol kepada BKPMI Tanah Datar, 100 angkatan mabit di masjid keliling Nagari. Dan bagi Bukit Tinggi saya rasa itu adalah satu hal yang insya Allah juga nanti masjidnya mungkin tidak sampai ribuan, tapi kita nanti akan kolaborasi. Kita akan keliling Sumatera Barat, kita akan saling mengunjungi. Kalau kami kecil dulu dididik ada DDS gabungan, maka nanti kita buat namanya Mabit Gabungan Pemuda Remaja Masjid Sumatera Barat.
Dan mohon izin ada tambahan sedikit Bu ya. Ada pertanyaan Bu ya, setiap kami dilantik, termasuk berita yang tampil itu muncul di komen. Katanya pemuda remaja kok tua-tua. Sebenarnya, nah ini kita izin ya Ketum ya, saya memprolog sedikit. BKPRMI ini ormas, organisasi massa yang di dalamnya mengurus kegiatan pemuda remaja. Sehingga dalam aturan negara kita, BKPRMI ini terdaftarnya bukan di Kemenpora saja, tapi kita terdaftar di Kemenkumham. Kita punya nomor induk khusus, bahkan difasilitasi oleh Menteri Agama berkantor di Masjid Istiqlal. Di Sumatera Barat di Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Dan bagaimana kita nanti mengakomodir adik-adik kita, pemuda remaja, itulah pentingnya kita membuat jenjang kepemimpinan dari tingkat kelurahan yang dimulakan dari masjid-masjidnya, kemudian naik kecamatan, naik daerah, wilayah, sampai kepada pusat. Saya sendiri berremaja masjid ini dulu waktu masih kuliah. Saya sekolah di Jawa Barat, kemudian berkegiatan masjid. Saya punya prinsip bagi teman-teman sahabat-sahabat yang laki-laki yang masih di sini, pemuda remaja, jangan pernah melupakan prinsip Jambasbon. Apa itu Jambasbon? Remaja masjid dan kebon. Aktif di masjid dan juga siap turun ke lapangan. Insya Allah hidup kita ini akan Allah mudahkan. Allah akan kasih ke lapangan-lapangan ketika kita dekat dengan masjid. Bahkan hadiah terindahnya adalah Allah lindungi di padang mahsyar nanti. Saya mohon maaf kalau ada dari perkataan saya yang kurang tepat rasanya, yang kurang patut, dan juga ada mungkin yang belum tersapa satu persatu. Mohon izin, mohon berkenan, kalau nanti kita bertemu, kami mungkin ingat wajah lupa nama, tolong disapa. Karena silaturahmi tidak cukup hanya sekali ketemu, tidak cukup cuma kirim WA setiap Idul Fitri, tapi kita bertemu saling sapa, saling tegur, yang paling penting saling mendoakan. Berorganisasi di dunia, bertetangga di surga. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Dewan Pengurus Pusat DPP BKPRMI kepada Bapak Haji Nanang Mubarak MSOS dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza aradallahu idza ra'aitumur rajula ya'tadu al masajida fashhadu lahu bil iman. Wa qala ta'ala, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Shadaqallahul azim. Setelah bersyukur kepada Allah, bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ungkapan yang pertama adalah terima kasih jazakumul jaza atas kesempatan ini acara yang berbahagia. Setelah itu kita menyapa yang terhormat Gubernur Provinsi Sumatera Barat yang diwakili oleh, kalau kami menyebutnya Kanda atau Ayahanda atau Buya. Kemarin sudah kita bertemu jumpa juga di pelantikan DPW. Hari ini hadir dengan nuansa baru, spirit muda di segala usia. Tepuk tangan dulu Pak. Luar biasa. Sepertinya sudah bestie dan soulmate-an kita. Jika corak baju sudah sama, maka isi hati dan jiwa juga insya Allah sama. Insya Allah. Terima kasih Bu ya. Terima kasih anggota DPD RI, MPR RI,
Gurunda, Buya, Jazakumullah Jasa atas kehadirannya. InsyaAllah menjadi inspirasi buat kami yang muda-muda. Wakil Wali Kota, Jazakumullah Jasa di hidangan tadi malam, khidmat yang sangat luar biasa ketika macet dari kota Padang hilang sudah dengan hidangan yang dihidangkan oleh Pak Wakil Wali Kota. Terima kasih hidangannya. Insya Allah menjadi kuat, tenaga, sehat, kuat, bugar, dan menjadi jariah buat yang dihidangkan. Kemudian juga Masya Allah ini forum koordinasi pimpinan daerah dari Kota Bukit Tinggi hadir, dari kepolisian, Jazakumullah Jasa, Kementerian Agama, juga kanda kita sangat luar biasa, Ketua Umum DPW BKPRMI Sumatera Barat yang baru dilantik kemarin, sahabat karib perjuangan saya. Jika beliau di pesantren di Kuningan, saya pesantren di Jakarta, tapi ternyata satu guru di silat bela diri kungfu muslim di Panpohan. Walaupun tak pernah jumpa saat berlatih karena beliau berlatih di Kuningan, saya berlatih menjadi pelatih di Jakarta, tapi gurunya sama, pelatihnya sama, gitu ya. Jazakumullah Jasa. Dan pertemanan sekarang beliau pun bukan hanya sebagai Ketua Umum DPW Sumatera Barat, tapi juga Direktur Nasional Lembaga Dakwah dan Syiar Islam DPP BKPRMI. Kita doakan putri beliau sedang sakit, semoga Allah angkat sakit penyakitnya. Syafa'allahu syifaan ajilan tahul insyaallah. Wasekjen ini nun jauh dari Makassar, Sulawesi Selatan, satu kampung dengan Pak JK, sepertinya akan mengikuti jejak Pak JK. Pak JK dari Makassar, istrinya dari Minang. Karenanya beliau cocok disebut dengan calon PSSI. Jika ada yang berkenan, kita perpanjang, beliau tidak boleh pulang dulu. Ada di sini Pak Wakil Wali Kota, ada kira-kira? Izin Bunda kedua. Kira-kira izin melapor kami membawa calon PSSI. Kalau ada yang kira-kira bisa mengikat, izinkan saya mempersembahkan, mewakafkan beliau mengikuti Pak JK. Gimana Mas Sekjen? Cocok parah. Insyaallah izin Bunda kedua, kelupaan kami menghormati. Kemudian juga Ketua DPD Jazakumullah Jasa. Tadi malam kami sudah juga berfoto di depan Jam Gadang. Yang kedua tadi saya berlari ke tempat kelahirannya ibu dari istri saya di Panorama. Ada rumah sakit apa? Ahmad Muhtar. Ahmad Muhtar. Ibu istri saya lahir di sana. Walaupun ketika itu dibawa oleh orang tuanya karena tugas sebagai pas pampres, ikut ke Jakarta. Istri Ambo lahir di Jakarta dan sudah tidak bisa bahasa Minang. Tapi semoga saya sudah sah menjadi anggota PSSI. Apakah sah? Jadi lapor ke Bunda Kanwang nih. Apakah sudah sah? Perlu SK tertulis gak? Karena ibu dari istri lahir di mana? Di Bukit Tinggi. Kayaknya mumpung ada Bunda Kandung, boleh ada secacik dokumen agar bisa diakui menjadi anggota daripada Persatuan Sumando Indonesia. Jazakumullah jazakumullah ahsan jaza kepada para buya, para alim, para ulama, para ajengan, para kiai, para tuan-tuan guru, para asatid, para muallim, sahabat-sahabat kami, rekan-rekan, pemuda remaja masjid seluruh Bukit Tinggi. Apa kabar semuanya? Ini sepertinya keluar dari acara nih. Di rangkaian acara tidak ada sambutan daripada Ketua DPP karena nanti sebagai narasumber. Ini kemenangannya sebanyak tingkat DPW. Tapi karena sudah diperintah, yang punya wilayah adalah Ketua DPW, Samina wa Atokna. Izin Buya, izin Pak Wakil Wali Kota, bahwa BKPRMI belum lama usia sejak didirikan. Baru September kemarin 48 tahun. BKPRMI lahir sebelum saya lahir. Sebenarnya digagas pada tahun 71. Awal mulanya tahun 68. Pasca ditumpasnya
G30 SPKI, kemudian tahanan-tahanan politik Bung Karno dikeluarkan, maka berkolonilah para penggerak dakwah di Bandung, di Masjid Istiqomah Bandung, masjid kecil yang tersembunyi di perumahan dan pasar yang dikuasai oleh Cina dan komunis ketika itu. Berkoloni pada tahun 71, mohon maaf, pada tahun 1969 berkoloni para aktivis dakwah masjid dengan menyebut dirinya Majelis atau Kuliyatul Mujahidin, yang sekarang menjadi salah satu kaderisasi BKPRMI, latihan mujahid dakwah. Lalu kemudian perlu diinformasikan bahwa ada 3 dari 5 ideolog muassis BKPRMI dari ranah Minang. Yang pertama Allahyarham Buya Muhammad Nasir, yang menghadiahkan buku fikih dakwah dan risalah taklim dari pergerakan dakwah Mesir, yang beliau tulis ulang dari terjemahannya dengan Risalatul Usra menjadi bagian daripada kreasi BKPRMI, dihadiahkan kepada para muassis BKPRMI. Lalu disusul Allahyarham Buya Hamka dengan pergerakan pemuda remaja masjid di Bandung ketika itu. Dan yang ketiga, orang Minang juga pernah menjadi ketua umum Persis, pernah menjadi ketua umum Dewan Dakwah dan Masyumi, yaitu Allahyarham Buya Muhammad Isa Ansori. 3 ini adalah putra Minang, menjadi muassis ideolognya BKPRMI. Sisanya adalah dari Jawa Barat. Ada Allahyarham Kiai Haji Eksit Mutakin, dan ada disusul dengan Allahyarham Dr. Muhammad Imanuddin atau Bang Iman, yang pertama kali menjadi ketua remaja masjid Salman, ditunjuk langsung oleh Bung Karno ketika itu. Para tokoh itu berkoloni, lahirlah namanya BKPM, belum ada I-nya sebelum dideklarasikan BKPMI. BKPM sudah ada hasil dari pergerakan para ideolog BKPRMI. Lalu ada kumpulan remaja masjid pada tahun 1976 se-Jawa, diinisiasi oleh tokoh-tokoh yang disebutkan tadi. Maka adanya BKPM yang kelak berkoloni pada tahun 1977, tepat pada tanggal 2 sampai 5 September, pada tanggal 17 sampai 20 Ramadan 1397, maka diisbatkanlah BKPMI. Belum ada R-nya, badan awalnya koordinasi. Sebelum Komisi EZ Mutakin yang baru dilantik menjadi salah satu unsur ketua MUI, itu melapor kepada Menteri Agama. Gak tahu dari Minang juga mungkin, karena ada Alam Syah apakah ada orang Lampung. Nah, beliau merubah atau mengusulkan jangan koordinasi tapi komunikasi. Maka berdirilah MI pada tanggal 3 September 1977, dideklarasikan pada jam 11 malam, jam 22.40 waktu Indonesia bagian Barat, berdirilah BKPMI. Inilah yang putra Minang harus bangga, karena 3 dari 5 ideolog itu adalah dari ranah Minang. Dan ternyata ketua umum DPP sekarang pun sebelah tangannya bermula dari Bukit Tinggi. Dan spesial untuk DPD Bukit Tinggi, sebelum ada undang-undang daerah khusus atau daerah istimewa Bukit Tinggi, maka ini menjadi pencanangan kita BKPRMI, sebagaimana amanah dari Pak Wakil Wali Kota tadi malam, kita akan perjuangkan juga menjadi daerah istimewa Bukit Tinggi sebagai daerah perjuangan. Mudah-mudahan insya Allah Pak Maisa kita di pusat Wasekjen, kita akan juga membantu menginformasikan dan juga kita mediakan sebelum kita beraudiensi dengan
banyak menteri, stakeholder yang ada, agar Bukit Tinggi menjadi betul kota perjuangan dan tidak dilupakan sejarah bahwa ibu kota 1 tahun ya di sini ya pernah menjadi ibu kota ini. Dan hari ini pelantikan DPD BKPRMI membentuk dan kita akan buat viral di media bahwa Bukit Tinggi layak, pantas untuk menjadi daerah khusus istimewa. Mudah-mudahan Allah mudahkan, dan mudah-mudahan juga Pak Presiden Bapak Prabowo Subianto juga mengaminkan lewat tangan-tangan dinginnya beliau, tapi itu juga doa kita semuanya. Mudah-mudahan pemimpin yang lahir dari masjid ini akan mampu membawa peradaban dunia dengan menjadikan negeri kita baldatun thayyibatun warabun ghafur. DPP BKPRMI memberikan apresiasi tinggi-tingginya atas telah dilantiknya. Yang pertama kemarin adalah DPW BKPRMI Sumatera Barat, hari ini adalah DPD BKPRMI Bukit Tinggi, nanti malam adalah DPD BKPRMI Tanah Datar. Ini spesial, ketua umum pun diculiknya pula hadir di sini di Tanah Datar nanti malam. Ini kewenangannya harusnya tingkat wilayah, tapi karena ketua umumnya juga Sumando, maka tidak pantas layaknya meninggalkan tanah Minang ini sebelum diminum airnya dan sebelum dibaluri tubuhnya dengan air dari tanah Minang ini. Sekali lagi apresiasi juga kepada ketua umum DPW yang telah meluncurkan surau Leaders Cup, dan ini menjadi inspirasi. Saya sudah minta izin juga kepada ketua DPW, kita akan nasionalkan ini berbarengan dengan launchingnya pada puncak milad adalah Masjid Ramah Pemuda. Masjid Ramah Pemuda yang ada dari Kemenag dan DMI adalah Masjid Ramah Anak, Masjid Ramah Lansia, dan Masjid Ramah Difabel. Belum ada yang memperjuangkan Masjid Ramah Pemuda. Secara syariat, anak yang belum balik, lansia yang sudah usia sepuh, dan orang yang diberikan kebutuhan khusus secara fisik atau difabel tadi, secara syariat sudah mendapatkan rukhsah. Tapi yang taklif syar'i kepada pemuda remaja wajib mandatori datang ke masjid, itu belum tersentuh. Maka lewat mimbar ini kami pun menyuarakan ulang, jika ada media massa di sini, ayo kita berisikan sosial media kita, perjuangkan Masjid Ramah Pemuda, dimulai dari Bukit Tinggi. Setuju? Yang punya TikTok, Instagram, Facebook, yang punya YouTube, viralkan hari ini. Dimulai dari Bukit Tinggi, kita sampaikan kepada seluruh masjid di Nusantara ini, perjuangan gerakan nasional Masjid Ramah Pemuda. Indikatornya minimal 4. Yang pertama, pengurus masjid takmir DKM wajib menyertakan minimal 40% pengurus masjidnya disertakan anak muda. Buya, Pak Wakil Wali Kota, kami meneliti akhir tahun 2023, ternyata dari Aceh sampai Papua, dari bonus demografi 62% penghuni asli Indonesia hari ini, tidak lebih 15% saja pemuda remaja yang suka dengan masjid, tidak lebih. Maknanya, lapor juga kepada Bunda Kanduang, ada 85% pemuda remaja tidak suka dengan masjid. Ini tantangan bersama. Ternyata salah satu faktor utamanya adalah pemuda remaja tidak disertakan sebagai bagian yang memakmurkan masjid. Ada adidium yang bukan rahasia lagi. Jika pemuda remaja aktif di masjid, katanya buat masalah, berisik, menghabiskan anggaran kas masjid. Tetapi kami punya penelitian nyata, dari 15% pemuda yang aktif di masjid, maka masjidnya itu ramai banget, makmur, ramai, bukan hanya dengan kegiatan. Kami buat contoh di Sukabumi, buat masjid 1 juta pemuda, bermula dari 6x6, dibangun oleh pemuda remaja.
Sebelumnya tahun 2000 sudah digagas, tapi itu mohon maaf, bahasa kasar anak pemuda, tidak diizinkan atau diusir oleh orang tua, oleh pengurus takmir, tidak boleh kalau ingin ada kegiatan. Maka kami buat 6 kali 6. Hari ini baru belum 2 tahun, tapi kas masjid 1 juta pemuda per bulannya putaran uangnya 2 sampai 5 M. Putaran uangnya, bukan mengenai kotak infak, kotak amal, tidak menggunakan sama sekali. Bahkan sudah hampir 6 bulan sebelum ada program MBG, Masjid Suta Pemuda sudah melakukan dapur Masjid MBG dan tidak menggunakan sepersen pun dari dana APBN. Tapi kami mampu memberikan makan 3 kali sehari, pagi 1000, siang 1000, malam 1000. Bahkan hari Jumat sampai 5000 porsi, free of charge. Kami punya bar kafe, 56 varian minuman sehat, free of charge. Hampir setiap hari minimal banget 1000 sampai 1500 cup laris manis tanpa harus membayar spesial pun. Akhirnya hari ini setiap masjid, mohon maaf, di Masjid Suta Pemuda dihidupkan oleh pemuda untuk pemuda. 2 pekan yang lalu kami telah meluncurkan Masjid Akademi. Kalau di sini ada surau, lihat sekali karena surau gemilang di sini, gitu ya. Maka nanti bisa sejalan dengan gerakan dari pusat, yaitu Akademi Masjid, Akademi Marbon, dan Akademi Imam. Kami ingin menghadirkan para CEO masjid untuk bisa menyiapkan calon generasi emas untuk Indonesia emas. Mudah-mudahan nanti di Bukit Tinggi ada pilot project untuk menduplikasi Masjid 1 Juta Pemuda. Mudah-mudahan juga nanti di Sumatera Barat menjadi inspirasi juga untuk Nusantara. Demikian, mudah-mudahan pemuda remaja masjid di Bukit Tinggi menjadi mercusuar perjuangan untuk menginspirasi Nusantara. Apakah pemuda remaja masjid hadir siap? Siap bergabung di BKPRMI? Siap bergabung di BKPRMI? Siap menjadi anggota BKPRMI? Siap menjadi kader BKPRMI? Siap mengikuti jenjang kader BKPRMI? Baik, untuknya kita angkat tangan kanan, teriakan takbir. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! NKRI! Pancasila! Billahi fisbil haq, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadang panjang menyuruh padi. Hadir Bapak Muslim Yatim dan terhormat kini. Sambutan Dewan Perwakilan Daerah DPD MPR RI kepada Bapak Buya Muslim M Yatim LCMN dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf suara kurang baik, walaupun dulu banyak dapat suara. Pemilihannya 2 kali, Pak. Orang menjadi anggota
anggota DPD 2 kali itu pemilihan 2 kali. Saya 2 kali pemilihan 3 kali. Karena PSU itu betul-betul berat. Tapi untunglah ada PKPM ini. Garis Melayu pakai kebaya ini di Bukit Tinggi. Dengan PNPI kita cinta. Kalau tidak cinta tidak mungkin sampai di sini. Saya terima kasih hari ini diundang di pertemuan preman-preman ini, Persatuan Remaja Beriman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sangat berterima kasih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa ala la haula wala quwwata illa billah. Pertama sekali saya ucapkan penghormatan pertama Ibu Kandung kami. Sebelum gubernur, maaf gubernur Ibu Kandung dulu ya hormatinya. Karena kita nggak akan ada kalau beliau tidak ada. Kalau kita tak akan berdaya kalau beliau tak memberikan daya. Semoga para remaja selalu masih dipantau oleh Ibu Kandungnya. Yang saya muliakan Bapak Gubernur yang diwakili hari ini sama saja Pak diwakili Pak Gubernur juga namanya. Kenapa tanpa izin beliau tidak akan berangkat Pak Amin ini? Jadi kalau sempat tahulah kesibukan Gubernur, jadi Gubernur dulu Pak. Nah, tahu sibuknya. Tidur pun sudah taklah sewajarnya. Ya, bisa-bisa anak pun tidak bisa dipantau lagi. Tak istri tadi mana? Karena sibuk mengurus umat ini. Yang saya muliakan Bapak Wali Kota Bukit Tinggi, ini Pak Ibnu Aziz, wakilnya. Tapi saya melihat dari aura ini bisa jadi wali kota. Ya kalau dia mau, sebab Pak Wali Kota sekarang sudah habis masanya. Jadi pesan saya baik-baik aja sama beliau ya. Yang saya muliakan Bapak Dr. Gamawan Fauzi MM, ini guru saya ini, teman dekat dan beliau ini. Walaupun beliau sudah tidak menjabat, tidak lagi berada di fungsi-fungsi pemerintahan, tapi beliau tempat kita bertanya dan cukup banyak ilmu beliau. Kayaknya datang ya, insya Allah ya. Oke, ini kehebatan PKPM ini bisa menghadirkan orang-orang ini. Yang saya muliakan Dr. Ustadz Gus Rizal Gazahar LCMM MAG. Kayaknya dalam perjalanan juga ini. Semoga beliau akan bisa memberikan butir-butir pikiran beliau untuk kita di dalam pengembangan organisasi yang hebat ini. Berikutnya Ketua Umum BKPRMI dari pusat. Ini ternyata pasukan PSSI juga. Apalagi tadi PSSI juga. Ya Allah ya Rahman. Persatuan Semando Indonesia. Marahlah saya disatukan itu PSSI. Oke, saya juga Semando Bukit Tinggi. Saya suku istri saya itu Pisang, orang Kurai. Kurai itu kalau dibawa ke Arab Quraisy. Orang keras, hebat dan berkuasa. Kalau tidak ada Rasulullah pasti Quraisy akan berkuasa. Karena ada Rasulullah, Quraisy tak ikut Rasulullah SAW. Ya kan? Oke, yang saya muliakan Ketua BKPRMI Sumatera Barat
yang baru dilantik kemarin. Oke, saya nggak hadir di sana di Masjid Khatib ini karena menghadiri pelantikan para datuk-datuk yang ada di Lasi. Ini bisa dikatakan dapat terpermuli ini 60 datuk sekaligus dilantik. Bapak yang hadir ini subhanallah menurut saya. Itulah rasanya duduk di tengah mereka, susah duduk Pak, karena penuh ruangan itu. Mau berkisah, payah duduk. Tapi kita disuruh duduk juga ke sana. Ini akibat daripada menjadi pejabat daerah itu jadi. Hadirin yang saya muliakan, Ketua BKPMI Bukit Tinggi yang baru dilantik, alhamdulillah, ini doktor ini. Jadi BKPMI banyak doktor, banyak kiai yang luar biasa. Kalau kita lihat tampilan biasa-biasa saja, ternyata beliau adalah doktor yang telah kuliah, habis waktu untuk kuliah saja ini. S3 ya, bukan dokter kesehatan ya. S3 Pak. Kita kan S3 juga dari SD, SMP, SMA. Ini saya kira yakin BKPMI akan lebih maju ke depan. Maksudnya begitu. Oke, berikutnya adalah pengurus DPD BKPMI se-Sumatera Barat dan se-Bukit Tinggi. Bukit Tinggi berbeda Pak Ketua. Memang kayaknya silap nih Pak Ketua DPD ya. BKPMI mengalahi DPD. Saya lihat begitu, di mana-mana organisasi terbesar itu walaupun cabang dia DPD saja, kalau letaknya Bukit Tinggi dia lebih besar. Entah apa pula itu Pak. Silap-silap loh, DPW-nya kalah tuh Pak. Silap-silap. Oke, jazakumullah khairan. Yang saya muliakan juga adalah pengurus ormas Islam yang diundang hari ini. Saya mengucapkan terima kasih besar dan setinggi-tingginya kepada para hadirin dan hadirat yang memenuhi ruang Muhatta ini atau Triarga ini. Ini tempat tak sembarang dapat juga ini Pak, tidak sederhana dapatnya. Kita mendaftar saja ke Pak Gubernur tak dapat tempat ini, tapi BKPMI mudah aja dapatnya. Heran saya ini. Tanganlah kepada yang bisa mengurusnya ya. Siapa yang tahu siapa mengurusnya ini. Alhamdulillah kepada Kokopinda Kota Bukit Tinggi beliau datang. Alhamdulillah. Kayaknya Kapolres Pak ya. Oh pas untuk masyarakat kita, pas untuk BKPMI. Moga-moga Bapak BKPMI juga ya Pak ya. Alhamdulillah. Hadirin saya muliakan, saya tidak ikut dalam seminar karena ada acara di Priaman, maka saya menyampaikan sambutan saja dari ini. Saya mencoba balik-balik sejarah BKPMI ini. Dari rahim mana dia lahir? Siapa bapak biologisnya, siapa ini? Ibu biologisnya siapa? Saya tidak ketemu Pak. Saya tanya, apakah ada hubungan kamu BKPMI dengan Dewan Dakwah? Katanya dengan Pak Nasir ada lagi. Saya baca, untuk apa nih dia ada? Kelihatan di situ bahwa waktu itu adalah politisasi para pemuda. Pemuda itu dipolitisasi. Maka pemuda dilokalisasi oleh BKPMI menjadi pemuda yang benar, jadi remaja yang benar. Di mana pusat mereka? Di masjid. Kemudian menguatkan kekuatan yang dibuat oleh Rasulullah itu, mereka ambil kembali. Apa dia? Yaitu ukhuwah Islamiyah. Sebagaimana Rasul mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Kan ada cerita antara siapa namanya Ibnu Mas'ud ya dengan Sa'ad bin Zubair. Apa katanya? Akhi, hadza mali safartu satrain. Dan dari Mekah ini adalah Muhajirin, dari Madinah dan Ansar.
dipersaudarakan mereka. Katanya ini harta saya semuanya, satu saya bagi dua. Kamu separuh, saya separuh. Begitu persaudaraan. Saya tahu kamu kesini tak bawa istri, karena tidak bisa bawa istri, kena hijrah namanya. Sampai segitu hatinya. Ini ibu jangan marah dulu, ini cerita di sini kan. Wahatani zaujatani, ini dua istri saya. Kamu pilih. Ikhtar ahaduhuma utalliqha wa tatazawwajha. Begitu sampai indah nanti, kamu nikahi dia. Agak mudah mencari wanita begitu. Ini bukan artinya bisa dipindah-pindah begitu, Bunda, bukan begitu, Bunda. Tapi begitulah hati ukhuwah itu. Nah, inilah jiwa yang dibuatkan oleh ukhuwah dari remaja masjid. Ruhnya dari sana. Apa kata seorang dari Mekah ini, siapa namanya? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, bukan Muslim. Abdurrahman bin Auf, ini terkaya ini. Apa kata? Jazakallahu fika wa fi malika wa fi zaujatika wa fi malika. Terima kasih, Allah membalas jasa baikmu terhadap hartamu, istrimu dan diri kamu. La, saya nak mengambil. Wa ana rajulun tajir, saya pedagang. Dullani sukukum wa qarrini badal mal. Pinjaman saya uang kamu, modal, dan tunjukkan pasar di mana. Tidak berani, tidak tahu pasar, berani juga berbisnis. Ini orang Sulawesi. Insya Allah, siapa ngambil Sulawesi, insya Allah ngambil Sumatera Barat. Tanya ke Sulawesi ini, lidahnya sama Sumatera Barat, Pak. Pedas juga makanannya. Itu. Jadi Sulawesi betul. Dia pedagang cuma, pedagang. Alhamdulillah, itu tujuan berdirinya dirinya PKPMI ini. Jadi saya melihat Bapak Ibu, kelahiran dari organisasi besar ini adalah kelahiran dari ruh Islam itu sendiri. Sekalipun menurut saya tidak atau belum kita kenalkan dia sebagaimana Muhammadiyah dan NU. Tapi di segi masa menurut saya satu masa. Saya coba tanya ke ketua Pak Nanang, Kiai Haji nggak boleh ya, tapi Kang Nang, oke. Ini saya yakin ini beliau punya maksud tertentu itu, maksud saya. Oke, maksud. Bahwa sesungguhnya dari sisi perjuangan BKPRMI ini, dia punya masa banyak. Coba lihat, ada kita Sumatera Barat, ada DPW, ada DPD-nya, ketiga kabupaten kota ya, ada DPC-nya, ada nama terserah nanti, ada DPC-nya, sampai ke kelurahan, itu terkelola semua. Saya kira ini, kalau dihitung di segi politis ya, siapakah yang memanfaatkan BKPRMI ini? Ini masih lapang betul jalan saja. Kalau begini kondisinya, saya berani untuk maju menjadi apapun ke tahun 2009. Kalau BKPRMI bersama kita, menang lagi insya Allah. Se-Indonesia saya kira tidak kurang 15 juta ini penduduknya. Pengurus saja kata beliau 300 ribuan lebih. Iya. Kalau saya katakan ini, BKPMI ini adalah santun saja. Sangat santun, tidak kelihatan, dan bekerja dengan kesenyapan. Kerja senyap, tapi hasilnya luar biasa. Seperti bilang rahimahullah, gejala sosial yang terjadi waktu itu, yang dikenal dengan sekularisasi, kristenisasi, itu yang membuat besarnya BKPMI dan hadirnya. Dari sana, saya melihatnya adalah kerja BKPMI ini adalah masjid, kerjanya masjid. Tak ada lain. Masyarakat sudah membuat kantor antum. Masyarakat sudah membuat sekretariat antum. Di mana masjid? Tidak perlu lagi buat kantor. Maka kalau perlu,
Pak Gubernur nanti sama Pak Wali Kota, pesan saya, bikinlah sebuah tempat ruangan yang bagus, tempat mereka bersekretariat di setiap masjid-masjid yang ada. Gunakanlah dana APBD itu agak tak banyak. Masjid rata-rata sudah punya ruang, tapi ruang itu disiapkan memang betul sebuah kantor, ada pertemuan-pertemuannya gitu. Tidak usah lain. Kalau mereka keluar nomor kantor sendiri, keluar dari sektor mereka, bukan situ tentang masjid. Subhanallah, masjid adalah Rasulullah awal hijrah masjid juga dibangun. Saya kira pintar sekali orang awal membuat ini. Kalau 3 orang pemuda waktu itu yang membangun, membuat dan menggaris bawahi serta membidani lahirnya BKPMI ini dari Sumatera Barat, ini sebuah kebanggaan bagi kita. Mereka telah berbuat, kita bikin apa? Mungkin meramaikan dan membuatkan mereka cinta di masjid. Saya setuju, semboyan tagline kita sekarang ini adalah masjid ramah remaja, ramah pemuda, pemuda ya, pemuda. Nah, kalau kita lihat sebuah hadis Rasulullah tentang 7 yang dilindungi Allah, sab'atun yuzilluhumullah itu rata-rata pemuda isinya. Saya bacakan hadis. Apa kata Rasulullah? Sab'atun yuzilluhumullah fi zilli yawman la zilli illa zilluhu. Pertama itu adalah imamun adil, pemimpinnya adil, seperti Ustaz Ibnu Hasis, seperti Pak Amir, itu imam kita adil. Insya Allah tidak saya tanya lagi lah adil, mungkinlah adil. Ya, ada di sama kita. Yang kedua, wasyabun, pemuda. Nasya'a ibadatullah. Nasya'a itu tumbuh untuk beribadah pada Allah SWT. Itu yang kedua. Syabun, pemuda. Pemuda itu umur berapa sih? Saya tersinggung Pak, Bapak tidak sebut pemuda Pak. Pingin pemuda. Memang kalau tua susah nih pemuda. Tapi kita bisa bercerita pada pemuda ini apa yang kami lakukan waktu muda dulu kan. Itu ya. Kami begitu apa? Tapi Pia Agus Salim bilang, saya pemuda yang berumur 81 tahun. Masya Allah. Pemuda juga. Jadi pemuda itu konteksnya adalah semangat. Semangat perjuangan. Saya melihat ketua tadi bicara itu memang pemuda gitu ya. Rasanya terlalu kecil mimbar ini untuk dinas suaranya. Berikutnya ketiga apa? Rajulun qalbahu mu'allaqun bil masjid. Pemuda-pemuda yang hatinya tergantung di masjid. Di masjid, inilah kerja kita. Yang keempat apa? Rajulani tahabbani fillahi wa tafarraqa alaihi. 2 pemuda atau beberapa pemuda-pemudi yang mana mereka berada di masjid dan cinta karena Allah ada di masjid itu. Subhanallah. Tadi ada agenda mabit. Saya kira kalau ada mabit, undang-undang kita Pak. Undang Pak Wali Kota, undang DPD RI, undang Pak Gubernur itu. Mabit BKPMI. Insya Allah Pak, Seninnya aman. Sebenarnya aman itu insya Allah. Oke ya. Rajulun da'at rumah. Pemuda juga ini. Pemuda yang digoda oleh wanita. Zata mansibin wa jamalin wa yaqulu akhafullah. Saya tanya, ada enggak orang tua digoda oleh cewek-cewek? Ada enggak? Enggak bakal Pak. Maka kata rajulun di sini. Rajulun itu pemuda maksudnya. Dari 1, 2, 3, 4. Dari 7 itu 5, 5 banyak tuh. Dan itu pemuda semua itu sebetulnya. Nanti coba dikasih lagi. Apa katanya? Anak akhafullah. Aku takut pada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Jadi tempat Bapak inilah benar. Di masjid, kantor di masjid, kerja di masjid, dan insya Allah mengembalikan pemuda di masjid. Permasalahannya apa?
Kenapa remaja pemuda malas masjid? Tadi saya sebutkan ada 4 cara. Kalau saya pernah dengar ceramah dari Syekh apa, Ustaz apa, katanya syarat untuk pemuda ke masjid ada 6I. 6I. Pertama itu adalah agar pemuda datang ke masjid, jangan kasih ceramahnya mereka, membaca buku hadis susah mereka nggak mau. Isinya larangan aja, dilarang. Larangan semua di sini katanya. Apa? Pertama yang harus dia masjid ada wifi, Pak. I1 wifi. 6I. Ada wifi. Kenapa? Mereka buat HP, buka wifi. Kita lihat kedai-kedai, toko-toko, kafe-kafe, wifi free. Mereka minta air kopi setengah aja. Itu minum sampai jam berapa? 2-3 jam kopi situ untuk wifi gunanya itu, Pak. Goreng 1 bang beli nanti itu. Bayar berapa itu? Goreng 1, kopi setengah. Wifi lagi. Nah, yang kedua ada apa? Ada kopi. Ada kafe di situ masjid. Ada kopi gratis. Mereka kalau pengajian ada kopi. Saya Pak, sekarang saya bikin namanya Subuh Silaturahim. Setiap Sabtu pagi saya coba masjid ini jumlah jemaah cuma 40 orang, sekarang lah hampir 100 lebih orangnya. Saya bikin apa? Setiap subuh ada sarapan pagi. Sarapan pagi macam-macam, ada lontong, ada sate, ada soto, ada pokok apa-apa. Ada ceramah sedikit. Rupanya menarik. Nah, sekarang kalau remaja mau dibawa ke masjid ada kopi. Minum kopinya ada. Yang ketiga ada nasi. 6 itu ada nasi, ada wifi, ada kopi, ada nasi. Wifi, kopi, nasi. Beli makan. Ayam geprek. Mereka bilang besok kita kumpul di masjid, insya Allah kita makan bareng ya. Itu insya Allah Pak. Datang semua tuh. Pengajian gak penting amat, nasi yang penting itu. Ya, yang keempat apa? Ada rekreasi, jalan-jalan. Bawa mereka bus 2-3, isi mereka ke bus itu buat jalan. Berapa uang cuma? Minta ke anggota dewan uangnya, mobilnya. Minta kepada Pak Wali Kota itu. Minta ke saya gitu. Nanti Buya kasih mobil 1 Buya untuk membawa mereka jalan-jalan. Itu insya Allah masjid itu akan disenangi. Tapi jangan semua masjid mampu juga kita ini. Ya kan? Ada pada lah kan aku. Ada rekreasi. Kemudian mendapat gaji mereka di masjid. Jadi ada orang punya kelebihan rezeki, seperti mana sebut tadi itu, ada uang yang dapat dari putaran-putaran itu. Subhanallah. Yang terakhir itu kalau mereka sudah remaja, sudah besar, cari mereka istri dan suami. Insya Allah Pak. Jadi mendapat calon di masjid itu lebih bagus ketimbang di jalanan di mana gitu ya. Di masjid. Jadi ada 6I. Menurut saya dengan 6I ini bahan berikutnya kalau ibu-ibu kalian butuh ambil aja ini bagian tertentu. Kalau tidak buang tidak masalah. Ini bukan hadis juga sumber. Ya. Pertama ada wifi, ada kopi, ada nasi, ada rekreasi, ada gaji, ada suami atau istri. Ini masalah Pak. Jadi Allah a'lam bishawab. Saya kira inilah yang dapat kita formulasikan tugas antum ke depan. Saya lihat nanti ini apabila keberhasilan anak remaja ke masjid, maka insya Allah hasilnya di antum semua. Di semuanya. Apa yang mereka butuhkan kita siapkan, tetapi tidak mereka sebut kita siapkan juga. Seperti mana yang telah kita tadi. Ada pengajian remaja masjid, coba dievaluasi. Kenapa mereka tidak datang ke masjid? Mereka tidak mendapatkan yang mereka kehendaki. Yang kita kehendaki saja kita kasih mereka. Mereka tidak siap. Mereka tidak siap. Sedangkan hari ini tugas antum, tugas kita ini betul-betul besar, betul-betul besar. Kenapa besar? Karena zaman dulu tidak seperti ini Pak. Narkoba tidak seperti ini. Betul kan? Gadget ini, HP ini tidak seperti ini bebasnya. Itu Google kan terkaya di dunia tuh Pak. Terkaya dunia Google itu. Kenapa? Dia pemurah.
Apa yang diminta dikasih sama dia. Saya bilang sama Google, aku mau ceramah sekarang, judulnya ini, tolong dong minta, aku dapat sama dia kasih itu. Ayatnya ini, hadisnya ini, cara mulai begini, bla 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 bla. Selesai. Tapi kalau kita minta porno, dapat juga tuh. Google, kasih yang porno banget ya, dapat juga. Dia apa yang kita minta, dapat. Zaman dulu nggak ada itu. TV hitam putih dulu. Sekarang sudah kayak gitu hebatnya. Apalagi narkoba. Contoh dari para pemimpin-pemimpin yang nggak benar juga banyak. Korupsi yang luar biasa. Ada korupsi sampai 300 triliun. Allahu Akbar. Gila apa? Pak Prabowo bilang, aku baru tahu ya katanya. Uang mereka ambil besar sekali katanya. Itu namanya serakah nomad. Serakah nomad. Inilah gambar anak-anak kita. Dan tambah lagi sekitarnya adalah yang rambutnya nggak selesai pakai tato segala macam model. Ujung-ujungnya tobat juga dia. Betul kan? Maka tugas kita lah yang sekarang membaiki mereka. Alhamdulillah, saya cuma memberikan harapan dan doa dan membantu semampu saya. Dan saya akan bersama BKPMI dimanapun saya berada. Tapi kalau saya begini, nama saya sudah ada juga tadi. Tapi kalau provinsi masuk ke saya, masuk juga saya nggak apa-apa. Kalau pusat masuk ke saya, masuk juga nggak apa-apa. Di mana-mana masuk nggak apa-apa. Selama masih laku dijual-jual aja Pak. Insyaallah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ini saja mungkin yang saya bisa sampaikan. Semoga ini menjadi bahan untuk kita sumbangan pemikiran untuk menambahkan masjid kita. Oke, ambillah masjid terbesar di mana kita berada. Kalau Bukit Tinggi, mana masjid yang ditawarkan oleh Pak Wali Kota, itulah kantor kita. Kalau di kabupaten, di mana masjid ditawarkan oleh bupatinya, itu masjid itu. Dan kalau gubernur sudah ada tadi, sudah ada namanya Masjid Raya. Masjid Raya itu terus sampai sedikit cerita. Saya waktu DPRD provinsi kan 3 periode DPRD provinsi. Ini adalah ide, ini adalah sumbangan pemikiran kami dari komisi saya. Gambarkan lengkung itu tuh. Itu tidak disukai orang tua. Orang tua yang punya organisasi nggak suka. Itu bukan masjid katanya, itu mah adat tahu nggak? Nggak suka mereka. Tahu mereka apa masjid itu menggonjong bule itu mah. Maka kita bilang itu Pak di masa Fatimiyah itu, bukan di masa Rasulullah. Masa Rasulullah tak ada berubah kok. Ya. Oh mereka nggak terima. Akhirnya kita sembarakan gambar masjid itu. Dapatlah se-Asia Tenggara kita bikin sembarangan. Yang menang itu adalah gambar yang dibuat oleh Ridwan Kamil, itu namanya. Yang begitu. Filosofinya Rasul menyatukan waktu meletakkan Hajar Aswad. Berikutnya apa? Kesusahan para arsitektur untuk membangunnya. Karena kemiringannya itu sangat miring sekali dan besar dan berat. Akhirnya mereka mengambil pelajaran tentang tugu yang melengkung di Jakarta di Pancoran ya. Itu pelajaran mereka di situ. Di 2 aja tempat yang paling ekstrim masjid kita, satu di Pancoran itu satu. Gitu. Biar alhamdulillah hari ini apa? Menjadi objek wisata. Orang datang dari lain untuk melihat masjid kita itu aja. Tapi nggak tahu Pak, lantai 2-nya itu, lantai 3-nya itu ada dari bawah langsung ke atas, itu ada shelter tsunami. Bisa nampung sekian ribu tsunami orang ke atas. Ini pola kerja kita waktu itu. Alhamdulillah berhasil. Harapannya manfaatkanlah masjid ini yang baik. Sebab masjid sekarang kalau tidak dimanfaatkan oleh pemuda akan hilang kecemerlangannya hilang. Dan kalau perlu Bapak saya dimasukkan di masjid itu, buatlah nanti foto-foto orang-orang berjasa di Sumatera Barat. Contohnya Imam Khatib itu, Amin Al-Kabawi, Ar-Rasuli. Kemudian itu bicara saya sama Kapolda, rasanya kurang terasa ruhnya masjid ini, kata beliau. Bagian bawahnya kita bikin misalnya itu foto-foto para pejuang-pejuang yang ada di Sumatera Barat.
Walhamdulillahirabbil alamin. Pantun terakhir, makan durian sama kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit ada bantuan dari saya. Saya lihat tadi ini jumlah nggak banyak. Mana? Ayo dong, sini. Tadi saya lihat ini, saya kira nggak banyak. Dan ketua umum tidak datang. Saya cuma ngasih 5 juta saja. Tapi karena ada yang datang banyak begini, nanti saya tambah lagi 5 juta lagi jadi 10 juta. Alhamdulillah, tentu saja semoga bermanfaat untuk membantu kegiatan ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Wakil Wali Kota Bukit Tinggi, Bapak Ibnu Aziz STP, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'al-iman. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiyya ba'd. Sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita cintai bunda-bunda kita yang sudah berhadir. Alhamdulillah. Dari pagi tadi bunda ya, dari pukul 5 tadi. Ada ketua Bendukado Bukit Tinggi, ada ketua PWK Bente Kurai, juga mewakili IOW berkalian. Kemudian yang kita hormati Gubernur Sumatera Barat, terima kasih Pak Alamin sudah hadir. Kita hormati Bu Yamsul Yatim, juga terima kasih jazakumullah khairan katsira atas oleh-oleh beliau. Tidak tahu tanggung belum memberikan oleh-oleh 2 kali 5 jumlahnya 10. Alhamdulillah. Dan yang kami hormati Ketua Umum DPP BKPRMI, alhamdulillah selamat datang di Sumatera Barat serta Wasekjen. Yang dihormati Ketua DPW BKPRMI, serta semua pengurus, Ketua DPD yang baru saja dilantik, serta pengurus, Warga Bendukado Bukit Tinggi, Bapak dan Ibu sekalian, para hadirin yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan senantiasa kita hadir di ruangan ini mendapatkan rahmatul Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersyukur dan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim karena pada kesempatan ini Allah pertemukan kita pada salah satu tempat bersejarah di Republik ini. Disinilah
pusat pemerintahan darurat Republik Indonesia itu berada. Tidak lama, hanya 7 bulan. Dari 19 Desember 48 sampai 13 Juli tahun 49. Tetapi 7 bulan itulah yang sangat menentukan Indonesia. Alhamdulillah, untuk mengenang itu, Bapak sekalian, di Yogyakarta dibuatlah namanya Tugu Jogja Kembali. Bapak Gambar Fauzi dalam sebuah tulisan beliau yang berjudul Dharma Seraya, ditulis oleh beliau tahun 2024 yang lalu. Secara berseloroh, kata beliau, belum pernah bertanya ke orang-orang di Jogja, ini maksudnya apa Tugu Jogja Kembali itu. Hampir semua yang ditanya tidak bisa memberikan jawaban. Maka kata Pak Gamawan, sebenarnya makna dari Tugu Jogja Kembali itu kembalinya dari kota Bukit Tinggi. Jadi ketika telah selesai pemerintahan darurat Indonesia, maka Mr. Sarifudin Negara mengembalikan mandat itu kepada Pak Soekarno. Dan setelah ada Tugu Jogja Kembali. Dan di Bukit Tinggi juga ada tugu yang sama ada. Tempatnya di depan Hoki Store di Bendo ya, diganti ya, ada Tugu PDI sebagai kenangan sejarah bahwa benar-benar di Bukit Tinggi pernah menjadi ibu kota pemerintahan darurat Indonesia. Kebersalawatan salam Muhammad kita hadiahkan kepada Junjungan Alam Baginda Habibina wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bunda, Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, pertama sekali atas nama pemerintah Kota Bukit Tinggi, izinkan kami menyampaikan salam sekaligus permohonan maaf dari Bapak Haji Ramlan Matias, Sarjana Hukum Wali Kota Bukit Tinggi. Sejak awal sebenarnya sangat ingin hadir membersamai kegiatan kita, namun ternyata tadi malam kami mendapatkan kabar hampir jam 10 malam, ternyata beliau pagi tadi bersama-sama dengan seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bukit Tinggi melaksanakan rapat internal pembahasan rancangan umum kebijakan APBD Kota Bukit Tinggi tahun 2006. Oleh itu kepada kami beliau mengamanatkan agar hadir bersama-sama dengan Bapak dan Ibu, sekaligus juga beliau menitipkan doa mudah-mudahan acara kita ini dari awal sampai akhir berjalan lancar dan sukses hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, yang kedua juga atas nama Pemerintah Kota Bukit Tinggi kami menyampaikan ucapan tahniah. Barakallahu fikum. Selamat kepada para ustaz, ustazah, buya-buya kami, guru-guru kami, Bapak dan Ibu yang sudah dikukuhkan secara resmi. Kalau kemarin sudah dikukuhkan kepengurusan DPW BKPRMI Sumatera Barat, dan pagi tadi dikukuhkan juga DPD BKPRMI Kota Bukit Tinggi. Insyaallah sore nanti dikukuhkan BKPRMI Kabupaten mendatang. Semoga semua yang dilantik dan dikukuhkan Allah berikan kemampuan, Allah berikan kekuatan untuk mengemban amanah yang tidak mudah ini. Tetapi kami yakin percaya Bapak Ibu saudara-saudara mampu untuk menjalankannya dengan baik. Dan terakhir Bapak sekalian, dengan tangan terbuka pemerintah Kota Bukit Tinggi siap untuk berkolaborasi, siap bermitra, siap bekerja sama dengan BKPRMI. Wabil khusus dalam rangka menjalankan visi, misi serta program unggulan Kota Bukit Tinggi. Di antaranya ada Surau Gemilang, kemudian ada juga sekolah keluarga, ada juga sekolah kepemimpinan, kemudian ada juga startup Gemilang untuk para pelaku UMKM baru, dan juga yang terakhir kita juga memberikan ruang untuk tumbuhnya Creative Hub and Co-working Space bagi para pelaku usaha. Mari sekali lagi kita bergandeng tangan, mudah-mudahan dengan itu kita akan mensejahterakan masyarakat,
wabil khusus para pemuda, pemudi, dan sehingganya mereka tersentuh hatinya untuk kembali ke masjid, menjadikan masjid sebagai tempat berkegiatan sehari-hari, menjalankan ibadah dan beraktivitas. Oleh demikian dapat sampaikan, sekali lagi terima kasih. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Gubernur Sumatera Barat sekaligus pembukaan secara resmi acara Seminar Nasional BKPRMI diwakili oleh Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Sumatera Barat kepada Bapak Al-Amin Esos MM dipersilakan. Ambo terus terang ingin lo berpidato bersemangat seperti ketum tadi, seperti Buya Muslim Jatim, seperti Pak Wakil Wali Kota, seperti Ketua PW BKPMI. Tapi karena ambo mewakili, dibekali dengan pidato. Jadi kita pasu membaca pidato. Pasu membaca pidato. Mau ini lo mau mengibu-ibu. Seperti bersemangat Ketua Umum DPP tadi. Ya ketua DPD ya karena nama mewakili itu patuh ayo aturan mewakili. Terpaksa kita bacakan sambutan ini. Gadang-gadang kayu dirimu tempe basarang si burung malang. Samilah salam dari ambo, salam kebanggaan umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa aqibatul muttaqin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kita hormati, betul kata Buya Muslim Yatim tadi, Rasulullah itu siapa yang harus saya hormati Rasulullah? Ibumu, itu ya. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu ya. Kita hormati Ibu Nur Kanduang, Kota Bukit Tinggi. Beserta rombongan yang hadir pada hari ini. Kemudian anggota DPD RI Republik Indonesia Buya Muslim Yatim yang luar biasa. Indak pitua saya nyogin kawa ada ternyata efek dia juga. Jadi para generasi muda Bukit Tinggi ya selalu undang Muslim Yatim. Selalu undang Buya Muslim Yatim, ilmu dapat tidak kayak. Makasih Buya. Ketua DPP Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Republik Indonesia. Ambo takut temu calian nama pas-pas dulu. Aduh tadi dia pemo. Kang Nanang Mubarak. Waktu kala Buya Nanang Mubarak karena Sumandowa. Masih beserta rombongan yang hadir ada juga Wakil Sekjen, Ketua Wilayah BKPMI Sumatera Barat yang kemarin kita juga menghadiri. Ambo petang kita kicau kan, ambo ada warna baju biko kan, karena kau baju itu dulu ketika acara BKPMI dulu ketika kita bertugas di Kota Padang, Buya Wakil Wali Kota. Sekarang sengaja kita pakai ya tak lain atau bukan adalah karena kita tidak bisa berpisah dengan masjid. Ambo tidak pernah sekolah agama loh Pak, Bu. Tapi ini karena alamin lalu di masjid kan. Jabatan-jabatan yang diberikan oleh Pak Gubernur, baik beliau ketika wali kota sampai menjadi gubernur sekarang, tetap yang mendekati dengan keagamaan-keagamaan yang harus dipercaya seperti itu, sesuai dengan nama.
Siapa yang dipercaya Bu? Al-Amin. Yang kita hormati Bos Ambo dulu, Bos Gadang Ambo, Wakil Wali Kota Bukit Tinggi. Karena kita Buya Muslim, Ambo pernah jadi PJ Sekda di Kota Bukit Tinggi ikut 7 bulan. 7 bulan. Jadi Bos Gadang Hormat Ustaz Ibnu Aziz yang selalu membina kita selama bertugas di Bukit Tinggi. Ketua DPD BKPMI Kota Bukit Tinggi yang baru dilantik, Forkopimda hadir Pak Kapolres Toyo Maki, para pemuka masyarakat, nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, bundo kanduang, para garsi muda, pemuda harapan bangsa, pemudi sultan negara, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Pertama, izinkan kami menyampaikan salam maaf dari Pak Gubernur Sumatera Barat yang secara pribadi tidak bisa hadir bersama kita pada hari ini. Ambo yakin Ketua DPW kecewa benar, termasuk Pak Pun Hardi. Mewakili saya Buya Kota Rio macam, mewakili Al-Amin lo, patah Al-Amin kita dapat Al-Amin lihat, kan? Walaupun bapak-bapak ibu-ibu kecewa ada, tapi yang mungkin bangga luar biasa bertemu dengan warga Bukit Tinggi melalui BKPMI pada hari ini berbicara atas nama Gubernur Sumatera Barat. Oleh itu, izinkan kami menyampaikan salam maaf Gubernur Sumatera Barat Buya Haji Mayaldi, jalan-jalan ke Bukit Tinggi, istirahat sejenak di Panorama. Salam maaf dari Gubernur Mayaldi tertuju untuk kita semua. Untuk itu, izinkan kami menyampaikan sambutan tertulis Gubernur Sumatera Barat dalam kegiatan kita yang sangat bermakna ini. Pertama, atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kami memberikan apresiasi yang luar biasa atas dilaksanakan pelantikan pengurus BK Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Kota Bukit Tinggi pada hari ini. Ambo yakin dan percaya Pak Ibnu Aziz Pak Wakil, yakin Bu, pelantikan nih ketum harus jujur, pelantikan pimpinan daerah pemuda remaja termeriah mungkin di seluruh Indonesia ini, mungkin Kota Bukit Tinggi. Karena langsung dihadiri ketum, dihadiri oleh ketua DPD, dihadiri oleh pimpinan daerah, wakil wali kota. Artinya adalah kita bersama-sama di Bukit Tinggi ini selalu dekat dengan masjid. Dan juga akan dilaksanakan seminar pada hari ini, yaitu peran BKPRMI dalam mengaktualisasikan nilai adat dan syarat strategi pimpinan remaja masjid menuju Indonesia Emas tahun 2005. Kita berharap kegiatan kita ini bisa berjalan lancar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tema yang diangkat dalam seminar ini sangat penting. Terlebih lagi bagi kita di Sumatera Barat yang menjunjung tinggi falsafah adaik basandi syarat basandi kitabullah. Dalam konteks ini kami memandang Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Kota Bukit Tinggi bukan hanya sebagai organisasi kepemudaan masjid, tapi juga sebagai benteng moral dan agen perubahan sosial yang mampu menjalankan dan adat Minangkabau kepada generasi muda. Bapak Ibu, tadi ketum menyentil tadi itu. Hanya mungkin sekitar nak cukup lah 50% yang generasi muda kita ini yang dekat ke masjid. Itu. Jadi melalui pada kesempatan ini para generasi muda, kawan-kawan kami yang hadir, para tokoh masyarakat, mari kita bersama-sama memakmurkan rumah Allah, Kalau di pusat ketum menyampaikan tadi ada masjid ramah pemuda, masjid ramah pemuda. Kalau di tingkat provinsi ada namanya masjid apa? Surau Leader Club. Kemudian di Bukit Tinggi ada namanya Surau Gemilang. Mari kita bersama-sama untuk memakmurkan rumah masjid ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, memakmurkan ini bukan bisa dengan omong-omongan seperti ini, tapi harus ada usaha untuk menyampaikan, karena untuk menunjuk, untuk mewujudkannya seperti 3I yang disampaikan oleh Buya Muslim Yatim tadi. Poin pertama tadi wifi, yang kedua nasi, yang ketiga kedua pertama wifi, yang kedua kopi, yang ketiga nasi, yang keempat rekreasi, yang kelima gaji, yang keenam laki hijau ini. Terima kasih ya.
Masuk gaji. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, 8 masuk gaji. menuju Indonesia Emas tahun 2045, kita dihadapkan pada tantangan globalisasi, disrupsi teknologi, degradasi moral, dan penggeseran budaya. Dalam situasi ini, pembinaan remaja masjid menjadi kunci strategis dalam membangun peradaban bangsa. Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid punya peran besar dalam hal sebagai berikut. Pertama, menanamkan nilai-nilai tauhid dan akhlakul karimah. Bapak Ibu, mau tulis sarang saya, Bapak Ibu, awak kini ko bangga juga ada filosofi, ada bahasa di salah bahasa di kitabullah. Indah tabayang dia awak salah mokok perilaku garis muda awak akan dilakukan seperti itu di Minangkabau. Aduh gini ko. Aduh. Jadi BKPRMI kami berharap pertama adalah menanamkan nilai-nilai tauhid dan akhlakul karimah, parangai akhlak. Kemudian yang kedua adalah menguatkan jati diri pemuda sebagai kader umat dan kader bangsa. Kemudian yang ketiga adalah menyamai semangat kepeloporan dan kepemimpinan di tengah-tengah masyarakat. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Bapak Ibu hadirin, saudara-saudara yang kami muliakan, remaja masjid harus dibekali bukan hanya dengan ilmu agama, tapi juga keterampilan sosial, kepemimpinan, dan digital literasi, agar mereka tak hanya mampu menjadi imam di mihrab, tapi juga pemimpin di tengah masyarakat. Jadi ciri khas pemimpin di masa yang akan datang, Bapak Ibu, seperti Buya Ibnu Masiswa. Itu pemimpin yang diharapkan di masa yang akan datang. Otaknya untuk berpikir, hatinya untuk berzikir, tangannya menjadikan dia terampil. Tepuk tangan untuk dia. Pemerintah Sumatera Barat menyambut baik kegiatan seperti ini. Seminar ini menjadi ruang dialektika antara nilai adat dan syarak dengan realitas kekinian, serta menyusun strategi nyata menuju masa depan yang kita cita-citakan bersama. Kami juga mengajak Badan Kontak Pemuda Remaja Masjid untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan organisasi kepemudaan lainnya. Kita harus bergandengan tangan dalam membina generasi muda yang beriman, berilmu, dan berintegritas. Pak Ketua Wilayah, tadi kalau di tingkat wilayah, Masjid Raya menjadi kantor BKPMRI. Kita berharap juga melalui kesempatan ini, Masjid Agung di kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat ini, BKPMRI-nya juga berkantor di sana. Setuju, Pak Ali? Iya. Bapak Ibu Saudara sekalian, selanjutnya kepada semua pihak terutama generasi muda, mari kita jadikan momentum seminar ini sebagai titik tolak kebangkitan remaja masjid dan perannya membangun bangsa menuju Indonesia Emas tahun 2025. Dengan tetap berpijak kepada nilai-nilai adat dan syarak, Bung Karno pernah mengungkapkan, sesungguhnya di tangan pemudalah nasib bangsa dan agama ditentukan. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Melalui ungkapan ini, Bung Karno menggambarkan pentingnya peranan pemuda dalam proses pembangunan bangsa dan pergerakan sosial. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati dan yang kami banggakan, demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Seminar Nasional Badan Kontak Pemuda Remaja Masjid Indonesia Kota Bukit Tinggi dengan tema Peran BKPRMI dalam mengaktualitaskan nilai-nilai adat dan syarak, strategi pembinaan remaja masjid menuju Indonesia Emas 2045 secara resmi kami buka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi rahmat taufik dan hidayahnya, dan apa yang kita laksanakan ini sekali lagi kita berdoa kepada Allah semoga menjadi ibadah bagi kita bersama. Pergi haji ke kota Mekah, jangan lupa bermalam di Mina. Dengan seminar nasional ini membawa berkah, bermanfaat untuk kita semua. Buah naga manis rasanya, dimakan dingin sedap terasa. Dengan BKPRMI membangun bangsa dari generasi muda yang berkasa.
berseria. Langit biru awan berarak, angin bertiup di tepi pantai. Berkaryalah BKPRMI tanpa jarak agar tujuan agama dan nusa bisa dicapai. Kabupaten Solo berlubuk Selasih. Solo Selatan ada Muara Lebuh. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa kepada Saudara Muhammad Rahmandani dipersilakan. Karena tadi mulai dari pantun, ini mulai dari pantun juga. Sair yang balam jo barabah, balam tabang barabah mandi. Sair yang salam 100 sambah, sambah lalu salam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, marilah kita mengadahkan tangan dan menundukkan kepala sambil mengkhusyukkan hati, seraya mengharap agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan da'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u madidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi azimis sultani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma anzil rahmah wassalamah wal barakah ala hazihil jamaah. Allahumma ja'al baldatana Indonesia baldatan thayyibatan aminatan mutmainnah amiratan makmuratan munarakatan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, saat ini kami berkumpul dalam rangka melaksanakan sebuah acara. Kami mohon kiranya acara ini selalu berada dalam ridho-Mu. Ya Allah yang Maha Bijaksana, berikan kepada kami iman yang kokoh, akhlak yang mulia. Jadikan kami orang yang beriman dan bertakwa kepada-Mu, serta pandai mensyukuri segala nikmat-Mu ya Allah. Hanya kepada-Mu lah kami berbakti, dan hanya kepada-Mu lah kami mohon pertolongan. Kabulkanlah doa kami. Engkau Maha mendengar, Engkau Maha pengampun. Rabbana zalamna anfusana wa illa taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan dibacakannya doa, maka berakhir pula acara kita, acara pelantikan dan pembukaan seminar nasional
Dewan Pengurus Daerah DPD BKPRMI Kota Bukit Tinggi. Kajang gadang makan lama, urang lalu manjilo mato. Terima kasih kami ucapkan nan panjang. Mudah-mudahan BKPRMI makin maju bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, acara deklarasi peserta seminar nasional beserta pemuda remaja masjid dan musala Kota Bukit Tinggi dan penggalangan dana bantuan kemanusiaan Palestina diserahkan kepada DPD BKPRMI Kota Bukit Tinggi. Terima kasih. Izin Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul-betul ya, Bu. Ada Pulang bersama seminar itu. ada Bapak Ibu, Bapak Seminar soal di dua. depan. Bilang ngapa ngajian aku? Salah satu. Berdiri. Berdiri Bagi Bapak dimohon berdiri. Pasti apa guru atau doang? Apa guru? Absen. Allah cukup nampak. Dah. Allah dah nampak. Allah apa Allah? Allah. Kau nak ambil tadi anda SPG kecewa aku. Oh. SPG ni. Selik lah. Kau bila-bila bukti nasi. Oh, sempat tak kau nak ambil tadi tu. Allah Akbar. Aku pun. Ada kan cuma ada lagi dia. Buat ibu ni buat. Cuma makan enggak leh. Aku pun ke WC. Belum apa mah. Celik. Kalau Allah hah? Allah keliling. Mana yang ada? Ada kupon ni. Ya, kupon. Sudah tekan lagi pun sekali. Nak ada bodoh. Lari je. Lari dapat ke tu? Lah tu. Kupon parkir tadi tu. Kupon parkir dia. Ya. Kenal? Cari ni orang lagi orang ganteng saya lagi. Oh, iya orang ganteng ni awak ni. Awak lah ganteng tu guru. Ya. Orang peradu sempat. Kemari, di mana aku? Ada lu kemari. Ibu kau nak? Ada. Ibu baru sedih dah. Kan. Sedih dah. Kan. Salah.
Lah tagak ni kan. Orang tu kan tagak tu, tagak ni. Belakang kan. Belakang luka. Iya ya. Tagak ni. Oh, tagak sini. Baik, terima kasih Bapak Ibu rombongan tamu kita. Kemudian Bapak Ibu, para peserta seminar nasional, mari kita hangatkan dengan takbir 3 kali. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya akan bacakan deklarasi peserta seminar nasional Pemuda Remaja Masjid dan Musala se-Kota Bukit Tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Kami pemuda remaja Masjid dan Musala Kota Bukit Tinggi dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini menyatakan: 1. Siap berperan aktif dalam menghidupkan dan memakmurkan masjid serta musala sebagai pusat ibadah, dakwah, pendidikan dan pembinaan generasi muda. 2. Berkomitmen mengaktualisasikan nilai-nilai adat dan syarak besar kitabullah dalam setiap aktivitas kepemudaan, sosial dan keagamaan. Menjadi garda terdepan dalam menjaga persatuan, memperkuat ukhuwah Islamiyah serta menumbuhkan semangat kepemimpinan dan kreativitas generasi muda Bukit Tinggi. 4. Mengabdikan diri untuk membangun karakter, moral dan akhlak mulia generasi Qurani dalam menghadapi tantangan zaman. 5. Berjuang bersama seluruh elemen masyarakat dan pemerintah dalam mewujudkan Bukit Tinggi Gemilang dan Bukit Tinggi Kota Perjuangan yang berlandaskan iman, ilmu dan aman. Demikian deklarasi ini kami teguhkan niat dan langkah bersama demi kejayaan umat, kemajuan generasi muda serta keberkahan Kota Bukit Tinggi yang kita cintai. Bukit Tinggi 5 Oktober 2025 bertepatan dengan Rabiul Awal 14 Rabiul Akhir 1447 Hijriah. Atas nama Pemuda Remaja Masjid Musala se-Bukit Tinggi, tertanda Ketua Pemuda Remaja Masjid Indonesia Kota Bukit Tinggi. Bapak Ibu, saya berpindah mic.
tadi juga disampaikan oleh FC bahwa hari ini kita melihat saudara-saudara kita di Palestina. Mungkin Bapak Ibu, para pemuda remaja, hari ini kita melihat berapa banyak sekarang masyarakat kita, saudara kita yang sudah ditinggal dan dibunuh dan diancam oleh para Zionis, Bapak Ibu. Nah tentunya kalau kita lihat data hari, hampir 65.000 orang yang sudah meninggal dunia yang sudah tembaki oleh Zionis Palestina. Maka hari waktu ini kita akan menyampaikan rasa simpati kita, rasa duka kita dalam peduli Palestina. Maka pada hari ini Bapak Ibu, kita keluarkan apa yang kita miliki, kita bantu dengan doa, kita bantu dengan finansial kita yang ada. Maka diminta kepada panitia, mohon dijalankan infak sedekah yang terbaiknya untuk saudara-saudara kita di Palestina. Sepakat Bapak Ibu? Setuju? Nah, disilakan kepada para panitia. Nah, kita waktunya pendek Bapak Ibu. Setelah ini akan masuk zuhur. Oke, karena Bapak Ibu, insya Allah pada tanggal 18 Oktober 2025 kita akan melaksanakan aksi Palestina, akan mendatangkan tim wali band dari pusat ya, yang bertempat di lapangan kantin Bukit Tinggi. Maka mari kita bersama-sama datang ke sana dan insya Allah kita akan berkumpul puluhan ribu masyarakat muslim yang ada di Bukit Tinggi dan sekitarnya. Dan maka kita targetkan sekitar 2 miliar insya Allah terkumpul dana untuk Palestina. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan kita azamkan diri hadir bersama. Tanggal berapa tadi Bapak Ibu? Tanggal 18 Oktober 2005 yang bertempat di lapangan kantin Bukit Tinggi. Nah, insya Allah kita hadir bersama-sama. Mari kita ajak sanak keluarga kita hadir untuk memenuhi ya, bentuk kepedulian kita kepada Palestina. Demikian dari kami. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kembali kau. Ya, jam 12 kurang jam 12 Mas. Dan selanjutnya waktu kita masih ada. Mumpung maka untuk sesi pertama ya, mungkin bisa juga dijalankan Bapak Ibu para pabisanya, silakan dijalankan. Nanti kita gabungkan dengan apa? Nah, silakan dijalankan ketidingnya. Silakan panitia. Mana kantong tadi? Kantong kresek tadi mana kantong? Sambil jalan Bapak Ibu, nah langsung saja kita mulai sesi pertama seminar kita dengan narasumber. Waktu sudah hampir jam 12 malam. Mungkin kita ini saja.
Spirit muda di segala usia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja seminar kita pada siang hari ini yang akan dipandu oleh Ustaz Dr. Awaludin MSI pada Bapak Dr. Awaludin di Senin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kita muliakan narasumber kita, alhamdulillah pada sore hari ini sudah berkumpul bersama kita yang luar biasa, dan keduanya adalah tokoh Sumatera Barat dan yang tidak asing lagi bagi kita. Yang pertama adalah Buya Dr. Haji Gusrizal Bashar LCMA Datuk Paling Mubasa. Beliau merupakan latar belakang akademisi dan juga sebagai seorang ulama dan sekaligus sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat. Kita berikan aplaus untuk Bapak Datuk. Kemudian yang kedua, ini juga tidak asing lagi bagi kita, bahkan beliau pernah menjadi Bupati Solo untuk periode ini. Kemudian juga jadi Gubernur Sumatera Barat, dan terakhir beliau menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri, yaitu Bapak Dr. Haji Gamawan Fauzi MM Datuk Rajulan Sati. Kita berikan aplaus semuanya. Oh iya, foto-foto masih ada di situ. Dengan Pak Malis ya. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di atas nikmat Allah. Kemudian selawat dan salam buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Bapak dan Ibu para peserta seminar nasional BKPMI Kota Bukit Tinggi, alhamdulillah agenda ini merupakan kita wacanakan sebagai sebuah ajang intelektual transfer informasi sekaligus meningkatkan pemahaman kita bagaimana kita kader-kader bangsa, termasuk di dalamnya sebagai pemuda dan remaja masjid, ikut berkontribusi aktif di dalam membangun umat, baik dari sisi pendidikan, baik dari sisi ekonomi, ataupun juga dari sisi kesehatan dan dari sisi dakwah. Maka pada hari ini kita mengangkat sebuah tema yang luar biasa yang kita berikan kepada dua orang narasumber kita. Yang pertama kepada Buya kita, Dr. Haji Gusrizal Bashar LCMA Datuk Paling Mubasa, yang tema beliau berkaitan dengan integrasi falsafah adat Pasandi Syarak Pasandi Kitabullah dalam pembinaan remaja masjid. Ini sangat luar biasa. Materi ini berkaitan dengan filosofi yang ada di Minangkabau yang memang tidak asing lagi bagi kita terkait dengan ABS SPK, adat Pasandi Syarak dan Syarak Pasandi Kitabullah. Di atas tahun 2020 waktu itu beliau juga hadir di Puncak Malam. Saya masih ingat Bapak
Ustaz Azhar di dalam kondisi adat bahasa isyarat dan syarat bahasa di kitabullah. Dan ini akan kita coba implementasikan dalam diskusi pada sore hari ini, bagaimana implementasi dan keterkaitannya dengan remaja masjid yang ada di Sumatera Barat dan tentunya di Bukit Tinggi. Kemudian yang kedua, Bapak Dr. Gamawan Fauzi, MM Datuk Rajulan Sati. Beliau juga akan membicarakan berkaitan dengan kolaborasi minyak mama, alim ulama dan pemuda remaja masjid dalam memperkuat identitas keislaman di ranah Minang. Saya sangat salut dengan beliau. Beliau termasuk yang pernah mendapatkan Pohat Award Hakim Anti Korupsi tahun berapa Pak ya? Tahun 2000 ya Pak? Tahun 2000. Dan salah satu bentuk studi banding yang pernah dilakukan oleh beberapa daerah di Kota Solo, di Kabupaten Solo, yang saat itu tahun 2004 saya KKN di Lembah Memanti di tempat beliau. Dari saat itu beliau sebagai Bupati Solo yang menerima Pohat Award anti korupsi di Indonesia, dan itu memberikan sebuah kebanggaan bagi kita dalam hal ini. Baik Bapak dan Ibu semua, kita langsung saja kita berikan kesempatan awal kepada Buya kita Dr. Haji Gus Izzal Azhar, LSI MAG dan Bapak Bahasa dalam menjelaskan berkaitan dengan integrasi filsafat adat bahasa isyarat syarat bahasa di kitabullah. Kepada Buya kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Terima kasih kepada moderator Bapak Gamawan Fauzi yang kita muliakan, pengurus BKPRMI Kota Bukit Tinggi, seluruh hadirin dan hadirat, ulama, kaumku, ulama jadi pandai yang hadir dalam kesempatan ini. Tak lupa berdoa anak kami remaja rahimahullah. Alhamdulillah, ini adalah kesempatan yang sangat berharga untuk kita berbincang-bincang terkait dengan adat bahasa isyarat syarat di kitabullah. Tentu kaitannya karena ini adalah organisasi yang tempat yang dijadikan sebagai wadah berkoordinasi bagi para pemuda, bagi remaja dan pemuda masjid. Dan tentu kita akan melihat ABSSBK bukan dari aspek historis saja, tapi lebih fokus kepada aspek bagaimana menggerakkan peran dari masjid di tengah kehidupan masyarakat kita. Sebab kalau kita bicara ABSSBK terlalu luas, saya rasa tidak akan efektif dalam waktu yang tidak panjang seperti ini. Saya termasuk yang kurang menyenangi ketika adat itu terus disebut pakai dan dengan kata syarat, karena di dalam konsep pemahaman saya adat Minang itu boleh dikatakan fikih keminangkabauan dari syariat Islam, walaupun tentu belum jadi, karena proses itu mesti berjalan semenjak mulai dahulu dibuat komitmen bersama yang kita kenal dengan Sumpah Sati atau juga disebut dengan Baiat Bukit Marapalang. Jadi dalam pandangan ulama, Sumpah Sati dan Baiat Bukit Marapalang itu memiliki dua kedudukan sebenarnya. Yang pertama, dia adalah komitmen bersama, karena itu disebut baiat. Yang kedua, dia adalah sebagai manhaj dakwah. Jadi manhaj dakwah yang ditempuh oleh ulama yang ada di Minangkabau ini adalah pendekatannya adalah adat bahasa isyarat, syarat bahasa di kitabullah, adat berpamit, syarat pelindung, syarat mengatur, adat memakai. Jadi dua fungsinya. Yang pertama sebagai baiat, komitmen bersama dengan seluruh komponen masyarakat. Yang kedua adalah sebagai manhaj
dakwah yang tentu akan dijabarkan dari generasi ke generasi menyesuaikan dengan situasi dan kondisi dari zaman yang dihadapi di dalam berdakwah. Nah, apa yang telah dibuat oleh para tokoh-tokoh kita terdahulu di dalam penelusuran kita yang pernah kita seminarkan dahulu tahun 2018 itu yang tadi disinggung oleh moderator, yaitu ketika milad emas Majelis Ulama Sumatera Barat. Saya tidak pakai Indonesia ya, karena kalau milad emas tentu Majelis Ulama Sumatera Barat, karena yang tahun 2018 itu adalah ulang tahun emas Majelis Ulama Sumatera Barat, bukan Majelis Ulama Indonesia. Karena Majelis Ulama Sumatera Barat itu 7 tahun lebih tua dibandingkan dengan MUI. Ya, tempat berdirinya boleh menjadi kebanggaan masyarakat Bukit Tinggi itu, karena lahirnya adalah di Masjid Jami Birugo tahun 68. Tahun 75 baru lahir MUI. Kebetulan tahun 74 terjadi lagi musyawarah daerah di Masjid Jami Birugo. Tahun 68 itu dipilih Buya Haji Mansur Daud Datuk Palimokayo ya, sebagai ketua. Setelah bubarnya namanya MID-ST. MID-ST itu Majelis Islam Tinggi Sumatera Tengah yang dipimpin dulu oleh Syekh Sulaiman Ar-Rasuli ini Canggo. Kemudian MID-ST tidak ada lagi, maka bergantilah dengan Majelis Ulama Sumatera Barat, belum pakai Indonesia karena MUI belum hadir, belum ada. Tahun 74 terjadi lagi pertemuan ulama di Birugo dan itu dihadiri oleh Buya Hamka. Nah, ketika itulah Buya Hamka menyampaikan kepada ulama-ulama se-Sumatera Barat bahwa ada rencana untuk mendirikan seperti yang telah dibuat oleh ulama Sumatera Barat, yaitu Majelis Ulama Indonesia. Dan Buya Hamka meminta Buya Datuk, karena Buya Hamka biasanya memanggil Buya Datuk dengan Angku Datuk, dan Buya Datuk memanggil Buya Hamka dengan panggilan Buya. Jadi Angku Datuk kami undang untuk hadir mendirikan itu, dan kalau Angku Datuk bersedia pindahlah ke Jakarta, dan beliau meminta Buya Datuk ikut mengurus MUI. Kenapa? Karena Buya Hamka meyakini bahwa beliau berkompeten untuk itu dengan pengalaman sebagai duta besar di Iran. Tapi jawaban Buya Datuk ketika itu cukup menarik. Kata beliau, biarlah Buya nanti tahu Ambon di kampung, tapi silau-silau juga lah kami. Nah, kata silau-silau ini efektif rupanya. Ketika ada kasus di Bukit Tinggi dahulu, mungkin remaja sekarang tidak ingat, tapi pertemuan saya tahu kasus kisah Immanuel yang akhirnya melahirkan Yarsi. Buya Datuk pernah tertahan atau ditangkap oleh aparat walaupun beberapa hari, dan itu membuat tokoh-tokoh ulama di pusat, Buya Hamka, Buya Nasir dan lain-lain bergerak, dan kemudian akhirnya itu memicu lahirnya yang sekarang kita lihat rumah sakit Yarsi Bukit Tinggi. Itu adalah catatan sejarah yang saya rasa tidak bisa hanya dijadikan nostalgia, tetapi harus menjadi pelajaran penting sejauh mana perjalanan itu kita sambung. Langkah itu apakah terhenti sampai di sana atau berlanjut di zaman generasi kita hari ini. Nah, ini catatan penting, dan saya rasa BKPRMI adalah salah satu dari kekuatan yang harus bergerak untuk melanjutkan langkah. Nah, itu jawabannya nanti tidak dari saya, itu dari BKPRMI sendiri. Apakah mampu atau tidak? Itu tantangan dari zaman lalu, dan beliau itu meninggalkan monumen yang sampai hari ini mungkin kita harus angkat tangan, kita belum bisa melahirkan seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan. Dari pengamatan kami semenjak di Bukit Marapalang, kita kukuhkan kembali Sumpah Sati itu. Jadi sekarang yang bertebaran di TikTok itu agak
misinformasi. Dia katakan inilah bunyi Sumpah Sakti Bukit Marapalang. Enggak, bukan begitu bunyinya. Itu adalah bunyi pengukuhan Sumpah Saktinya. Itu bahasanya bahasa MUI itu. Saya titip tentang Nilang Sabarin dan Lupo Tagak Kamina Kisah itu bahasa kita, bahasa Majelis Ulama itu yang dimusyawarahkan kepada tokoh-tokoh yang hadir. Di antaranya adalah wakil Nenek Mama. Waktu itu adalah Mak Hafzi, Datuk Ketua Elkam Luak dan Luak. Kemudian Bundo Profesor Dr. Putih Reno Raudah Taib, Ketua Pendudukan dan kemudian dilihatkan juga kepada almarhum Dr. Mestika Z sebagai pembicara waktu itu. Jadi ada dua yang telah tiada, yaitu Pak Mestika dengan Mak Hafzi sudah tiada rahimahullah. Semoga Allah melapangkan beliau di dalam berkah. Amin ya rabbal alamin. Dan dihadiri oleh Gubernur Profesor Dr. Islam Retno, kemudian juga dihadiri oleh Bupati dari Tanah Datar almarhum dengan Tarmizi, dan ada beberapa tokoh Nenek Mama, di antaranya adalah almarhum Asbir Datuk Jomong Tutuk yang hadir, dan tokoh-tokoh lain lengkap. Waktu itu kita nyatakan, kita kukuhkan kembali langsung di Bukit Marapalang Puncak Batu, dan kita lewakan di Istana Basah Pagaruyung. Nah, apa yang akan kita ambil petik dari Sumpah Sakti itu yang sekarang menjadi suatu yang termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 17 2022, Undang-Undang Provinsi Sumatera Barat yang baru. Walaupun menurut pandangan kami di Majelis Ulama, undang-undang itu terbalik. Jadi membalikkan hierarkis adat Minangkabau. Kenapa? Karena di situ bunyinya adalah karakter dari Provinsi Sumatera Barat adalah adat bersandi syarat bersandi kitabullah, tapi dilaksanakan sesuai dengan adat selingkah negari. Jadi siapa saja yang membaca adat, yang tahu sedikit banyak adat, itu mengatakan itu terbalik, namanya kaki ke kepala, kepala ke kaki. So, kenapa? Karena ABSSBK itu kedudukannya adalah adat sebatang panjang. Itu mencakup seluruh alam Minangkabau, bukan di Sumatera Barat saja. Sedangkan adat selingkah negari hanya berlaku dalam negari tertentu. Mestinya yang tunduk itu kepada adat bersandi syarat itu adalah adat selingkah negari. Tapi itulah yang terjadi. MUI ketika itu bergerak hendak melakukan judicial review lah, melakukan legislative review lah. Saya masih ingat saja tokoh-tokoh membana menelpon ketika itu, tolong bersabar ya. Biarlah model itu daripada hilang pula dan lapik, nanti diturunkanlah dalam perda-perda kita. Yang sampai hari ini saya tunggu-tunggu perdanya lain turun cialah sampai kini. Nah, ini catatan kita ya. Nah, kemudian kemarin sudah saya sampaikan di pekan yang lalu ya, di DPRD kembali, mana janji itu. Ya, tapi kan MUI cuma bisa menagih seperti itu. Kalau seandainya ikut BKPRMI menagih kan lebih baik. Jadi tidak satu MUI saja yang menagih, seluruh kan lebih. Nah, ada catatan penting terkait dengan peran dari remaja dan pemuda masjid, karena saya berhadapan dengan pengurus BKPRMI dan seluruh remaja yang menyebut dirinya remaja masjid dan pemuda masjid. Nah, salah satu yang dilahirkan oleh ulama terkait dengan peran syarat tersebut adalah berusaha mendorong antara adat dan syarat itu indah babatih dan bainggo lagi. Itu yang didorong terus. Karena ABSSBK itu tidak tersebut dalam catatan yang kita temukan terkait dengan pertemuan Bukit Marapalang yang terakhir. Tidak ada ABSSBK. Jadi kalau ditanya kepada saya, dan mungkin ditanya juga ke tokoh-tokoh adat, tidak ada yang bisa mengatakan pasti kapan lahirnya ABSSBK itu. Apakah 1402 itu Allah alam, catatannya tidak ada. Tetapi dia menjadi sesuatu, kalau di dalam kategori ilmu hadis ini adalah masyhur kategori. Awalnya dia ahad, mungkin ceritanya 1-2 orang, tapi kemudian menyebar
ke tengah orang banyak, sehingga kabar yang seperti itu sulit untuk ditolak, gitu kira-kira. Dan teori itulah yang menyadarkan ketika itu Pak Dr. Mestika Z. Beliau katakan, Buya, saya dulu termasuk tidak percaya BSSBK. Kenapa? Sebagai pakar sejarah, saya hanya merujuk kepada dua saja. Ada bukti artefakkan, ada bukti tertulis. Kalau tidak, ikut cerita kosong. Tapi kemudian, kata beliau, ketika semua orang saya tanya di negeri ini mereka percaya itu ada, masa saya sendiri saja tidak percaya? Jadi saya jadi orang asing di tengah orang banyak. Nah, saya katakan, terus bagaimana? Hari ini saya yakini bahwa itu pernah lahir, walaupun saya tidak tahu kapan lahirnya. Dia ada, walaupun saya tidak tahu kapan dia diadakan. Itu pernyataan beliau. Tidak lama setelah itu beliau tiada. Nah, saya katakan, teori yang Bapak pakai itu sebenarnya ada di dalam kajian ulama. Kalau orang mengkaji tentang ilmu hadis, hadis itu kan tingkat tertinggi yang mutawatir dari sisi jumlah riwayat perawi. Mutawatir itu diterima dari Nabi dalam jumlah yang sangat banyak sahabat, sehingga mustahil mereka berbohong. Kemudian diterima berikutnya oleh jumlah yang banyak pula, sampai nanti dicatat oleh para ulama hadis yang memiliki kitab-kitab yang muhtamad. Tetapi ini tidak. Di awalnya dia tidak tersebar, mungkin lahir hanya beberapa orang karena kita tidak tahu secara persis. Tapi kemudian menyebar pada level kedua, level ketiga, sampai hari ini semua orang bicara BSSBK seolah-olah itu adalah milik mereka. Jadi bisa kategorinya sepertinya masyhur namanya kategori. Nah, akhirnya dia menjadi sesuatu yang diterima. Tetapi yang menarik, penerimaan itu apakah? Kalau kita mau otokritik kepada diri kita sendiri sebagai orang Minang, apakah betul penerimaan itu tulus atau tidak tulus? Nah, ini pertanyaan besar. Nah, sepertinya penerimaan yang kurang tulus. Kenapa saya berani mengatakan kurang tulus? Karena kalau betullah ABSPK telah lahir sebelum Bukit Marapala yang diceritakan oleh Syekh Sulaiman Ar-Rasuli ini Canduang di dalam catatan beliau, saya mendapat kabar dulu yang menuliskannya bukan ini Canduang. Ini Canduang yang mengimlakan, yang menceritakan, yang menulisnya adalah Buya Datuk Tan Kebasaran. Mungkin tahu kan? Beliau adalah orang Quraisy. Nah, Buya Datuk Tan Kebasaran itu adalah sekretaris dahulu, sekretaris MUI pertama masa Buya Datuk Primo Kayo. Nah, ini Canduang membacakan dan itu ditulis oleh Buya Datuk Tan Kebasaran. Itu katanya demikian. Tapi di dalam catatan itu kita tidak menemukan bahwa ABSSBK menjadi suatu keputusan di dalam rapat Bukit Marapala. Berarti dia telah ada sebelum itu. Kalau diperkirakan mamak beliau atau boleh dikatakan dua generasi sebelum ini Canduang, maka kemungkinan Bukit Marapala itu lahir adalah setelah selesainya habisnya perang Madrid atau di dalam saat perang berkecamuk. Nah, kalau begitu adanya, berarti sebelum itu ABSSBK telah ada. Karena ini Canduang mengatakan cuma dua pepatah yang dilahirkan di Bukit Marapala ketika itu. Yang pertama adalah adek pepanik, syarat beliau. Dan kedua syarat mengatur, adek memakai. Tidak boleh sebut ABSSBK. Nah, berarti ketika terjadi gerakan Tuanku dan Salapan di Agam Tuo ini, Agam Tuo kan Tuanku dan Salapan kan berporos di Agam Tuo, saudara. Karena Imam Bonjol, Tuanku Imam Bonjol tidak masuk sebenarnya pada gerakan awal. Karena Tuanku Imam Bonjol generasi yang berikutnya, boleh dikatakan generasi kedua setelah Tuanku Nan Rence. Karena Tuanku Imam Bonjol berguru kepada Tuanku Nan Tuo di Balai Gurah di Kota Tuo. Kemudian beliau arahkan murid beliau telah membuat surau di Bansa di Kambang itu, yaitu murid beliau berdua, yaitu Tuanku Nan Rence dengan Tuanku Nan Gapuo. Di sanalah kemudian Tuanku Imam belajar bersama dengan dua orang datuk, yaitu Datuk Hitam dan Datuk kedua, Datuk Mandaro ya. Saya lupa satu lagi, yang jelas satu lagi Datuk Hitam. Itu panglima beliau nanti di dalam pasukan Tuanku Imam Bonjol. Nah, melihat demikian adanya, berarti gerakan Tuanku dan Salapan yang kemudian disebut oleh Belanda dengan Harimau dan Salapan
itu bergerak setelah ABS SPK lain. Kalau lihat adanya, berarti ABS SPK belum efektif menghentikan perdagangan candu, belum efektif menghentikan ketika itu madu ayam, belum efektif menghentikan judi, minum tua, dan berbagai kegiatan maksiat di gelanggang-gelanggang yang dipancang di setiap negara, belum efektif. Karena itulah makanya bereaksi murid-murid Tuanku Tua tersebut. Jadi jangan dikatakan murid-murid Tuanku Tua itu kelompok Wahabi ini adalah orang-orang yang tidak mengerti sebenarnya dengan sejarah. Kenapa? Karena tidak satu pun mereka yang pergi ke Makkah untuk belajar. Tidak ada satu pun. Mulai dari Tuanku Narence, Tuanku Nanggapua, Tuanku Ladang Lawe, Tuanku Padang Luar, Tuanku Riki Busana, tidak ada satu pun yang pergi ke Makkah sana. Kalau kita katakan haji miskin yang membawa itu, kalau orang mau belajar sejarah dan melihat timeline waktu keberadaan haji miskin di Makkah dengan gerakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan Ibnu Saud membangun Saudi, waktu itu Makkah masih dalam kekuasaan para syarif, belum dalam kekuasaan klan Saudi, Bani Saud. Jadi ini tak lebih daripada analisa sebagian orang karena terjebak dengan buku Tuanku Rao yang dikiarang oleh Mangaraja Perlindungan itu, yang kemudian dibantah oleh Buya Hamka dengan buku Tuanku Rao Antara Fakta dan Khayal. Tapi sayang, akademisi cenderung tidak menggandingkan dua kitab ini. Mereka hanya membaca Tuanku Rao karangan Penggang Mangaraja saja, tapi tidak membaca pula Tuanku Rao yang menjadi bantahan yang ditulis oleh Buya Hamka. Nah, ini yang akhirnya menjebak kita, sehingga lahirlah berbagai narasi yang membuat kadang-kadang menjadi hilangnya fakta-fakta sejarah. Nah, kalau memang betul demikian, berarti bisa dikatakan bahwa mungkin saja Bukit Marapalang itu terjadi berulang kali. Dan terakhirnya seperti yang diceritakan di Cangdong, apa yang ingin didapat dari pertemuan itu, yang saya lihat adalah usaha untuk memadukan adat dan syarak itu supaya jangan lagi dia menjadi dua bagian. Yang hari ini masih kita dengar, nenek mama sering mengatakan adat jo syarak, enggak. Kalau adat jo syarak berarti adat sesuatu, syarak sesuatu lagi. Sedangkan yang diinginkan di dalam Sumpah Sakti itu, adat itu adalah implementasi dari syarak. Nah, makanya sering saya katakan adat Minangkabau itu semestinya adalah fikih orang Minangkabau di dalam memahami petunjuk syariat yang akan mereka praktekkan dalam kehidupan. Nah, baru dia sesuai dengan kesimpulan yang ada di Bukit Marapalang itu. Kenapa? Karena kalau kita mau melihat keinginan ulama dan nenek mama terkait dengan syariat, dia tidak lagi seperti hubungan antara tonggak dengan pondasi itu yang ada di dalam pepatah ada yang berseri syariat tersebut. Kalau kita pahami ABS SPK itu, sebenarnya dia akan memiliki dua fungsi. Yang pertama menunjukkan makna historis, yang kedua menunjukkan makna filosofis. Makna historisnya apa? Makna historisnya menunjukkan bahwa adat lalu dahulu, syarat datang kemudian. Iya, karena itu dipakailah istilah basandi, mengambil dari cara orang Minangkabau menegakkan rumah, di mana tiang ditagakkan dulu, dia tujuh paran dan parabung. Setelah rangkul rumah itu ada, baru kemudian diangkat bersama-sama dan diletakkan sandi kemudian. Itu menunjukkan makna historis. Tapi juga ini makna filosofis. Kenapa makna filosofis? Karena ada gerakan yang dilakukan oleh ulama untuk memadukan dua ajaran ini. Adat yang terambil dari alam berkembang jadi guru, mempergunakan dua potensi yang ada dalam diri manusia, yaitu potensi nalar dan potensi rasa. Karena itu sering orang bertanya, dengan apa orang Minang baru merumuskan tatanan sosial mereka yang disebut adat berseni syarak itu, yaitu dengan apa? Dengan melihat alam terkembang jadi guru. Tapi dengan apa alam terkembang dibaca? Dengan dua potensi. Apa itu? Potensi nalar dan potensi rasa. Karena itu raso dipunangi, pereso dibawa turun dalam melihat itu semua.
Nah, disitulah kemudian dilahirkan ukuran-ukuran. Ada bari, balabe, jumpa dan gantang berbagai macam sebagai ukuran-ukuran untuk melahirkan tatanan tersebut. Itu adalah langkah awal. Tapi kemudian apa yang terjadi setelah itu? Ketika syariat datang, orang Minang bukanlah orang yang terisolasi dengan pemikirannya. Itu karakteristik orang Minang. Tetapi orang Minang bukan orang yang mudah pula menerima apa saja. Walaupun sekarang karakter itu mulai hilang. Tidak tahu saya remaja hari ini, saya terkejut juga sampai ada 20 dan mengecekkan gerondak jodoh Tuhan dari pasur. Ini bagaimana ini? Ini BKPRN ini daripada ke MUI mengadu, saya gadukan pula lah ke BKPRN ini. Karena saya lihat persoalan itu remaja, anak-anak muda gitu. Nah, nanti kalau dengan MUI terus berhadapan nanti kok keluar fatwa ini. Nah, ini saya lihat seperti itu kondisinya. Jadi ada makna filosofis di situ. Dengan apa? Analisa, dengan nalar, dengan rasa. Bagaimana caranya? Orang Minang terbuka. Ketika Islam masuk, orang Minang ini ada karakternya yang membuat mereka tidak mudah terjadi invasi budaya ke Minangkabau ini tidak mudah. Sekarang yang mudah, makanya saya kira ini bukan ke sana arah pembicaraan. Saya tidak mendapatkan informasi yang betul. Rupanya bicara ABSSBK, saya bicara peran pemuda dan masjid itu. Makanya mengkalah saya singkirin saja lah lagi. Karena yang diminta gitu. Nah, lanjutkan. Jadi, apa karakter orang Minang? Orang Minang ini melihat suatu yang baru tidak mudah terpesona. Tapi bukan berarti antipati. Makanya ada ketua orang Minang. Kalau lama dan langsung dilulur. Kalau pahit, tidak perlu sekali dimuntahkan. Itu karakter orang Minang. Jadi kalau ada sesuatu yang gumam-gumam dah dulu. Kok pahit mana jangan-jangan begobek di dalamnya. Mandi hati-hati, jangan-jangan racun yang disuruh orang dalam. Karena itu digumam-gumam. Karena itu apapun yang datang ke Minangkabau, orang Minangkabau bukan orang yang begitu saja resisten. Dia akan menganalisa, dia akan mengkaji, dia akan menelusuri ujung dan pangkalnya. Begitu pula lah cara ketika datang ke Minangkabau. Nah karena itulah muncullah suatu usaha untuk membuat dia seiring sejalan. Jadi seiring sejalan dalam bentuk apa? Adat dan syarat ba'awu tetap yang sanda menyanda kedua. Sebenarnya kalau ditanya kepada ulama akan menolak. 5 lu syarat sanda gadek. Syarat aku ke mahasiswa paginya tagak je. Baik ke Rusia, dan Minang situ tagak je syarat. Tetapi begitulah manhaj dakwah. Situasi realita yang ada tidak disampingkan begitu saja. Itu kondisinya. Karena itu dipersandingkan dia. Tetapi mempersandingkan ini tidak akan berujung. Karena dia jalan beriring saja. Jadilah rel kereta api yang dua itu bila masuk ke tamunya itu. Saya yang lain. Nah inilah mungkin ketika itu dikatakan adalah adat dan syarat ba'awu tapi sana menyandang. Nah usaha inilah yang kemudian berikutnya melahirkan ABSSBK. Nah, kapan lahirnya? Apakah masa Syekh Burhanuddin yang diulaan? Wallahu a'lam. Karena kalau ditanya kepada saudara-saudari kita dari Pariaman, dia katakan Bukit Marapalam tak nandilin tau pun, ada 20 cik. Nah, akan bermacam. Tapi apakah Syekh Burhanuddin pembawa Islam awal kerana Minang? Juga tidak. Kenapa? Karena kita tahu ada ulama-ulama yang telah hadir sebelum Syekh Burhanuddin. Seperti Tuanku Madinah, Tuanku Abdullah Arif misalnya, yang menjadi guru Syekh Burhanuddin. Jadi kalau saya melihat Syekh Burhanuddin kesingkir bertemu Syekh Abdul Rauf itu orang S1 ngambil S2 lah kira-kira. Dan ada yang sezaman dengan Syekh Abdullah Arif, yaitu yang pernah pergi ke Taram. Di situ ada Masjid Tua Taram, di depannya ada makam, walaupun makam itu latar belakangnya mungkin berbeda ya, karena tidak ada yang mengumpulkan beliau di situ. Tetapi semua mengakui bahwa beliau hadir berdakwah di sana, bahkan punya keturunan di Taram itu. Namanya Syekh Ibrahim Mufti dari Palestina. Nah berarti Islam telah hadir bukan hanya di pesisir, telah hadir di Minangkabau di pedalaman jauh sebelum Syekh Burhanuddin menuntut ilmu ke Singkil, kepada Syekh Abdul Rauf. Bahkan kalau kita
mengkaitkan antara Syekh Burhanuddin yang di Kuntu dengan Minangkabau yang wilayah dakwahnya juga dalam Minangkabau jauh sekian lebih 1 abad dari Syekh Burhanuddin di Udahan. Nah, apakah di zaman-zaman itu lahir ABSSPK? Allahu a'lam. Tapi yang jelas ABSSPK belum lagi menggeser umat Islam di ranah Minang menerima Islam secara utuh. Apa buktinya? Terjadi reaksi terhadap perilaku-perilaku yang menyimpang dari syarat. Seperti apa? Ya seperti menyabung ayam tadi, seperti berjudi dadu tadi, berampung dan berbagai macam. Nah, itu yang melahirkan di Agamtu itu gesekan yang akhirnya memicu terjadinya perang candu. Awak yang tahu perang candu? Belandonya punya perang Badri. Karena ulama itu memakai jubah bentuk Badri ya. Bentuk, itulah yang akhirnya yang populer. Tapi nenek aku dulu tetap nyambungnya nado perang Badri, nado perang candu itu. Kenapa? Karena itu adalah perang melawan berbagai kemaksiatan yang paling menonjol adalah penyebaran candu di berbagai negara. Hari ini narkoba ya. Seperti itu juga. Jadi beban PKPRM ini banyak ini. Makanya sebaiknya tidak habis dengan acara pelantikan dan seminar. Betul-betul harus ada suatu gerakan yang akan melahirkan dampak di tengah masyarakat. Kita lanjutkan sedikit lagi. Kemudian ketika cerita yang disampaikan oleh Iyit Candong itu kita lanjutkan, berarti ada usaha yang dilanjutkan oleh ulama di mana adat dan syarat tidak boleh lagi menjadi dua, dia harus satu kesatuan. ABSSPK baru menyatukan dalam posisi. Jadi pertemuan adat dan syarat melalui falsafah ABSSPK baru pertemuan antara minyak juai sampai lagi tapi tidak menyatu. Nah, bagaimana menyimpulkan seperti apa perpaduan adat dan syarat itu? Nah, itulah yang saya sangat kagum dengan dua pepatah itu, manhaj dakwahnya. Lahirlah pepatah yang kedua yang dilahirkan di Bukit Merapalan, kata Iyit Candong. Yang pertama apa? Adek pepanit syarat pelindung. Berarti hubungan adat dan syarat tidak lagi hubungan pondasi dengan tonggak. Karena pondasi dan tonggak itu dua material yang berbeda. Nancik batu, nancik kayu, tidak mungkin bertemu bersatu. Nah, tapi ketika dikatakan adek pepanit syarat pelindung, Iyit Candong menjelaskan di situ. Apa yang beliau jelaskan? Adek pepanit tubuh di Minangkabau, syarat pelindung jiwa di Minangkabau. Beliau tulis seperti itu. Nah, berarti hubungan adat dan syarat di ranah Minang tidak lagi seperti tonggak dengan pondasi, tapi hubungannya bagaikan jiwa dengan badan, ruh dengan tubuh, nyawa dengan tubuh. Berarti kalau kita katakan idealnya adat Minang yang kita pakai ini semestinya seperti apa? Serupa tubuh dan sebatang. Nyawanya adalah syariat, badannya adalah adat. Nah, kalau begitu adanya, tidak mungkin akan bertolak belakang antara tubuh dengan ruh yang ada di dalam. Sebab kalau itu terjadi, itu orang tersebut bisa rusak itu mental. Aduh, badan dan babuan tidak ketujuh, jiwa nado di dalam, itu tidak lama umur itu sakit jiwa sudah itu. Karena dia melawan sendiri kehendak dari dalam dirinya. Nah, karena itulah supaya lurus jalannya tubuh dan sebatang tadi lahir pepatah yang kedua. Di dua kan, apa itu? Syarat mengatur. Memang begitu faktanya. Jiwa memerintah, badan akan melaksanakan perintah itu. Nah, itulah idealnya hubungan adat dan syarat. Nah, berarti sekarang ini realitanya tidak ada sebenarnya adat dan syarat lagi. Yang ada adalah adat Minangkabau yang menjadi implementasi dari syarat mengatur. Nah, apa bentuk implementasinya? Lahirlah orang Jini dan Nampe. Bergeraknya kembali surau-surau. Nah, peran BKPRMI di sini pada posisi inilah. Nah, sejauh mana BKPRMI menjabarkan di dalam aktivitas kegiatan berorganisasi, termasuk juga orang-orang yang ada di dalamnya, melanjutkan apa yang telah menjadi baiat tersebut. Nah, sedikit
Kalau kita kembali ke makalah ini, saya sebenarnya ingin menggambarkan ada 5 realita surau kita hari ini yang perlu. Coba lihat slide 1. Nah, realita pertama adalah dha'fu imkaniyat ad-du'a min an-nahiyah al-fikriyah wal i'dad al-'ilmi wa tahmis dawrihim. Itu sampai di situ saja saya baca. Lemahnya potensi para dai dari sisi pemikiran, pembekalan ilmiah atau kaderisasi, dan peminggiran peran mereka. Ini menjadi PR bagi BKPRMI. Yang pertama adalah sisi wawasan pemikiran. Sehingga banyak dakwah-dakwah itu tidak menjawab tantangan zaman. Nah, jadi orang ke sawah satunya di situ. Hanya cerita bah menggali. Tidak masuk. Tidak bisa membaca kondisi umat. Apa yang dibutuhkan oleh umat sebenarnya hari ini. Nah, nanti dengan remaja, kenapa tidak banyak tidak nyambung? Faktornya bukan hanya pada remaja saya, tapi juga adalah pada salafah, wawasan dari dai. Kemudian pembekalan. Mana sekarang lembaga yang betul-betul serius mengkader dai dan para ulama? Kalau keilmuan bisa didapat dengan teknologi sekarang. Dahulu saya ke Mesir pulang dari Mesir membawa 9 kardus besar. Kardus itu sebesar meja, separuh meja itu tingginya setinggi itu. Disewa pula itu kargo diplomat supaya lebih murah untuk mengirimnya dari Kairo. Kemudian teknologi jadi maju. Ternyata buku saya yang 9 kardus itu setelah itu hanya 1 CD saja. 9 kardus kecil CD jadinya setelah itu. Nah, setelah itu bergeser lagi sekarang. Ternyata tidak perlu CD dalam diri. Menunjuk-tunjuk saja. Kutubus Sittah, Kutubus Tis'ah, 9 kitab hadis. Tidak perlu lagi kita beli semuanya. Bahkan sudah muhakkak, sudah dilakukan tahqiq berbagai macam. Cukup main download saja, bisa dibawa dalam saku. Artinya untuk menambah wawasan keilmuan, orang mendapatkan keilmuan yang lebih luas itu tidak sulit. Namun keulamaan kan tidak hanya berdasarkan kepada faktornya hanya sekedar luasnya ilmu. Yang paling sulit melahirkan keulamaan itu saksiyah, kepribadian ulama. Itu yang sulit. Nah, kenapa ini saya katakan sekedar berbagi pengalaman? Kita kan sering berhadapan dengan berbagai tantangan. Ketika akan bersorak banyak tuh, ayo Buya, kita maju Buya, pokoknya Buya kami di belakang. Tuh pas lah jalan apa? Dia siap, saya nak ada berjalan dia semua jalan. Sudah lama lah ada masalah, jadi karena tinggal surang soalnya. Nah, berarti ada saksiyah. Itu yang tidak kita lahirkan. Dahulu itu yang unggul di Minangkabau, kepribadian ulama. Saksiyatul ali, saksiyah aliyah. Itu yang tidak. Tapi kalau wawasan apa saja bisa dibaca orang. Orang bisa kuliah kemana-mana. Nah, itu catatan. Kemudian lagi adalah ada peminggiran peran. Ini mau jujur, sekarang saya lihat ada ustaz-ustaz muda hari ini. Mari kita lihat, jujur kita melihat peran kita di masjid. Jadi awak bisa jadi garim. Sudah jadi garim dan ustaz jadi orang upahan. Diundangnya, suruh ceramah, selesai ceramah saleh amplop. Cie saya nak dikecil, itulah di Ustaz ulang balik itu saja. Coba ustaz kau pandai mengkritik yang dilakukan oleh pengurus haji itu. Nanti saja jadwal bulan minggu dah hilang kamu. Nah, padahal kalau kita berbicara kan, kalau kita sekarang kita bicara depan Pak Gamawan, beliau ini pakar pemerintahan. Kalau kita mau bertanya, Pak, di mana Bapak menerapkan ilmu Bapak? Kita katakan di kantor pemerintahan. Disitulah penerapannya. Kalau di lembaga pendidikan itu mengkajinya. Karena itu, kamu pernah ingat dahulu ada seorang, saya mendampingi beliau bertahun-tahun ini. Ada orang yang begitu melawan korupsi, begitu hebat dengan organisasi berbagai macam. Apa kata beliau? Saya mendengar, Bapak bicara tidak korupsi itu karena apa? Bapak belum berada pada posisi saya.
Karena saya belum percaya kalau Bapak nanti berada pada posisi saya baru saya percaya. Tahan Bapak menghadapi godaan. Berarti apa? Setiap keilmuan yang dituntut itu ada wadah di mana kita mengimplementasikan. Itu langsung menjadi labor kita untuk menguji coba efektif tidak dakwah yang seperti ini, efektif tidak pendekatan seperti ini. Sekarang ada tak diberi ruang ulama di masjid untuk menjadikan masjid labor untuk pembinaan umat? Tidak. Kenapa? Karena para dai tak lebih hanya seperti orang upahan saja. Nah itulah yang terjadi hari ini. Maka yang semenjak 2014 dahulu, saya berulang kali mengingatkan back to barang, kalau tentara begitu dulu. Nah saya berharap ulama balik ke Surabaya. Nah tapi kok kan ada resikonya nggak kurangi raun-raun. Karena awak banyak, ini buya jalan-jalan. Jamaah awak banyak, tapi tidak surang lelah je dan awak dikenal dakik tu. Sebab itu suruh sekali sebulan. Pas disampul di pasar, buya ayo ditanya oleh bini, itu jamaah nama amarah kira-kira itu saji mana. Akhirnya yang berjalan sekarang ini adalah tau'iyah. Hanya sekedar menyadar-nyadarkan orang. Tapi melangkah kita kepada tarbiyah, tasqifiyah, mengembangkan wawasan, melakukan pembinaan, boleh dikatakan tidak. Dengan cara dakwah hit and run seperti itu, tidak akan menjadikan umat terdidik. Nah, yang berbahaya lagi adalah awak mendapat dan umat dapat galak saja. Nah ini adalah kondisi real. Harus diakui. Kalau kita tidak mau jujur mengakui ini, awak tak berubah-ubah. So perubahan itu baru bisa berjalan ketika kita bisa melihat. Disinilah lemahnya peran. Next, berikutnya. Kondisi kedua. Kondisi kedua adalah tadabur al-mawarid al-maliyah lil masjid, khasatan al-masajid al-ahliyah allati ta'tamid asasan 'ala at-tabarru'at. Minimnya sumber finansial. Untuk apa? Saya maksud bukan untuk membangun masjidnya, tetapi untuk menggerakkan kegiatan. Orang awak sangat pemurah kalau membuat gedung, membuat bangunan fisik. Tapi kalau sudah berbicara bagaimana melakukan imarah yang bersifatnya maknawiyah, panjang pikiran orang. Itu makanya Masjid Rancak ini payah mencarikan anggaran untuk membiayai kegiatan. Itu yang terjadi hari ini. Sehingga akhirnya peran dan fungsi masjid tidak berjalan selain dia telah berdiri dengan kemegahannya. Nah ini adalah realita. Tapi kalau untuk pembangunan, cobalah hitung sepanjang Sumatera Barat, kagum-kagum kita dengan bangunan masjid. Tapi untuk berkegiatan sulit, payah sekali. Lanjut, next yang ketiga adalah ada mufahmi ba'd an-nas li dawr al-masjid wa ahamiyatihi al-ijtimaiyah wa siyasiyah. Yaitu kurangnya pemahaman atau tidak pahamnya sebagian orang tentang peran dan fungsi masjid, peran masjid itu dan pentingnya baik dalam sosial kemasyarakatan termasuk di bidang politik. Ketika saya mengatakan jangan dibawa kompani ke masjid, ada orang yang mengatakan buya itu sekuler. Nah, saya katakan peran politik masjid itu tidak bisa disingkirkan. Karena apa? Karena Islam itu syumul, komprehensif. Politik itu bahagian dari ajaran Islam. Nabi menata umat baru kekuatan dipakai termasuk kekuatan politik. Belum berdiplomasi, belum berkirim surat ke negara lain, belum menata pemerintahan, belum mengatur perekonomian, masjid sebagai tempatnya. Tetapi yang jadi persoalan adalah sejauh mana peran itu memberikan nilai dasar, bukan pemanfaatan terhadap politik kekuasaan. Yang terjadi hari ini tidak. Sehingga akhirnya Musaji menjadi pecah karena apa? Bukan karena politik Islam, tetapi karena apa? Karena orang mengejar kekuasaan mempergunakan mimbar. Itu persoalannya. Berikutnya yang keempat adalah qillatu al-kawadir al-mu'ahhadah, yaitu sedikit
kader yang memiliki keahlian untuk mengelola masjid. Disebabkan yang tadi. Kalau kita tahu sekarang apa peran dan fungsi masjid yang utama, yang tidak mungkin digantikan oleh manapun lembaga, ada dua. Yang pertama adalah tempat beribadah. Walaupun bisa beribadah di rumah, nilainya tidak akan sama. Yang kedua apa? Peran ilmiah. Khutbah Jumat itu membawa pesan-pesan keilmuan, membawa nilai-nilai, tidak bisa digantikan. Artinya dua peran utama dari masjid. Yang pertama adalah peran tempat beribadah, yang kedua adalah peran ilmiah sebagai madrasah, dan itu yang dipraktekkan oleh Nabi SAW. Nah, orang yang bisa menggerakkan sekarang ini peran ilmiah, peran tempat beribadah itu telah lama dipinggirkan, disingkirkan. Makanya dahulu saya sering katakan dahulu ketika kita bicara surau, mungkin agak berbeda kita di sini. Kalau orang melihat surau itu adalah masjid kecil, kalau saya tidak. Saya melihat surau itu institusi. Surau itu institusi, karena di surau itu bukan masjid saja adanya. Ada rumah di sebelahnya yang biasa dihuni oleh angku ibadah, angku surau. Dan kalau orang kelalok di surau, banyak orang sekarang cerita masa lalu, lalok di surau. Memang lalok di surau di tempat sholat tuh. Itu tidak pernah lalok di surau itu. Lalok di surau itu bukan di tempat sholat tuh. Kalau surau dulu berlengket, berlantai 2, orang saat lalok lantai 2. Kalau tidak, laloknya di mana? Lalok di rumah dan ada di sekitar itu. Kecuali kalau dalam i'tikaf. Berarti di surau itu ada sarana dan prasarana, ada fasilitas. Fasilitas itu termasuk dari antaranya sasaran tempat bersilik di luar. Termasuk di situ tempat berkumpul anak muda, tempat orang tua tidur berbagai macam, yang habis dah lama merantau berbagai macam ingin berbagi pengalaman dengan yang muda-muda. Berarti surau itu institusi, bukan hanya sekedar rumah, tempat beribadah yang hari ini kita identikan dengan musala. Karena itu tadi orang bertanya, itu kok surau biar Rizal itu saji itu dan dalam itu, tapi surau itu seluruhnya, termasuk ruangannya, termasuk berbagai macam, termasuk faktor pendukungnya. Nah, kalau kita mau identikan tadi surau itu sama dengan Islamic Center sebenarnya, tetapi kemudian tidak berlanjut. Karena itulah makanya ketika peran surau ini semakin besar dahulu, dari surau ini dilahirkan nanti perguruan dan madrasah. Saya tidak tahu di pesantren ini kapan ini munculnya. Yang saya tahu dahulu di Minangkabau dua saja. Kalau orang Muhammadiyah buat sekolah, apa namanya? Perguruan. Kalau orang Tarbiyah mau buat sekolah, apa namanya? Madrasah. Makanya ada MTI. Nah itu kenapa ada kaitan, secara historis ada kaitan dengan surau. Nah hari ini surau itu yang tidak memiliki tonggak tua. Ketika saya membaca judul saja, karangan Nafis itu robohnya surau kami, saya katakan tidak usah masuk ke dalam. Beliau mengkritisi berbagai macam terkait dengan peran surau dan sebagainya. Iya, tetapi tahu nggak mana kok robohnya surau? Karena tonggak tuanya nerabah. Mana tonggak tuanya? Buya. Buya dari surau lain. Buya bermacam suraunya. Pagi surau Siko, sore surau situ, kali carinya nak sedang-sedang sampai ceramah tempat lain. Kalau dulu tidak. Buya, kalau disebut orang Buya pasti tahu orang. Buya itu di mana surau dia? Surau Sinang terbiayai. Bayar situ Buya. Nah makanya tidak berlebihan kalau kita katakan zaman dahulu implementasi dari ABSSPK itu dalam bentuk surau. Tidak ada surau dan tidak ada Buya, dan tidak ada Buya dan tidak ada surau. Nah, tapi sekarang kita cari siapa kira-kira Buya surau ini ketua masaji. Nah, pandai memperantian Buya, walaupun kadang membaca Fatihah tidak dulu. Itu fakta. Nah, inilah yang terjadi. Tidak ada keahlian di dalam mengelola masjid. Terakhir, next yang kelima, al-ghazwu tsaqafi, invasi budaya yang tadi disebabkan apa? Melemahnya daya tahan kita. Nah, itulah yang terjadi hari ini. Makanya saya sering, kebetulan ada Pondok Kandong di situ. Pondok Kandong kan aktif sekarang mensosialisasikan Sumbang Barat, Sumbang Dua Balai. Tanya Boci, ibu Pondok Kandong. Kalau dia jual kamera HP, main TikTok, main WA ataupun tu bergoyang-goyang waktu ngumpul itu. Dipecalin ke orang sepanjang dunia, itu sumbang dan kabar kira-kira. Sumbang dalam kuih.
Hah? Beda sumbang satu. Nah itulah. Berarti kita tidak punya filter lagi. Invasi budaya ini betul-betul kita terima dengan apa? Kata orang, rola rompok pada. Nah itulah realita masjid. Kesimpulannya adalah tidak ada. Kesimpulannya seluruh nawak sabut dari Baban di PKP RMI. Kalau dengan mau bersama, bergerak kita bersama. Tapi kalau sulang-sulang juga menyana itu, keseluruh poin-poinnya negara ini. Wallahu a'lam billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pandang aja sesuai yang kita langsung ke Pak Tumawan. Tadi sudah teridentifikasi ya, ada 5 identifikasi yang sudah dijelaskan oleh Buya Gus Bazhar. Nanti untuk sesi tanya jawab kita habiskan dulu sesi panel. Kita persilakan kepada Bapak Dr. Haji Gamawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Buya Dr. Gus Rizal. Beliau lama dari guru saya. Guru itu tidak harus lebih tua dari murid. Beliau kalau umurnya, saya sangkatan dengan ibu beliau. Jadi waktu saya jadi bupati tahun 95, beliau baru pulang dari Mesir. Saya sudah berniat dalam hati karena diajarkan oleh ibu bapak saya, jadikanlah ulama itu sebagai penasihat umat. Kalau di parter ya, masuk penjara tapi masuk neraka tapi jadi bupati, atau masuk surga tapi taat kepada ulama, bupati yang taat kepada ulama, yang patuh kepada ulama. Saya pilih yang kedua. Kalau tidak jadi bupati pun tidak apa-apa, saya jangan masuk neraka. Karena itu banyak kepada beliau, apapun yang saya putuskan terkait dengan tauhid, akidah dan sebagainya, termasuk syariah, saya tanya ke beliau dulu. Bahkan ada sebuah keputusan yang pernah saya tanda tangani mengenai zakat, kemudian saya batalkan kembali karena beliau marah-marah. Buya ini marah-marah. Bapak masuk neraka ya, tanggung dia Pak Sora nanti. Padahal beliau sangkatan anak. Akhirnya saya batalkan keputusan bupati itu. Saya minta Abuya lah Buya. Akhirnya beliau uruskan kembali, baru saya tanda tangan. Masih ada sekarang bupati yang mau mendengarkan kata ulama? Masih ya? Langka. Masih banyak? Langka. Nah, Kecil. itulah karena itu ketika saya jadi gubernur pun kemana-mana selalu saya ajak beliau bisa mendampingi saya untuk menunjukkan kalau ada langkah-langkah saya yang salah. Yang saya hormati Ustadz Januar, Ketua DKPMRI dan moderator beserta seluruh hadirin yang tidak saya sebutkan dari persatu. Alhamdulillah saya sengaja datang dari Jakarta kemarin untuk bisa hadir di sini karena saya membayangkan sebuah momentum yang penting kita bisa bersama-sama membicarakan masalah kehidupan sosial di Minangkabau. Ini judul yang diberikan kepada saya, kolaborasi nenek mama, alim ulama, pemuda, remaja, masjid dalam rangka memperkuat. Jadi kata kuncinya memperkuat identitas keislaman, memperkuat identitas keislaman di Renania. Jadi ki isunya itulah kira-kira bagaimana memperkuat identitas keislaman. Nah, untuk itu Ustadz Gus Rizal tadi sudah memberikan pembekalan kejiwaannya, jiwa Minangkabau itu dengan menggali kembali nilai-nilai historis dari ABS SPK. Kalau tubuhnya adalah adat, maka jiwanya
Itu sudah beliau jelaskan dan kita dengarkan bersama. Tapi dalam praktek kekinian, apakah itu masih terjadi atau tidak? Pertanyaan kita, semua nilai-nilai yang kita besar-besarkan itu, apa terjadi perubahan atau tidak di dalam praktek ini? Saya, bapak-bapak, ibu, khawatir sebenarnya. Ya ayyuhallazina amanu malatah. Ya, kita hanya bisa bicara, tapi tidak kabur rahmatan minallahi atakunu malatah. Kita hanya bicara, tapi tidak kita amal. Satu hal misalnya yang paling berkesan tadi disebutkan, kalau tidak jodoh Tuhan dipasok. Yang kedua, kalau kita lihat medsos-medsos sekarang, nambah cari-cari, dan itu kan tantangan betul bagi kita dulu. Kalau saya waktu kecil, ibu itu kan tamat sekolah agama, guru PGA. Mungkin banyak yang tidak tahu latar belakang saya. Ibu saya itu tamat tawalik, kemudian melanjutkan pendidikan. Bapak saya itu tamat parabet, melanjutkan Islamic College, lanjut ke Universitas Gadjah Mada. Ketika beliau kuliah di situ, lahirlah saya. Maka nama saya Gamawan Fauzi. Tapi beliau murid dari orang Agam juga. Ayah beliau orang Balingka. Jadi saya sekaret ini orang Agam juga. Nah, beliau selalu menekankan hal seperti itu. Berbicara baik, bertutur kata Islami. Itu dan sholat. Pernah saya jadi mahasiswa, saya sudah bekerja. Beliau buat peraturan setiap maghrib harus salat berjamaah dengan beliau di surau yang beliau buat di Padang ke rumah. Sekali waktu saya pulang sudah jam 6 kurang seperempat, capek betul. Kita numpang di rumah beliau di Padang. Setelah makan malam, saya mau berdiri, beliau bilang, tunggu sebentar. Ya Pak, kan kita lah sepakat membuat peraturan bahwa awal salat berjamaah. Iko Ananda tadi tidak ikut salat berjamaah. Kalau gitu biarlah kamu keluar dari rumah. Kalau rumah pun rumah beliau, kalau beliau tinggal itu. Biarlah kamu keluar dari rumah. Kalau Ananda tidak bisa taat dengan komitmen awal. Aku sampaikan aku panik panah tadi Pak. Beliau barabalah panennya untuk salat berjamaah. Sampai begitu komitmen orang-orang dulu dengan janji yang sudah dibuat. Kini utang tak dibagi biasa selesainya. Salah satu yang saya paling berkesan itu di Sumatera Barat ini, jarang orang yang bayar utang. Iya kan? Utang janji biasa mungkin, titian biasa lapor. Padahal itu adalah prinsip. Belum lagi kita bicara yang lain-lain. Saya berapa banyak ditipu orang, udah awak aja muncul. Didolori kicau oleh. Padahal salatnya 5 waktu Pak. Bahkan dulu pula dia bangun ketika kami sama-sama tidur, dia tahajud. Tapi nonton tak jawabnya. Itu biasa. Dan hal semacam itu dalam prakteknya sangat biasa di Sumatera Barat. Jadi Islam kita itu belum Islam kafah, beda dengan orang tua kita dulu. Sehingga ketika saya berhutang pula kepada orang, saya meminta setiap sudah salat, ya Allah, jangan kau matikan aku sebelum hutangku lunas ya Allah. Kami bangun kampus dengan Ustaz, pinjam uang orang. Itu yang saya minta setiap salat, selesai salat, ya Allah, jangan kau cabut nyawaku sebelum lunas hutang-hutang ini. So nanti mencari orang di padang mahsyar itu seluas itu, kemana mau dicari? Bapak itu tahu dalam statistik sekarang orang yang pernah hidup di bumi ini itu 100,28 miliar sejak Nabi Adam sampai sekarang. Itu yang ada saja yang sudah mati 102,8 miliar. Nah, sampai kiamat berapa banyaknya?
Itu yang dicari, itu bayar utang tadi. Tapi kita hal semacam itu biasa saja. Karena itu lanjut. Saya melihat persoalannya dulu. Ini kita mulai dari kita lihat apa persoalannya. Dari judul ini sebenarnya tersirat kecemasan dan kekhawatiran atau memang telah terjadi perubahan signifikan tentang kondisi sosial keagamaan. Betul kata? Ya, nah ini sekarang. Nah, seperti Mbak Kato orang awak juga bisa go bule si daun nipah kironya bule bapak sagi dilihat dipe tidak berubah kironya lah tabung lagi. Namanya tetap Minang, filosofisnya tetap ABSSPK, tapi sebenarnya kita sudah bergeser, tinggal di kata-kata. Kalau pidato adat sama menyambah, menikahkan anak, ada kematian, pidato adat itu masih seperti itu, hebatnya. Saya kemarin hadir acara Tagak Galah Paris Sumunada. Sampai saya minta kepada Nini Aman, tolong teks tadi ada Pak, aduh kamu minta aja, kamu dalami, beliau kirimkan ke saya, karena sungguh sangat menarik filosofis Minang. Sehingga ada seorang profesor yang bukan orang Minang mengatakan, saya ragu mana yang hebat filosofis Minang ini dibandingkan filosofis Yunani dulu. Immanuel, Fichte, Hegel, Plato, Aristoteles, mungkin hebat filosofis Minang. Tapi itu jadi rujukan internasional. Filosofis Minang ini jauh lebih berbobot daripada itu. Karena bersumber dari Al-Quran dan hadis. Diragukan oleh profesor itu. Saya ragu. Mungkin hebat filosofis Minang ini dibandingkan dengan Yunani kuno. Sampai filosofis-filosofis sekarang. Sampai kepada Sun Tzu yang terakhir itu di Cina. Lebih hebat filosofi Minang. Tapi kita sendiri mengamalkan tidak filosofi Minang? Kita elaborasi tidak filosofi Minang? Jangan-jangan itu hanya di atas kertas. Lipet tidak berubah, kilonya tabuk lagi. Pengamalan kita sudah berbeda. Itu mungkin yang dikhawatirkan kita. Lanjut kedua. Yang kedua, data statistik menunjukkan angka kriminal dan menyimpang yang terus meningkat, termasuk HIV/AIDS, LGBT dan sebagainya. Ini ada enggak Pak? Di ranah Minang? Rasanya kan tidak mungkin angka seperti itu. Data tahun 2000, jumlah penderita HIV/AIDS itu di Sumatera Barat hanya 2 orang, 3 orang. Tahun 2005, 2006 saya undang penderita itu ekspos di depan seluruh bupati, gubernur, muspida se-Sumatera Barat. Tolong ekspos berapa kalian sebenarnya yang sudah terkena HIV/AIDS? Itu sumbernya kan paling banyak 2. Yang pertama dari suntik, yang kedua dari hubungan yang tidak sah. Di Minang masa bisa terkenal seperti itu? Yang berfilosofi seperti disampaikan Buya Gusri Zala, rasanya tidak mungkin. Jadi kawan-kawan saya di Jakarta, Pak, masa di Minang begini yang kaya Pak? Malu gitu. Jadi betul BKPM tadi kalau mengangkat tema seperti itu menurut saya pantas. Ini angkanya. Yang ketiga pada C, nilai agama dan adat makin kurang dijadikan landasan dan rujukan dalam bersikap, berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Yang tadi kalau perlu Tuhan dipasang. Itu kan pergeseran secara tidak sadar ya, atau sadar terjadi pemberontakan terhadap nilai-nilai yang kita anut selama ini. Di Minang bisa terjadi seperti itu. Bayangkan kalau 20 tahun lagi, kalau kita biarkan ini secara alamiah berlangsung, apa yang terjadi 20 tahun lagi? Seperti disampaikan Buya Gusri Zala. Sungguh khawatir kita Pak. Kalau tidak ada, ya
Kalau perlu pemaksaan, saya membaca beberapa tahun yang lalu di Jakarta, orang Tapanuli mau menggugat Minangkabau karena terjadi pembunuhan besar-besaran yang tidak taat kepada Islam di Sumatera Tapanuli Selatan, itu dibunuh betul. Begitu kerasnya tindakan yang diambil oleh ulama-ulama kita yang masuk ke Tapanuli Selatan. Keras prinsip itu ditegakkan. Kita kalau berlangsung seperti ini, kita berdebat di media sosial, dengan mengatasnamakan kebebasan, mengatasnamakan demokrasi, bercari suku hati di media sosial, berkata-kata kasar, berkata-kata yang tidak Islami, ya apa kira-kira yang terjadi 20 tahun lagi di Sumatera Barat? Apakah identitas kita, filosofis kita ini masih pantas kita angkat? Karena sudah berubah dalam banyak hal. Yang keempat, makin lama hal-hal yang bertentangan dengan nilai agama dan adat dipertontonkan tanpa kecanggungan. Tidak canggung kita lagi mencari, menipu, baduto, tidak bayar utang, tidak canggung. Dulu canggung, Pak. Canggung melakukan itu. Sekarang sepertinya mulai tak canggung. Karena itu ada saya membaca perlawanan dari sebagian tokoh di Minangkabau ketika cari itu di media sosial berkembang. Ini harus kita lawan. Ini harus kita lawan. Dan semua pengguna media sosial yang merasa masih Islami harus mencaci, harus menyatakan ketidaksetujuan dengan itu. Anda silakan berdemokrasi, tapi jangan pakai Minangkabau. Berani enggak kita melakukan itu sekarang? Tapi kalau bisnis as usual saja, ya biasalah. Itu saya pesimis, Pak. Waktu saya gubernur dulu dengan Ustaz Rizal, kita kumpulkan ulama dan kita beri ini biaya bapak-bapak untuk ceramah kemana-mana. Setiap 3 bulan saya bagikan honor. Kami dengan beliau bangun, membeli 5 lantai asrama di Mesir. Itu Sumbar yang pertama punya asrama di Mesir dari semua provinsi. Ini 50 orang per tahun beasiswa ke Timur Tengah, kita bayarkan Pemda waktu. Karena katanya bagi Batam Terendam. Jangan mau tak saya bagi Batam Terendam. Actionnya apa? Jangan mau tak saja. Ada yang pesan di syarat pesan di kitabullah. Actionnya apa? Itu yang penting, tidak bisa bisnis as usual lagi. Biasa-biasa saja. Apa terjadilah. Tidak, kita harus keras untuk menegakkan itu. Sehingga saya tantang nanti di biar nanti ya di WA-nya seperti apa. Jadi adat agama tetap dijadikan simbol-simbol, tapi tidak melekat di hati. Bapak Ibu, saya dulu waktu muda saya perhatikan, saya sabuk hitam. Di Jepang itu orang tua-tua yang sudah tidak kuat fisiknya lagi, dia mengabdi di dojo karate itu sampai mati, mengembangkan teori-teori karate. Di Cina begitu juga untuk kungfu. Tidur mereka yang tua-tua berjenggot panjang itu di tempel-tempel itu, Shaolin Temple dan sebagainya. Saya ketika membuat panti asuhan mencari 1 orang pembimbing ibu asrama saja, mantan-mantan tamat PGA setengah mati susah. Itu pun pakai honor dan dijanjikan pula surga itu kan. Saya cari ada enggak yang mau. Saya panggil, Bu, lu kan tamat PGA dulu ya, kan ada urusan sekarang lagi rumah tangga aja. Lah tuh, udah meninggal. Mau enggak membimbing ini? Enggak, awak itu aduh urusan sekete. Berapa orang saya panggil nama? Sementara di Jepang tidak ada janji surga itu mengabdi sampai mati dulu itu. Sehingga saya pikir berapa pegawai negeri ini yang pensiun yang kemudian main domino saja tiap malam, tidak terpanggil untuk mengabdi di masjid, untuk
membersihkan masjid, memakmurkan masjid, padahal mereka terdidik. Berapa ribu jumlahnya? Bagaimana kalau itu kita ajak seperti dulu? Guru mengaji saya tamat dari Mekah, 12 tahun di Mekah Jalan Panjang dulu. Seperti dikatakan Ustaz tadi, kami tidur di kulah masjid. Di atas kulah itu dua bangunan. Di situlah remaja-remaja ini tidur. Mengaji pagi, bersilat malam, bergurau, macam-macam lah pokoknya memakmurkan masjid. Hari Jumat batang kalapia. Remaja, tapi memang malam kita di situ. Sekarang dalam kehidupan modern, orang ada namanya teori vicious circle. Kehidupan ini terus berputar, akhirnya kebalik sih. Kita meniru orang lain saja selalu di belakang orang lain, sehingga kita mengikut orang maju, negara maju. Saya bilang untuk teknologi silahkan kita ikut dengan orang maju, negara maju. Tapi untuk non teknologi, untuk budaya, untuk kehidupan sosial, harusnya mereka belajar di sini. Bapak Ibu, saya ceritakan kisah. Di Inggris itu ada seorang OB, penyapu asrama, pencuci kain mahasiswa, yang masuk Islam gara-gara beristinja saja orang Islam. Jadi ini ada asrama Muslim perempuan, ini ada asrama non Muslim perempuan. Kata OB ini, tukang cuci, kok asrama yang perempuan Islam ini tidak ada bau? Asrama yang non Muslim ini bau pakaiannya. Ditanya ke orang Islam, kenapa ini tidak bau? Kami cebok kalau sudah buang air. Kalau di situ kan pakai tisu aja. Kadang-kadang enggak pakai tisu itu yang non Muslim. Karena itu dia masuk Islam, orang yang non Muslim tadi, hanya karena cebok. Ukuran kesejahteraan. Dulu kita mau ukur kesejahteraan orang ini berapa income per kapita. Sekarang tidak, dunia sekarang ukuran itu gross national happiness. Mana yang paling bahagia rakyat? Karena pendapatan itu belum tentu membuat orang bahagia. Tapi mana yang membuat bahagia? Itu ukuran sekarang. Saya salah satu contoh Bhutan. Bhutan itu mereka sepakat negaranya tidak mengukur kesejahteraan rakyatnya dari berapa income per kapita, tapi seberapa jauh kebahagiaan rakyatnya. Dia tidak peduli berapa pendapatan. Sehingga mereka sampai sekarang memelihara hutannya 70%, masyarakatnya masih menghormati tradisi-tradisinya, adat-adat dan budayanya. Mereka tidak peduli dengan berapapun modernnya orang, tapi mereka peduli bagaimana membahagiakan rakyat. Harusnya orang Barat itu belajar hidup bergotong royong di sini. Harusnya orang Barat itu belajar hidup harga menghargai, hormat menghormati. Senyum itu adalah sedekah. Kenapa kita belajar ke Barat soal itu? Jadi kita mulai meninggalkan yang punya kita meniru orang punya itu meniru ke kita pula. Itu ironisnya Bapak. Karena itulah saya melihat ya, kita suka sekarang mempertontonkan hal-hal yang tidak cocok dengan agama. Di beberapa negara kemarin saya ketemu dengan Bapak, Pak, di kampung saya, negara saya, Pak, warga tunggal itu tidak boleh malam lagi. Dan itu ditetapkan oleh Nenek Mama. Siapa yang main warga tunggal barale, kami tidak datang barale. Kalau malam lagi, kan itu buat joget-joget malam sampai nanti mereka sudah narkotik. Tidak ada toleransi itu. Jadi sebuah negara itu kalau mau main band siang aja, malam tidak ada. Keputusan semua negara. Dianggap sudah ada itu dapat. Tak berani tak negara membuat itu. Supaya jangan Islam itu hanya disebut-sebut, tapi diamalkan, dipraktekkan. Jadi jangan kita jadikan lagi simbol
Lanjut. Nah, implikasinya apa? Terjadilah perubahan sikap dan perilaku sosial yang semakin menjauh dari nilai-nilai agama. Sadar atau tidak sadar kita, pelan-pelan dia bergerak. Dulu mungkin awalnya canggung, tapi lama-lama seperti masuk WC. Orang masuk WC, awal-awalnya kan tutup hidungnya, Pak. Sekarang sudah ada, saya ketemu teman, Pak, gimana Pak? Ini WC ada di trilogi Pak teman. Apa itu? Bawa kopi satu, rokok, dan baca koran di WC. Tidak canggung malah. Makin menjauh dari nilai agama. Nah ini nanti kita carikan solusinya. Perubahan sistem pemerintahan desa kan, sudah berapa kali undang-undang pemerintahan desa ini diubah? Yang membuat undang-undang pemerintahan desa sekarang itu saya, Pak. Dan khusus untuk itu saya pelajari 2 hal. Yang pertama, saya suruh belajar Dirjen Pembinaan Desa itu ke Sumatera Barat dan ke Bali. Maka saya buat peluang boleh disatukan desa adat dan desa administrasi karena menimbang Sumatera Barat dan Bali. Dan boleh dipisahkan. Tapi anehnya Sumatera Barat memisahkannya. Jadi dulu ada desa, kemudian ada negari. Soal adat urusan negari, soal pemerintahan urusan desa, ya kan? Diprotes karena sawah abu bisa di desa lain dalam sebuah negara yang sama. Sekarang dicampurkan pemerintahan desa, pemerintahan negari sekaligus adalah adat masyarakat kemarin. Terus mengeluh pula kita, pitis ketik dapetnya. Kalau dipacah kan banyak dapet pitis. Nah, terus buat surat ke Jakarta. Kenapa kami tidak banyak dapat uang? Ya kita yang bodoh memilih itu. Kenapa tidak kita buat administrasinya urusan adat, tapi yang adatnya itu adat negara. DPRD tidak mau konsultasi yang waktu itu mau menteri dalam negeri. Jalan seseorang lalu dipilih itu baru mengeluh. Padahal saya membuat aturan itu karena mempertimbangkan Sumatera Barat dan Bali. Bali beda, dipisahkannya. Sehingga mereka dapat uang banyak dan negara tetap utuh sebagai satu masyarakat padat. Nah inilah kesalahan Sumatera Barat. Perubahan sistem pemerintahan desa ini sudah terjadi berulang-ulang. Dulu selesai di negara semuanya. Karena itu kita dulu bernostalgia selalu. Sampai sekarang kita bernostalgia. Orang dalam Pecini. Mana orang Pecini itu lagi yang diakui oleh pemerintah? Ada Malin, ada Dubalang, ada Pengudu kan? Masih ada nggak sekarang? Ada untuk disebut-sebut, tapi tidak memiliki kewenangan eksekusi. Dulu ada Manti, Malin, Dubalang, Pengudu kan? Sekarang masih disebut-sebut, tapi punya kewenangan nggak? Mau kembali ke model lama, kita ragu pula. Siapa yang membackup model dulu itu? Menurut aturan perundang-undangan. Karena itu kita seringkali bernostalgia saja. Tidak punya kekuatan untuk mengeksekusi lembaga-lembaga sosial yang ada dulu. Ini betul-betul harus dibahas nih bersama-sama. Dan ini harus jadi pembicaraan Sumatera Barat. Kalau bisa BKPM RI merekomendasi. Kami sudah dengan Ustaz Rizal sudah menghadap gubernur membicarakan ini. Janji Pak Gubernur ada, tapi entahlah saya tidak tahu. Mau ke Jakarta atau enggak. 2 kali kita ya Ustaz ya. Ketika kita menghadapi apa? Ada orang-orang mengaku dari Sumatera Barat dan beragama lain. Ambo dari Payakumbuh, kinilah Yesus Kristus Tuhan Ambo. Ambo dari Agam, dari apa namanya? Kokoto itu apa? Aduh besok. Tapi Ambo Yesus kini Tuhan Ambo. Ya kalau Yesus Tuhan itu dalam Minang. Karena Minang itu jelas tadi filosofisnya adat bisa syarat saja kita buat. Tapi berani tidak Minangkabau mengatakan kompak kita mengatakan kamu bukan orang Minang.
Karena orang Minang itu punya filosofis, ada besar syarat, syarat besar di kitabullah. Ada banyak yang bersuara saya dengar di media sosial tentang itu. Ambo dari Morago, ada pula kemarin saya sampaikan ke orang Maluku, kau orang kampung Sinangan, entah mengaku-ngaku saja Pak, mengaku tak mengaku, pokoknya kalau dia sudah mantap itu diusir dari Morago sudah. Dia berani ya? Nah, kita rapiin dulu Pak. Dan itu banyak sekarang. Saya baca ada yang mengaku dari, maaf ya, ada yang mengaku dari Bungkuk, ada yang mengaku dari Bukaswam, ada yang mengaku dari Morago, ada yang mengaku dari beberapa daerah. Orang Minang, bahkan dia sekarang menjadi agent of change, agen perubahan untuk orang Islam pindah ke agama lain. Dikemukakan itu, dibuat pula lagu rohani berbahasa Minang. Saya tidak takut menyampaikan ini, walaupun saya mantan pejabat. Saatnya Minangkabau ini bersikap. Orang lain boleh bersikap. Ketika saya berdebat dengan seorang guru besar UI, ibu apa namanya? Kita membuat perda wajib berpakaian muslimah. Wah, kita dikritik, Minangkabau dikritik. Saya bilang kami 99% orang Islam di sini. Terus kami atur masyarakat kami dengan perda. Siapa pula melarang saudara? Ini kan bertentangan dengan segala macam aturan negara. Saya bilang, di Bali pesawat saja tidak boleh terbang kalau nyepi. Kenapa tidak kalian protes? Kenapa kami mengatur di Sumatera Barat kalian protes? Menghidupkan lampu ketika nyepi itu tidak boleh di Bali. Mic tidak boleh terdengar. Tapi kenapa nasional tunduk ke Sumatera Barat kami mengatur masyarakat kami kalian tidak tunduk? Dan kalian tidak kami atur. Yang kami atur masyarakat kami. Terus masih dia memprotes. Ibu masih pakai jilbab saja. Buka aja jilbab ini sudah. Kalau begitu sikap ibu, nah, baru tutup layar TV itu. Tapi saya hadapi. Dan perda itu tidak pernah dibatalkan sampai sekarang. Wajib baca Quran, pakai muslimah dan zakat. 3. Dan kita pertama seluruh Indonesia buat itu. Dan kita berani. Itulah kebinekaan. Kalau seragam tidak bineka namanya. Bineka Tunggal Ika itu karena berbeda-beda. Kita hormati Hindu Bali, tapi hormati ABSSBK Sumatera Barat, Minangkabau. Dan kita berdiri di barisan depan. Kalau itu, apa yang kita takutkan? Ini dilindungi oleh undang-undang. Yang tidak taat dengan itu mestinya yang harus kita habisi. Berarti mereka tidak mengakui kemerdekaan. Saya sedang makan siang dengan Ustaz Usri Zahra di Bogor tahun 2019. Ya, 2019. Kami makan ikan patin itu yang di dalam Lemak. Ini saya hargai pendirian beliau. Irjen melempar beliau karena beliau membolehkan orang pakai cadar. Walaupun istri beliau tidak pakai cadar kan. Tapi apa salahnya orang pakai cadar, kita biarkan. Dosen pakai cadar, mahasiswa pakai cadar, tidak ada masalah. Karena beliau membiarkan akan diperiksa oleh Irjen. Terus kata beliau di depan saya itu Pak, ini Allah disaksi. Pak Irjen sibuk-sibuk betul menurut saya. Saya makan gaji itu, hidup itu tidak dari makan gaji saja, dari Allah bukan dari Anda. Kata beliau. Nah bertiga saja saya hari ini. Gitu. Ada tidak yang berani seperti itu? Minta berhenti jadi pegawai negeri sudah 19 tahun jadi pegawai Pak. 19 tahun. Ada tidak yang berani? Awak diancam seketik saya enggak Pak. Hari apa sih? Di mana kamar? Itu bukan sikap orang Minang. Dalam hal tertentu terbujur lalu terbelintang patah. Jadi ormas-ormas ini kalau hanya bisnis as usual, tidak bersikap, hanya ada berapa ribu jumlah ormas. Undang-undang ormas itu saya buat Pak. Bacalah tahunnya itu waktu saya jadi Mendagri.
uang dihabiskan oleh semua ormas Indonesia. Lalu berapa yang benar-benar bekerja? Bapak Ibu, ini saatnya kita berbana-bana. Saatnya kita berbana-bana. Sumbar ini, saya tadi bilang sama Pak Ketua Pusat DPP. Saya bilang ini, orang Minang itu Pak Ketua biasanya selalu jadi leader, tidak jadi follower. Orang Minang itu karyanya di muka, tidak di belakang. Karena itu tidak bisa membungkuk. Karena itu dia bersikap. Berapa pahlawan nasional asal Minangkabau itu tidak pernah satu partai, Pak. Bapak pemikir bangsa itu tanpa lekang. Perdana Menteri pertama Republik ini Sultan Syahrir namanya, Pak. Atas nama bangsa Indonesia itu Soekarno-Hatta. Kalau dalam bentuk sertifikat, setengah dari Republik orang Minang punya. Atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta, dia orang Jawa, dia orang Minang. Nah, kalau sertifikat, sertifikat atas setengah Republik orang Minang punya. Baca syair. Ya kan? Kita baca syair dari Kerawang dan Bekasi. Kami akan menjagamu, Bung Karno, Bung Hatta, dan Bung Syahrir. 3 tokoh yang disebutkan 2 orang ini. Karena dia pemimpin, tidak follower. Kapan orang Minang ini jadi follower? Tidak, dia selalu jadi perintis. Kemarin ribut soal Irwandi ya, yang mudah-mudahan ini pasti tahu. Peri Irwandi ya, tinggal di Jambi, tapi asal Papua, Minang enggak. Ketika ribut soal Gibran, yang bicara orang Padang dua-duanya dari Australia. Padang juga, ini kalau dibaca Pak Jokowi, Padang juga. Dia bicara dia mengamankan si Gibran ke kampusnya itu orang Padang. Suami Simita. Simita itu orang Kamang. Suaminya itu orang Suka. Nah, Zulfan itu Melani. Zulfan itu orang sini juga. Jadi orang Minang itu selalu jadi pelopor. Sekarang kok kita ikut-ikut saja, tidak menjadi pelopor, tidak menjadi pendobrak. Kenapa masjid seperti Jagakarsa itu ada di Sumatera Barat? Itu sebuah tantangan baru kita. Kalau Sumbar ingin hebat, harus itu. Tahun 2009 kita bersidang di sini dengan Pak Lah, Perdana Menteri Malaysia, Pak SBY di ruangan ini. Situ saya menjemput Pak Lah ke bandara. Itu sidang pertama di luar Jakarta antar negara ada di Bukit Tinggi. Pak SBY 4 hari berkantor di Bukit Tinggi. Ini hampir jadi istana dibangun dibongkar, Pak. Gambarnya sudah selesai, semua sudah selesai. Hampir dirombak jadi berapa lantai jadi istana negara. Hampir gambar apanya desain sudah selesai semua. Itu terjadi di Sumatera Barat. Jadi waktu malam makan malam, saya tanya, saya terlambat masuk ruangan di belakang ini. Pak SBY, Pak Ruang sini. Tetap. Ya Pak, ada apa Pak? Kami baru membahas tentang orang Minang ini. Saya tertipu betul. Kenapa Pak? Setelah saya hitung-hitung, jumlah menteri ini 27% orang Minang rupanya. Kenapa Pak? Saya kira Linda Agung Gumilar ini orang Sunda, rupanya orang Pariaman. Saya kira di Ibu Alam orang Betawi, rupanya orang Padang. Saya kira Khatib Bisri orang Sunda, rupanya orang Pasaman. Jadi 27% kabinet ini, Pak kawan, ini orang Padang yang menyebar di seluruh Indonesia. Padahal orang
Minang ini hanya 2,7% dari penduduk Indonesia. Kenapa tahun awal kemerdekaan bisa mewarnai Republik? Kenapa sekarang tidak seperti itu lagi? Apakah sikap kita berubah? Apakah kita tidak bervisi jadi leader lagi? Apakah kita mau jadi follower saja? Tidak, jangan. Begitu kita menjadi follower saja, Minang ini tidak ada artinya. Kita hanya 2,7%. Generasi muda, bangkitlah, dan itu lawan. Harus bukan sikap ini seperti Ernest Renan. Ernest Renan itu orang Prancis yang kata-katanya dirujuk oleh Bung Hatta di konferensi KMI. Katanya begini, Bung Hatta yang menyebut, hanya ada satu yang menjadi negeriku, negeri itu tumbuh dengan kekuatan itu ada di tanganku. Jadi setiap orang Minang menentukan nasib Minangkabau. Jangan berubah. 20 orang saja berbubuk di nasional, insya Allah kita sudah hebat. Itu orang bahasan saya dulukan sedikit ya. Bernostalgia dengan masa lalu. Ini hobi kita. Termasuk saya barusan bicara tentang masa lalu juga. Nah, kata Profesor Taufik Abdullah, orang kalau bicara masa lalu saja terus, itu tanda-tanda dia sudah tua. Saya ingin bicara masa depan, karena itu ya, ini, hukum adat kadang-kadang diberlakukan hanya sebatas yang bersifat harta pusaka apa, tapi tidak nilai substansial. Kalau soal ratu, namun sangka bahaya dia. Tapi ketika kita bicara substansial nilai, nah biasalah itu sekali dia katakan sekali itu dia berubah lagi itu ini mbak lagi. Padahal kata Ustaz tadi, kalau membangun fisik masjid banyak mau kita, tapi kalau bangun non fisik payah mana kita keluar. Buat acara-acara seperti ini ada nggak orang yang mau menyumbang? Payah, susah, payah kan betul? Kenapa katanya kalau bangun masjid selama tagaknya masjid itu walau mengalir jauh. Padahal satu ilmu yang diajarkan sampai mati pula mengalir, tapi itu tidak dipahami kadang-kadang. Oke, lanjut. Nah, kita orientasi kita kemana ini? Tentukan orientasi, bukan kerja saja dulu. Jelaskan orientasi. Jelaskan goal kita mau kemana. Kita mau buat apa Minangkabau masa depan itu. Apa ikut orang saja? Di Makelo Lilin sinan kuliah loyang. Jangan, kita akan habis. Kita harus bersikap, walaupun itu berbeda, tidak masalah. Tapi kita bersikap. Sikap itu ABSSBK, rujukannya selalu itu. Nah, tawaran solusi saya sampaikan. Satu, tentukan seperti apa masyarakat Minang masa depan. Ini memerlukan komitmen Ustaz? Musrenbang, rapat koordinasi, rapat apalah Minangkabau sedunia ini. Tentukan seperti apa kita ke depan. Yang kedua, harus ada komitmen bersama dari semua unsur. Tidak bisa sosial saja, tapi juga pemerintah. Karena sekarang yang megang uang itu banyak pemerintah. Jadi pemerintah dan masyarakat bersama-sama membangun visi bersama, melakukan share vision, share visi. Mau dibawa mana Minangkabau ke depan? Jadi tidak bisa sendiri-sendiri. Tadi kan kolaborasi terbatas. Kita tambah pemerintah. Ketiga, harus ada koreksi kritis bersama dengan kepedulian sosial yang sungguh-sungguh menyikapi setiap orang menyimpang dari nilai-nilai dasar Minangkabau. Pemuda-pemuda yang hadir sini, remaja-remaja semua, kalau ada yang menyimpang dengan berpijak pada ABSSBK, berani tidak kalian menyerang orang-orang yang merusak Minangkabau di medsos? Coba kita tunggu nanti. Bahagianya saya kalau dari PT ini nanti akan menjalar ke Solo, ke Payakumbuh, kemana-mana, ke Padang.
yang menyimpang dari prinsip Minangkabau itu ternyata tidak dapat tempat di Sumatera Barat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, ini yang kita harapkan remaja pemuda masjid. Dan itu di situ tumbuh perlawanan. Ini bukan Minangkabau, sikap Minangkabau tidak seperti ini. Sikap Minangkabau jelas, bercari itu tidak boleh. Bicara kotor itu tidak boleh. Awak tahu di Danampe ada sumbang dua balik, ada kata mendaki, kata melereng, kata mendata, kata menurun. Untuk siapa ucapan ini diucapkan? Inilah sama saja Pak. Kalau lihat debat di TV, anak kecil wawancara bicara dengan orang tua Pak Ibn Salim misalnya, dia pakai anda aja gak Ibn Salim, sepakai angkunya anda aja. Kalau kita baku hormat itu kata mendaki. Terapkanlah itu dalam keseharian kita. Adat dipakai baru, baju dipakai usang. Coba praktekkan. Adat dipakai baru. Pertahankan nilai-nilai. 4, lakukan pertemuan berkala. Ini saya minta Ustaz Denwar. Jangan lelah berusaha. Saya Selasa besok diminta jadi motivator SMA 15. Nah, biasanya saya memberikan arahan kepada gubernur. Jokowi itu saya diarahan untuk jadi menteri dalam negeri. Dia jadi gubernur DKI. Sekarang anak SMA yang saya kasih ceramah. Nah, gak ada bicara. Tapi itu yang penting bagi saya. Yang penting jadi ibadah, jadi amal, menyampaikan sesuatu. Jadi dulu kan galeh pekodi, nah inilah venture nih. Dulu Pak Jokowi itu saya melatih rapat 3 bulanan, saya memimpin. Terus Pak Jokowi, Pak Jokowi saya ikut Bapak saja. Jadi saya tahu, jadi petinggi Pak berapa yang Republik ini gubernur yang masuk ke Jakarta itu dulu saya melatih. Nah, sekarang saya nasihatnya Pak. Lalu KDKT saya, bila kata itu perlu punya amal. Ya terus, nah ini saya katakan harus bersikap. Kalau di luar dari sistem, di luar dari nilai, kita koreksi. Udah elok itu sebagai orang Minang. Awak punya filosofi ada pesan. Berapa manisnya kalau dinasihati oleh remaja putri kita, orang-orang yang menyimpang. Tak usah dicari dari awal, tapi diingatkan kesadarannya. Awak orang Minang tidak seperti itu dah. Ada kata mendaki, ada kata menurun, ada kata melereng, ada kata mendata. Dan itu muncul dari wanita Minangkabau yang berjalan sekejul halal. Pada pai sulit nelabi. Tapi anu tertaruh patah. Dia bersikap anu tertaruh patah tipu. Kalau dia kemukakan sikapnya, apapun yang depan patah. Tapi berjalan sekejul halal. Itu wanita Minang. Tahu enggak anak-anak saya ini yang remaja putri filosofi seperti itu? Nah, ayo kita bangun tren baru. Terus, naik ke atas. Kita bangun tren baru. Orang kan model tren-trenan sekarang. Coba lahir sebuah masjid di sini yang diramaikan oleh remaja, oleh pemuda. Di situ makan minum, kita duduk di situ berdiskusi, kita di situ mikirkan. Saya ketua Dewan Pembina Yayasan di Jakarta di masjid saya. Coba. Kami di situ betul-betul merasa bahagia. Antara masjid maghrib ke isya itu kita menunggu, sudah mengaji sebentar, terus kita duduk di luar. Semuanya menyumbang apa saja. Ada makanan, ada kursi, ada exhaust, ada apa untuk kemakmuran masjid. Tidak ada orang berpikiran kalau saya pulang dari sini saya bawa keripik belakang, saya bawa sagun bakar apa, nanti taruhnya di situ. Kawan-kawan lain juga begitu. Jadi masjid itu selalu ramai. Saya ketua Dewan Pembina Masjid.
Coba buat satu prototipe sebuah masjid percontohan yang hebat dari Jagakarsa itu karena dibesarkan oleh remaja dan pemuda di Minangkabau. Nanti seluruh dunia orang pergi belajar ke sini. Berani nggak kita membuat seperti itu? Tren baru, bangga orang di masjid. Bukan di mall bangga, bukan di diskotik bangga, bukan karena menari bola balet. Kan sekarang tren bola balet itu kan? Kenapa tidak tren remaja-remaja Minangkabau ada di masjid? Dia cerdas, dia hebat, dia berbudi pekerti luhur, dia sejahtera, tapi dia memakmurkan masjid. Saya itu akan jadi tren baru nanti dan akan dicontoh. Buat satu gitu. Satu aja nanti akan contoh orang. Orang pergi belajar. Dulu Sumbar ini kan tempat belajar orang. Tujuh, kita tidak cukup bernostalgia dengan masa lalu, tapi perlu dipikirkan model baru yang tetap menjadikan negara sebagai satu kesatuan masyarakat adat yang efektif mengatur kehidupan keagamaan dan sosial dengan bertumpu pada nilai-nilai. Lalu enggak KPO. 8. Kolaborasi tidak mungkin lagi sebatas institusi adat saja, tapi pemerintah harus terlibat. Jadi carilah pemimpin yang punya komitmen, betul-betul punya komitmen keagamaan, punya komitmen kebudayaan. Prinsip bahwa orang Minang harus beragama Islam harus dipertahankan karena sudah menjadi komitmen bersama nenek moyang kita hingga menjadi falsafah hidup terus. Saya ini sedikit. Ada tak kita berani negara itu mengusir sepanjang adat orang yang pindah dari Islam? Tidak ada yang akan melarang, tidak ada hukum yang terlanggar. Yang diatur kan kehidupan sosial, bukan kehidupan bernegara. Pokoknya dari negara ini kami keluarkan sepanjang adat si A karena keluar dari Islam. Itu komitmen sosial, tidak pemerintah. Tetaplah dia warga negara Indonesia kan tidak kita ganggu. Tapi sebagai warga negari dia dikeluarkan sepanjang adat. Ada enggak negara yang berani buat itu? Kalau terjadi di kampung Abu Alang Bacang, Abu keluarkan karena Abu pembunuh di situ. Abu kalam ini lain, ayo kita keluarkan sepanjang adat. Kita buang sepanjang adat. Ya. Itu saya hari ini ingin berpada-pada. Jadi ingin betul-betul bukan formalitas secara kita, tapi substansialnya kita sentuh. Apa yang akan kita buat ke depan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Gamawan Fauzi SHMH MM yang cukup mendasar apa yang telah beliau sampaikan, dan juga Bapak Ustaz Azhar. Bapak dan Ibu semua, tadi sudah beberapa hal yang sudah teridentifikasi, bahkan sampai kepada sisi solusi dan strategi yang ditawarkan oleh dua narasumber kita, baik dari sisi pendekatan adat SB Pesan Desa Sarat Bersama Kitabullah, ataupun dari sisi praktek dan substansi yang telah disampaikan oleh Bapak Gamawan Fauzi. Menarik ini kita diskusikan karena memang hari sudah sore, kita kumpul. Sholat dulu, sudah itu tanya jawab. Ya. Bagaimana Bapak dan Ibu? Sholat. Nah, kita sholat dulu, sudah itu tanya jawab. Banyak antara soal. Sholat dulu. Dan sholat. Lagi kesempatan tanya jawab. Sholat. Bagaimana Pak Ketua? Sholat tidak dulu, tanya jawab. Bagaimana Pak? Kalau perempuan enggak Dia mulia apa? Baik dulu. Tahan belum. Sekali-sekali. Ya, baik. Mungkin kita lanjut ya Pak ya, untuk Pak 15 menit ya Pak ya. 15 menit. Silakan satu orang, depan 2, 3, ini 1, 4 cukup. Silakan Pak, yang di tengah, yang di belakang peci-peci, mohon kepada panitia untuk memberikan
Silakan ke depan Pak. Yang itu dulu Mas. Kita. Cukup 4 ya Pak ya. Kita ambil 3 orang dari laki-laki dan 1 orang dari perempuan. Gantian salat. Silakan Pak. Iya. Silakan. Sebutkan namanya Pak dan dari utusan dari masjid apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali terima kasih banyak hadir di forum yang amat berbahagia ini di hadapan dua narasumber yang sangat luar biasa. Salam takzim Bapak Gamal Bozi, orang tua kita, Bu Agus Rizal juga. Semua hadir di ruangan yang mulia ini. Perkenalkan, nama kami Juletra dari Masjid Babur Rahmah Buanyin. Juletra dari Babur Rahmah Buanyin, Masjid Babur Rahmah. Kebetulan saya ada di sini sebagai pengurus masjid dan juga pembina remaja di sana. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Pertama, dari kedua pemateri tadi, narasumber yang sangat luar biasa ini, semuanya sangat sistematis sekali saya lihat. Mulai dari akar permasalahan, bahkan sudah ditawarkan sampai ke solusi. Satu yang ingin saya garis bawahi, awak Pak Kecik beliau tadi, yo bawa apa pun pernah. Padi ku yo sakabek lah. Jangan bantu awak di Minangkabau, kau bantu mengebek pada dia. Setiap di kabek itu yang licin. Sebab ormas kata beliau tadi sangat sudah banyak program yang kembali ke surau. Program yang kembali ke surau artinya kita ingin menegaskan BKPRMI ini menurut kami benar harus benar-benar bekerja, karena BKPRMI itu lalamo, jadi benar-benar harus bekerja untuk berbuat ke arah yang disebutkan oleh beliau tadi. Satu. Yang kedua, kami tentu sangat menunggu sumbangsih pemikiran dari tokoh-tokoh besar kita ini untuk memberikan masukan, saran kepada kami yang muda-muda ini. Karena kalau berjalan di yang tua, insya Allah selamat. Insya Allah selamat. Ini aku yang lupa selama itu sangat banyak bersifat afakis itu. Ayat mata jadi di kampung saja tak mau tahu. Jadi mohon dukungan dari tokoh-tokoh besar orang Minangkabau yang sangat luar biasa ini untuk perbaikan Minangkabau secara komprehensif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Langsung kepada pertanyaan kedua. Langsung ke pertanyaannya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Jamil Galal Sempurno dari Padang Panjang. Kemudian Ambo adalah guru di Minangkabau di sekolah di SMA Padang Panjang dan SMA di Batu. Dan samping itu menulis buku Minang. Dan sahabat ibu ya tadi sumbang dua kali, dua kita tulis dan ada buku di luar itu ibu bapak dua kali di surau. Baik, itu sekedar terkena sedikit. Dua saja kalau bertanya dari ini, aku jauh seminang pak. Karena cara awak terhadap Minang yang lagi yang datang kemari ada di sana dua soal Minang. Pertama adalah kalau lamu kenapa sabut tadi pak? Disebut itu ya tadi ada PSBK kenyataan hari ini persoalan lainnya sebagainya lama berbicara model. Sampai itu kami kita juga sebagai peserta kadang-kadang diminta hal-hal ulang mereka berbicarakan. Namun bahkan para praktisi kemudian para pemerhati penjelasan hal-hal berkaitan dengan Minangkabau. Namun kita sangat padiah. Kenyataan di lapangan seperti yang dapat singgung tadi ternyata membalik belakang. Contoh yang terakhir kan itu buah
Tuhan sih Pak Solo, kan? Dan itu viral nih. Dan sebelum itu banyak kasus-kasus lain. Bahkan ada yang bahkan nyodoakin itu berzina sampai nikah. Ini hal luar biasa. Tidak hanya LGBT luar biasa hari ini di Minangkabau. Belum lagi sikap-sikap moral, pembunuhan dan sebagainya. Video Pak Sawi ini masalah kristenisasi hari ini mereka tidak berhenti dan masih jalan seperti ini dan masih banyak lagi hal-hal. Nah, kira-kira strategi nangka lain apa? Kira-kira hal itu Pak. Sebablah panik bahasa orang panik baca itu. Siapa berani ini cepat? Kita lebih ke kampung di mana yang berubah. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan itu pun aku sampaikan waktu acara pertemuan di Wadai Minangkabau ini Pak. Di Pagayung sekitar 3 bulan yang lalu. Itu hadir satu dari Wadai. Pertanyaan itu aku sampaikan waktu itu. Ini bertanya aku sampaikan di situ. Kamana sudah Pak. Siapa kamampu itu aku siapa itu. Jadi seperti manci itu Bang. Lapannya rapi, sekarang istilah orang bilang dulu semua metong dalam kesawan buta dia bukan besi ada di bawah panen itu lah model kau itu kan. Nah kemana oleh dan siapa yang kamu mau itu aku siapa dan siapa nanti akan make sebetulnya itu berbeda dengan di Bali dan di Riau tadi Pak. Di Bali cie ke bawah Reno dan patut satuan Reno itu di Sikowo berdua satya berbeda Pak. Begitu juga di Riau orang lembaga adat Riau. Di sini tuh Syekh kurang dan dia tercanang dulu ketika ada baru dia ada di negara apabila lah mau dan itu Syekh komando ada ini dia bilang ini satunya Pak LK modelku MTK modelku apa dulu lembaga aku Pak itu bisa kan itu kira-kira dapat sampaikan supaya Pak jangan manci Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Langsung ke substansinya ya Iqbal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustaz Sadono, langsung saja ini perwakilan dari anak muda. Pertanyaan pertama, gimana cara kita mengembalikan semangat dari remaja-remaja Minangkabau yang dulu, ibaratnya yang memang semangatnya tinggi, menuntut ilmu syariah dan sebagainya, ditarik ke zaman sekarang dalam memahami, mematuhi serta menjalankan Minangkabau yang sesungguhnya. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, bagaimana cara kami remaja dalam menjaga baik falsafah Minangkabau ABS SBK, sedangkan terkait pemahaman itu tidak cepat kami dapatkan dan lumayan susah juga untuk kami mendapatkannya. Apalagi sekarang yang namanya BAM sudah dihapuskan. Padahal itu juga menjadi salah satu bagi kami anak-anak muda itu, apalagi mereka mulai diajarkan dari SD, SMP. Kalau sudah ada BAM, kita pahamlah dasar-dasarnya. Tapi sekarang tidak ada lagi. Mungkin itu pertanyaan dari Bar. Sebenarnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir dari Budokan Dua. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nenek dari Musyawarah Perempuan Bogor Bukit Tinggi. Langsung kepada itu Pak. Tadi kebetulan Bapak Mawan tadi sempat menghormati ya bahwa apapun kita lihat di media sosial yang bertentangan dengan adat, agama dan budaya, kita sewajibnya menegur ya Pak ya. Nah ini yang mau saya tanyakan sama Bapak nih Pak. Ini gimana nih Pak? Ketika gender kita sendiri yang perempuan dengan postingan dia itu yang sangat vulgar Pak. Sehingga kita sendiri yang sebagai perempuan sangat malu untuk melihat. Ini gimana nih Pak? Ketika saya pribadi menegur, memberikan edukasi secara baik melalui via WA, tapi komplain dia merasa komplain gitu Pak. Komplain dia, oh itu hak privasi saya. Nah kalau seandainya memang hak privasi itu kan publik ya Pak ya. Kan tidak seharusnya kita untuk vulgar. Karena itu adalah tontonan aja. Karena sebagai perempuan Minang sangat malu untuk melihatnya Pak. Jadi mohon saran dari Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup jelas. Terima kasih kepada 4 orang penanya kita. Kita beri apresiasi atas pertanyaannya.
Baik, langsung saja kita persilakan kepada narasumber kita, Bapak Gamawan Fauzi, kita persilakan. Cukup jelas ya, Pak? Baik, terima kasih. Ini dari Masjid Babur Rahman. Masih ada beliau? Oh iya. Kita kan soal sependapat, ya lah harus berbana-bana. Kalau mau kita mulai sebenarnya dari yang terkecil dari keluarga, komitmen itu. Kemudian kita perluas menjadi komitmen negara suku. Dari suku kita perluas komitmen negara. Tapi ya berbana-bana, harus pendapat coba. Saatnya kalau tidak kita akan habis. Minangkabau kan juga lama. Kalau kita akan mempertahankan nilai, memang menjadi komitmen bersama, mulai dari sebuah keluarga kecil sampai dengan negara ini. Kemudian adat yang sebatang panjang, katakanlah adat sebatang panjang itu per provinsi, tapi kunci-kuncinya itu ada di dalam keluarga. Sependapat insya Allah dalam sesi-sesi nanti mungkin BK3PRN kami dengan Ustadz kalau masih ada kesempatan saling bertukar pikiran kita untuk memberikan masukan, karena action itu kan ada sebenarnya di negara di masing-masing masjid, negara dan keluarga. Pak Raja Sampono, Selapoko, Pak Raja Sampono, agak dia bahkan saya dilanjutkan yang 3 dulu. Bahwa mengembalikan Minang sesungguhnya. Kalau teori perubahan sosial kita pakai sebagai rujukan, sebenarnya sangat banyak teori. Ada 3 buku tabah-tabah sama. Tapi kita dalam praktek saja lah kita coba mempraktekannya untuk bagaimana membagikan dengan kamu seperti itu. Biko pertama mesti ada keinginan yang sungguh-sungguh. Mulai dari situ. Ada keinginan yang bana-bana, kalau ingin mempertahankan dengan kamu. Kalau enggak ya sekalian off jawab. Pakai tangan dia kan bernafsi-nafsi siapa di. Nah, komitmen itu menurut aku dari yang terkecil ada di suku dan negara. Nah, cobalah kita itu. Namun dengan di Padang Panjang, kalau melanggar agama dan adat di sebuah dan tidak diselesaikan dalam suku itu, nenek mama tak naik ke rumah, dihukum dengan itu oleh nenek mama lain. Tapi tidak semua negara seperti itu. Ada yang enggak saja. Anak kata jadilah. Pokoknya nenek mama dua. Tapi sebenarnya fungsi tidak berjalan. Tapi ada sebagian yang masih berjalan. Alim ulama jadi kalau mandi di balang apa ya, kudu malin, ambek waduk, tapi fungsi tidak berjalan. Jadi formalitas. Ini kadang-kadang iyalah, bahkan beberapa bentuk itu beri sarung saya. Tidak jaleh bah menyelesaikan. Kami dah menyampaikan hal itu kepada Pak Gubernur. Beberapa tokoh menghadap Pak Gubernur kami bulan yang lalu ya, 2 bulan lalu ya. 2 bulan yang lalu kami sampaikanlah persoalan Minangkabau. Beliau berjanji akan melahirkan pergub untuk itu. Menurut aku tidak cukup pergub, tapi perlu musyawarah besar Minangkabau untuk mengunyah permasalahan dan sekaligus menjawab masalah itu dengan solusi yang konkret. Kami dengan Ustaz masih menunggu tidak lanjut dari janji Pak Gubernur itu. Karena ini kan Gubernur dan kayu gadang di tengah kota ya kan? Nampai tampak jauh dan gadang dalam musuhnya kan Gubernur ini. Karena begitu besarnya kewenangan Gubernur. Nah karena itu kami menghadap Pak Gubernur beberapa waktu lalu dengan Ustaz dan beberapa tokoh lain. Beliau berjanji akan menerbitkan pergub. Tapi kita tunggulah. Mudah-mudahan saja. Kemudian yang ketiga, bahwa menjaga mengembalikan Minang sukunya dan menjaga ABSSPK. Ikut Ustaz Abel. Itu Ustaz. Kemudian
soal privasi tadi ya. Ini memang awak sedang bertarung dengan kehidupan global. Orang mengagung-agungkan privasi. Sebenarnya privasi itu kan konsep yang lahir sebenarnya dari negara-negara liberal. Feminisme, privasi, demokratisasi. Dulu Rasul macam tirulah beliau. Itu paternalistik kalau dibawa ke istilah ini. Tapi rancak tidak boleh tiru. Justru itu yang ditiru. Tidak ada salah kalau bentuk dikatakan Rasulullah, tidak ada salah. Mencontoh yang baik kan boleh. Ini dianggap itu paternalistik dan paternalistik itu tidak memberi kebebasan. Justru nilai awak dirusak oleh nilai-nilai internasional yang berlaku. Kurang itu sudah belajar bahan nilai berdusana, sesaki sesana, ya tertulungi sama makan tanah, terberantang sama minum amun. Orang Amerika itu sudah belajar baik. Awak lebih belajar dengan nilai-nilai mereka. Awak karena sikap awak kan minder. Asal Eropa lah ya Pak. Aku pernah menerima surat soal gereja waktu jadi Mendagri itu. Mudah-mudahan media tidak usah mengulas ya. Jadi gereja Yasmin di Bogor itu kan kata-kata bertangkal antara wali kota dengan pengurus gereja. Sama pagi pengurus gereja. Tanya mengejar Bapak, kerja pastor itu bukan saya, itu pengacara. Bukan kita pengacara. Itu pastor Pak. Kalian nak mencari masalah atau menyelesaikan masalah cuma? Nampak Depo ikut menjadi alat bagi kalian untuk menjual masuk pilih di Ayo ya. Apa beda? Jadi kau jadi galih kalian untuk seolah-olah kalian Ayo. So diagih tanah yang lain gratis, kalian tidak mau. Aku bicara pastor, bicara pengacara, bicara pengacara, bicara pastor. Ikut jadi galih kalian seolah-olah kalian terzalimi di Indonesia. Beda mau sebagai menteri. Lalu timbul surat dari Belanda, Mahkamah Internasional dan Den Haag menulis surat bahwa ikut tolong jadi perhatian oleh pemerintah Indonesia. Surat sampai kamu. Nampaknya ini adalah koordinasi dengan salah satu media yang punya misi. Besok pagi aku ditemui oleh media itu, Pak, Bapak dapat surat dari Den Haag. Ya, soal gereja di Bogor. Ya, itu Pak. Nah, kami tanya, apa sih Pak setelah menerima surat itu? Lah baca surat itu cuma. Negara aku yang berhak mengatur dan orang lain itu. Kecil ke Belanda itu. Berani tidak awak bersikap seperti itu? Lah baca surat Den Haag. Kecil gini, dan kamu tulis. Jadi ketika ada yang prinsip, kita tidak mengalah orang lain. Punya awak yang tampilkan, tidak ada orang yang besar-besarkan. Itu kan gak ada internasional. Awak punya jati diri. Dan itulah melekat dulu ke diri awak orang Minang. Privasi apa? Awak sesaki sanang sama dulu sehino. Barangkali mencerita orang-orang hebat Sumbar dari tadi. Ada Buya Hamka, ada Pak Datuk Panimo Kayo, ada Nasir, ada Bung Hatta. Itu tanda bangga bersama. Malu bersama, tidak bisa dijual. Beda dengan konsep orang barat. Ada privasi urusan ini urusan apa? Kamu tidak bisa itu. Minangkabau kok semalu sehino sesaki sana tertulungkui sama orang tanah datang sama minum ambu kebuki sama mendaki kedua sama ambu. Kalau Armando ada Armando menjadi ambu tulis sudah ada Armando. Ambu tulisan ambu mungkin ada baca kan? Saling berwasiat dengan ada Armando. Kamu jangan boleh Minangkabau. Karena ikut malu. Kalau ada perampok gadang dari Minang. Ikut malu tidak Bapak? Jadi tidak bisa dikemukakan soal privasi. Iya ada yang bagian privasi, tapi ada yang bagian bersama. Ada yang aku Minang kalau aku cari-cari
Ngakuran dolar ada cari kan tuh. Tapi jangan bahasa Minang. Sepanjang dia pakai bahasa Minang lalu mencari, awak ikut sini. Karena kita semua sini. Dan siapa yang menjaga Keminangkabauan untuk keluarga bersama? Makanya mau kutip Ernest Renan tadi ya, seorang politikus Prancis, hanya ada satu negeri yang menjadi negeriku. Negeri itu tumbuh dengan kekuatan itu ada di tangan. Coba semua orang Minang menghitung seperti itu. Minang kok kan lagi. Tapi kalau orang Minang seluruhnya end off, itu satu orang ada campurin. Kita akan kalah. Ibu apa baca tulisan Imam Ghazali. Ada sebuah pesta madu. Kecik Rajo bisu awak membawa madu setengah cangkih seorang. Buku tanah lapang. Rajo menyiapkan bejana kadang. Itu kecik Gamawan Fauzi, kalau tak awak bawa, kan tak tahu lah sebanyak itu nak buat madu. Tak usah sana bawa kecik ambo ke isteri. Tak ketahui dia juga nak bawa, ada nanti kan yang bawa. Malam hari setelah seluruhnya memasukkan itu dibuka dia Rajo, kilo kosong karena seluruhnya berpikir seperti itu. Seperti itu pula menjaga Minangkabau. Coba seluruhnya berpikir peduli. Kalau Minang bisa mengipet Imo, ada tak raso itu ya? Dan itu raso. Itu raso, Minangkabau itu raso. Tirulah Haji Agus Salim. Tirulah Buya Hamka. Agus Salim itu di sidang ya, di Sekutu dulu. Beliau merokok cengkeh. Bu kurang barat. Ikut bau rampok. Siapa merokok di konferensi sekarang itu merokok. Agus Salim tak kenal, saya merokok tadi. Datang beliau, Anda gimana ini tidak sopan merokok cangkeh di tape orang sidang itu. Kalian tidak sopan kata beliau. Kalian datang menjajah kami kan tidak mencuri cangkeh, kau tidak ada nantan kalian ini. Barat cerdas. Lihat dulu orang awak seperti itu. Bahasa Indonesia, bahasa kampungan. Kecil, Agus Salim. Ang mengecek bahasa Indonesia diterjemahkan ke bahasa Belanda sekancang orang mengecek. Tapi dia mengecek bahasa Belanda, ang terjemahan bahasa Indonesia bisa. Tabali itu juga, itu untuk Minang. Karena dia punya kapasitas, dia punya kemampuan, bukan sekadar tampil begitu saja. Ada bahasa Belanda, ang terjemahan bahasa Indonesia bisa sampai itu. Begitu sikap. Kan dia datang kan mencium cangkeh loh, beda. Akhirnya dia pentas tuh, mabuk loh dia ikut. Bapak banyak contoh-contoh diskusi-diskusi semacam itu terjadi di toko-toko Minang. Itu di toko-toko Minang dan ditulis ini. Pemikir besar tentang negara Volksstaat and Recht itu disebut dari Minangkabau. Tokoh yang sunyi. Kurang agam Perdana Menteri pertama. Jadi kita menyambut masa lalu karena kita bangga walaupun tidak ikut menyekolahkan beliau. Tapi kalau ada perampok orang Minang, malu tidak awak sama? Nah di situ. Jadi ibu, jadi kalau orang mengecek privasi lah tapi jangan mengaku Minang, gue lah. Tapi kalau nyu mengaku Minang, aja mengaku privasi dilindungi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Kita lanjut, saya nambahkan waktu kepada Nia Haji Gus Dur. Tidak terlalu waktu tadi, tapi ada pertanyaan tadi tentang Baam menjago ABSSBK gitu ya. Kalau balik aku bertanya ABSSBK negeri jago kok patahnya atau isi? Kalau patah itu lah jago tuh. Masuk dalam Undang-Undang Nomor 3 2022. Nah, jadi kalau kita ingin mempertahankan atau tidak mempertahankan, kalau dalam kajian para ulama, perubahan itu atau apapun
apapun suatu gerakan atau perbuatan harus terpenuhi rukun dan syaratnya gitu, baru dikatakan perbuatan itu sah dan memberikan dampak. Nah, sama aja nak akad nikah, terpenuhi rukun dan syaratnya baru ada dampak dari pernikahan. Solat pun begitu, dipenuhi rukun dan syaratnya baru gugur kewajiban dan ada dampak dari sholat. Nah begitu juga perubahan atau mempertahankan suatu nilai, penuhi dahulu rukun dan syaratnya. Apa rukunnya? Yang pertama itu jalih ke dipertahankan. Kalau tidak, itu dipertahankan. Jaga setidak. Tadi bertanya, apa yang pertahankan falsafahnya? Kau tahu, malah sampai kini baca dulu, pada bertahan. Berarti yang dipertahankan kan nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, kalau kita bicara nilai yang terkandung di dalam, baru sesuatu itu menjadi nilai, kan ada pula ketentuan. Yang pertama, dia menjadi suatu yang ada di dalam keyakinan kita. Kalau itu tidak kemudian jadi keimanan, menjadi mabadi, namanya fikriyah, menjadi konsep pemikiran. Nah, kini apakah ABS apa lagi jadi konsep pemikiran tenang? Tadi saya sudah sholat, dulu sedang selesai salat, terdengar ada dua pertanyaan. Kami sebab tak ada, ikut tak ada pertanyaan tadi kan? Nah, mudah itu. Nah, berarti negeri pertahankan tak ada. Nah, apa aja pun nanti tinggal. Nah, apa lo mencari ada sekolah adat berbagai macam dibuat. Mungkin kalau beliau cerita sejauh mana dukungan itu hadir di tengah masyarakat, gerakan-gerakan tidak maksimal. Nah, berarti ada perkara apa? Perkara pemahaman yang sedang digerogoti dari hari demi hari, terutama di kalangan remaja. Nah, mungkin BKPLMI di situ bisa berperan. Kan nampak dah. So, kalau sesuatu nilai itu tidak menjadi suatu konsep pemikiran, menjadi suatu keyakinan dan dasar bergerak, dia tidak akan bisa bertahan. Kita bilang menghadapi invasi budaya tadi tidak akan keluar. Nah, lembaga-lembaga yang ada tidak serius dalam hal ini. Perguruan tinggi tidak serius. Sebab menanamkan nilai tidak sama dia mengajarkan informasi. Mungkin agak berbeda cara berpikir. Selama itu orang tadi bicara menambah pelajaran berbagai macam. Ambo khawatir tuh pelajaran ditambah kalau kenyataannya bertolak belakang, makin tidak percaya orang yang itu. Jadi bagaimana? Semua seorang apa mengajarkan anaknya jangan bercari itu dah, lelok cari, tapi dia sejauh ngecek cari bisnis kecil. Apa kesimpulan anda Quran? Nah, karena itu Amba termasuk meminta bab itu harus dievaluasi ulang. Nah, apakah itu akan mengajarkan sejarah di Tiongkok di balik? Tahu lo kira-kira itu. Bukankah awak tuju kini adalah orang itu mempergunakan, memakai nilai itu. Nah, tapi persoalannya apa? Siapa nyusun itu? Kelemahan awak di Sumatera Barat kau, habis dia pepatah seolah-olah ada selesai. Semuanya pemimpin awak kalau lepas serak balihonya bantu dalam nantinya. Karena itu sudah terjadi gitu. Nah, apakah itu bisa? Tak mungkin itu terjadi dengan itu. Kenapa? Kalau kita hanya menyelesaikan hanya dengan maklumat-maklumat seperti itu tidak akan tertanam nilai tadi ke dalam masyarakat. Nah, apa yang harus dilakukan? Amun tak sadih mana ketika bank itu tidak hadir di dalam materi resmi formal. Tapi Ambo sadih ketika orang-orang yang mestinya menyebarluaskan nilai adat, institusi yang mesti memikul nilai-nilai itu hilang dari tengah masyarakat. Jadi awak harus mencari adat bukan ilmu hafalan, tetapi menjadi pakaian terapan. Nah, itu yang tak pernah disentuh.
Saya coba awak tanya, Abu sejak mulai hadir di tingkat Sumatera Barat berinteraksi dengan nenek mama, ana dikalukan nenek mama sampai kini. Kaderisasi tidak berjalan. Apa tanya bocil? 80 tahun lamanya, jawabannya. Tak ada. Tak ada jawabannya. Tak ada action. Makanya petang ketika di Solo, judulnya berubah tengah malam. Jadi dia kiko tengah malam berubah judulnya. Akhirnya buku saya makalah sedang mendengar Pak Wabuk baru jatuh. Buat berhalaman ambil judul buku kecil. Risau dalam rahsia. Awak lagi risau tapi tak dalam keadaan sadar. Kalau awak dah 40 tahun risau tapi tak lagi sadar dan sedang risau dan tak tahu. So kalau orang risau dalam sadar pasti enggak. Aku risau dalam rahsia. Itulah yang terjadi kini. Tak ada efektivitas. Karena itu aku ingin mengembalikan balik sebenarnya konsep untuk menanamkan nilai itu, fungsikan balik siapa mesti menyandang nilai itu. Nah, nilai itu kan tersandang di Jawa dalam disandang oleh 3 tungku sejarah nanti. Setiap tungku itu orang-orang yang disimbolkan dengan tungku itu sebenarnya dalam diri mereka ada tipu tali dan harus berpilih berkelindan. Tak macam surang-surang lah. Ulama bukan ulama memacik tali syarat. Memangnya ulama nak garanti tali adat. Ulama nak tahu dia tali benang. Itu bahaya itu. Nenek mama memangnya macik tali adat saja dah tahu dia syarat. Nah, jadi setiap unsur yang 3 itu harus di diri mereka itu berkelindan 3 tali dan menjadi pegangan orang Minangkabau. Tali syarat, tali adat, tali undang. Dengan itu awak nak mendengarai setiap rapet. Oh, ini tidak bersesuaian dengan aturan yang mengatur yang lebih tinggi. Kalau ada orang Minang memikir mereka untuk menjalankan nilainya, tak patutnya duduk sini. Kenapa? Karena kalau ia orang cari pandai, dah ada kapal pun dengan tumbuk dah. Tertumbuk kapal pandai dia mengelak. Pandai dia berjalan, pandai dia berlari di Salokam, pandai bertenggang di Minang. Begitulah orang Minang. Nah, bagaimana bisa memadukan itu? Nah, kalau nilai itu hadir dalam 3 itu yang mau kembalikan surau balik seperti dahulu. Surau itu mengajarkan nilai-nilai tauhid, nilai-nilai ibadah, nilai-nilai akhlak, mempraktekkan sebagai labornya di situ langsung, bah akidah diterapkan, bah ibadah dijalankan, bah akhlak dipakaikan, dan mengajarkan bagaimana hidup di ranah Minang karena dakwah yang dijalankan itu barado di negara itu. Kan di dalam syariat kita, awak tidak bisa mengabaikan situasi dan kondisi di mana dakwah dijalankan. Nah, kembalikan fungsi surau. Kembalikan fungsi balai balik. Balai itu kini berkumpul nenek mama kalau ada perkara tu sako. Baru sidangnya. Tapi bila balai itu membicarakan hal-hal seperti yang dibicarakan ini, sekali barang yang bicara itu, tidak ada. Nah, jadi kalau mencari ini, Limbago dan Ado di negara itu ada institusi surau, kemudian ada institusi balai, balai adat itu harus didirikan, dan nanti ada mahkamah adat. Balikkan balik mahkamah adat dan menyelesaikan. Jadi kalau ABSSBK bisa diterapkan, mahkamah adat harus kembali dipimpin oleh qadi. Akhirnya beresok jadi mama awak di negara-negara lain barang negara kini dan punya orang jadi nampak tak ada. Nah, ada lo institusi non formal namanya institusi lapau namanya. Itu untuk brainstormingnya. Jadi masa magic sana. So kalau keputusan diambil di lapau bagalau ini. Tetapi lapau penting untuk kalau kini orang cerita tentang survei berbagai macam, dahulu survei orang ke lapau. Cerita anjing bah kini baik ke lapau sampai orang mau anjing. Nah,
orang berburu. Nah itulah lapau. Dulu orang nak melakukan survei serba kini, tapi lapau lah sebagai pusat survei. Dari situ orang tahu anak menjadi isu, hot isu di negara. Baiklah. Nah tapi kemana ke dibawa dari nama ke balai, ujung kesudahan tak di balai, ujung kesudahan di surau. Kenapa? Karena surau itu bertingkat-tingkat pun, balai tak bertingkat-tingkat. Surau ada surau suku sampai nanti ke surau gadang, surau negara. Nah, kini institusi itu tidak berperan satupun kalau nilai yang terjaga. Jadi yang terjadi kini yang dijaga itu patah tadi. Lain terjaga lain. So setiap nak nampil jadi pemimpin pak, jargon politiknya dah lupa itu supaya bantu orang berada. Bantu orang berada gitu ya. Nah itulah konsep. Itu kalau mau mencari. Kemudian yang kedua, lajarnya yang akan dinilai, yang akan dipertahankan. Langkah yang kedua rukunnya adalah jujur. Orang yang tidak jujur mencari dirinya tidak bisa mempertahankan nilai. Awak kecil tidak jujur, sebenarnya awak kurang, tapi awak kecil santiam. Baru menyuruh orang berubah, orang tidak merasa kurang. Jadi jujurlah, pemimpin jujur, kok kekurangan kami. Ulama jujur loh, ikut kelemahan kami. Nenek mama jujur loh, ikut anak takakor kami. Cendikiawan jujur loh, baru nampak di situ mana ke dibelok. Kalau dah mengaku sakit dari komponen bah, coba lah ibu pergi ke dokter, tanya dokter ada sakit kepala enggak, kaki dah belum, tangan dia dah, baru dia sakit enggak nah, ulang saya dari ibu dah doa baik. Kalau bilang kau kini, coba tanya aku enggak, karena bahasa pokok coba tersinggung. Nenek mama dah ada rasa kurang, santiam sadonya. Tua kami tidak katakan kayak orang dah. Nah, ulama betul yo kami dah berkerajo, apa yang tidak kami takut. Nah, apa lagi? Cendikiawan, oh ya awak kalau yang santiam bah, carilah surveiku, hasilku berbagai macam. Jadi awak aku bantu nama awak. Nah, kalau itu rukun yang kedua. Rukun yang ketiga adalah buat suatu strategi yang melibatkan seluruh pihak. Orang awak tu kok berbitua santiang dini nampo dak ado nak tak pakai ro namputo pabui lasu nampaka pelape padi nalumpu apa di rumah cari to ni pada itu ketika kamu kumpul masuk itu nanti jadi bawa itu sebab itu kalau itu dibawa apa ni awak ini berko itu jadi aku itu nya dak begitu dulu. Nah itulah ceritanya. Bila ada suatu mubes dan dilakukan di Minangkabau dan lain membawa seluruh komponen. Ini mamanya boleh itu. Kalau ikut ada kumpulan, itu tidak lagi awak dulu. Sama sudah dulu. Nah, atau kalau masuk sebagian orang yang punya misi politik dari bala-bala saja. Nah, bagaimana merumuskan suatu konsep dan itu dilahirkan dari kebersamaan. Kalau suatu langkah dilahirkan dari sekelompok orang, minimal kalau nak kena ganja kelompok lain ditonton saja. Cubalah para taluk buat cari loh. Itu tak menjadi. Jadi ada strategi yang memang itu baik, teruji, dipikirkan bersama, dilahirkan bersama. Dan sampai eksekusi. Itu nanti diinginkan dari Pak Gawat tadi. Eksekusi pun tak bisa sadunya di awal. Walau bagaimanapun dalam kehidupan bernegara ini eksekutor itu adalah pemerintah. Nah, bara adalah kami ketibu, ke situ, bersorak mana-mana. Paling dapat awak kan benci. Ya. Kalau lah sekian kali itulah kakak bunyi itulah itu pak terompak kami nampak. Kenipangan. Semua orang mebo ke berbagai macam ke MUI tu Pantai Padang carilah orang pacar-pacaran dan buaya telah. Sama kecil lah ayah menjadi itu tak perlu ditanjung kalau malah itu siapa kan tak tahu peran itu tak betul. Anak kecil terakhir ada pernah menjawab dari itu loh daripada tak tapi dia jawaban apa mau salam lah kau baju satpol pp bisa nggak 3 hari resmi mau pakai mau petang itu loh. Nah itu yang keempat eksekutor dan kelima evaluasi.
Nah kalau Iko berjalan baru bisa mempertahankan ini. Tapi sampai 5 awak beradu kini. Ambo khawatir jangan langkah 3, langkah cie saja. Mungkin ada zombrono. Jadi akan dipertahankan. Kalau yang kini nampak ada pertahankan bunyi ABS SBK. Itu pun tinggal. Ambo cok mendengar nenek mama nyambut. Ada bisa syarat bisa kita ulah syarat mato ada makai alam terkembang jadi guru. Badilah para kambali. Kalau ada syarat mato ada makai ada alam terkembang jadi guru. Nah, sebab di dalam syarat itu lah jaleh alam terkembang jadi guru itu masuk di dalam syarat, tetapi dia tegak surah dipandu oleh wahyu. Jadi kalau balik ke belakang, balik itu situ kaji. Sudah alam terkembang, sudah syarat atau oleh pakai, balik ke alam terkembang jadi guru itu. Itu buat mantap balik dan lah disebut nyala lalu tu. Itu kira-kira. Makasih. Ya, Bapak dan Ibu peserta seminar nasional yang kita hormati dan dua narasumber kita sudah memaparkan secara gamblang baik dari sisi historisnya, dari sisi sosial dan dampak sosial pun sudah dijelaskan berkaitan dengan fenomena yang muncul di masyarakat kita terkait dengan kondisi Minangkabau terkini, baik itu pada sisi pemegang kekuasaan adat Minimama ataupun pada kondisi anak kemenakan sebagai warga Minangkabau. Dan tentu menjadi sebuah catatan penting bagi kita di BKPRMI sebagai salah satu organisasi sebagai ujung tombak dakwah. Bagaimana kita mengidentifikasi masalah tadi untuk meningkatkan dan mencari solusi dengan strategi yang ditawarkan. Salah satu yang ditawarkan oleh narasumber kita yaitu mulai dari keluarga, dari Pak Gamawan tadi, dari hal yang paling kecil, keluarga kita dan diri kita, kemudian baru meningkat kepada hal yang lebih besar. Kemudian juga dari Bapak Gus Rizal Gazhar yang sangat penting adalah bagaimana kita mengaktualisasikan nilai-nilai adat pasandi syarat pasandi kita berbuat itu tidak dalam tataran menjaga namanya, tapi lebih kepada substansinya dalam bentuk menjaga adat Minangkabau itu kepada sisi-sisi pelaksanaan dan otoritas adatnya. Apakah itu imamah, alim ulama dan cadi pandai. Nah, tentu kita di bagian BKPRMI Bapak dan Ibu sekalian, bagian kita itu adalah mengembalikan posisi Minangkabau dalam karakter untuk kembali ke surau seperti yang beliau sampaikan tadi, sehingga nanti bisa terwujud sebuah komponen dan kekuatan dalam menyatukan masyarakat Minangkabau khususnya remaja dan pemuda dalam konteks Minangkabau yang terikat dengan nilai spiritual dan beradab dan berbudaya. Saya pikir itu kesimpulan kita pada diskusi nasional kita pada sore hari ini yang sudah mendekati jam 4 lewat. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya dan terima kasih kepada seluruh peserta. Ya Pak. Ya, kita sudah ditutup ya Pak ya. Nah, kita sudah tutup sesi kedua, tidak kita buka lagi. Nah, saya pikir akan sama dan tentu kita tidak lagi dalam kategori retorika, Pak. Bagaimana kita action setelah ini melalui lembaga dan organisasi kita di BKPRMI. Di bidang dakwah, mari kita masuk ke bidang dakwah. Saya di bidang ekonomi dan investasi, bagaimana kita mengembangkan di bidang itu. Kawan-kawan di bidang kesehatan, bagaimana kita masuk ke sektor itu. Dan juga kawan-kawan yang ada di bidang rumah tangga. Ya, nah kita masuk ke sektor itu. Jadi blow up-nya itu lagi tidak berada pada sisi retorika, tapi kita masuk kepada bentuk organisasi yang siap untuk kerja dalam artian merumuskan kinerja organisasi kita. Masing-masingnya nanti dalam mewujudkan hasil identifikasi yang sudah disampaikan oleh dua narasumber kita yang luar biasa, baik dari sisi identifikasinya, kemudian tadi sudah ada strategi bagaimana pencapaiannya, dan bagaimana solusinya sangat tepat dan sangat tersistematis. Tentu nanti kita turunkan dalam rapat kerja kita yang kita tuangkan di dalam action kita di masing-masing bidang. Saya pikir seperti itu mungkin Pak Ketua ya. Iya Pak ya. Ya. Mungkin demikian. Terima kasih kepada Bapak narasumber kita, Bapak Haji Gunawan Fauzi, kemudian juga kepada Bapak Gus Rizal Gazhar. Kita berikan aplaus yang meriah kepada dua narasumber.
Mungkin demikian Bapak dan Ibu. Terima kasih atas partisipasi dan atensinya. Saya sebagai moderator mohon maaf jika semua tidak bisa kita cover sampai diskusi kita ini pada sore hari ini. Kita tutup dengan baca alhamdulillahirobbilalamin. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada MC diskusi. Ini selanjutnya kita pemberian sertifikat kepada narasumber kita yang akan diserahkan langsung oleh Ketua DPD. Kepada kedua narasumber saya dimohon untuk berdiri. Kita beri aplaus untuk Pak Muhammad Fauzi dalam diskusi dalam seminar nasional kali ini. Selanjutnya kepada Haji Budi Agus Ridha yang juga sudah luar biasa memberikan materi dan pencerahan kepada kita dalam seminar kali ini. Terima kasih kepada kedua narasumber, moderator dari Ketua DPD, dan terakhir kami menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terkira kepada para tamu undangan, utusan Remaja Masjid, organisasi kepemudaan, dan organisasi lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Semoga apa yang telah kita terima hari ini dapat kita amalkan dan menjadi sumber ibadah dan menjadi amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Kami dari panitia mengucapkan mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemuda remaja, marilah bergabung di dalam BKPRMI kita berhimpun. Kembali ke masjid, mari membangun masyarakat marhamah, tujuan kita semua. Jadilah muwahhid, pemersatu umat. Jadilah mujahid, pembela kebenaran. Musyadid, mu'alif, pelurus dan pendidik. Sebagai mujahid, pemelihara iman. Jadilah muwahhid, pemersatu umat. Jadilah mujahid, pembela kebenaran. Musyadid, mu'alif, pelurus dan pendidik. Sebagai mujahid, pemelihara iman. Pemuda remaja, marilah bergabung di dalam BKPRMI kita berhimpun. Kembali ke masjid, mari membangun masyarakat marhamah, tujuan kita semua.